dalam orennya. Sambil nunggu Bang Juma nggak apa-apa ya, aku cemilin keripik. Kalian sama nggak? Perutnya masih kenyang tapi pengen ngunyah gitu ya kan? Kalau habis buka puasa gitu, kayak masih lapar tapi nggak tahu mau makan apa, pengennya ngunyah aja gitu. Tahu nggak? Keripiknya lempar bang. Oh, mending buah jadi terasa kenyang. Oke. Gas, besok kita beli buah. Kalteng hadir, Trendina. Buah yang berair kayak melon. Siap, nanti coba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makassar hadir. Wah, jauh Makassar ya. Harus izin nikmat. ada tadi penyampaiannya Ci Jesslyn yang, wih, bener juga ya. Bahwa gunanya kita live begini mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan yang luar biasa karena kita belum tentu di masjid mendapatkan ilmu-ilmu tentang kristolog yang disampaikan langsung oleh ustaz kita. Iya benar. Naikkan aku biar kulibas semuanya. Sabar ya Sultan. Biasa ku naikkan, kok nggak ada suaramu. Mana aku mau libas? Berapa kali ku naikkan? Saling ngunyam dulu, kedengaran sampai Australia. Ya tadi aku minta izin kan. Sambil kita nunggu Bang Juma, aku cemilin keripik dulu. Soalnya aku masih lapar tapi nggak tahu mau makan apa. Sampai membuka pengetahuan saya bang. Bener ya kan? Live apa nggak jelas gini? Belum dimulai live-nya. Pematerinya belum datang. Ya belum ditanya dan yang lain lagi bicara, ngapain aku ngomong. Itu juga ya. Nanti aku kasih waktu untuk kau ngomong ya. Sultan, sabar. Berapa menit kau mau waktu untuk bicara? Semoga ada Alten yang cerdas. Tap dulu teman-teman supaya Bang Juma naik 30k. Berhentilah kau Juma bahas kitab orang. Semakin kau bahas kitab orang makin banyak yang sadar. Bener juga, memang iya. Terus kenapa berhenti? Bang Zuma tolong tegur host. Kenapa? Aku kan udah minta izin. Aku sambil ini ya, sambil nunggu tap-tapnya, aku cemilin keripik. Mohon maaf sebelumnya, karena aku masih lapar. Lagian kan nggak buka kamera.
Assalamualaikum abang saya yang ganteng tampan. Masya Allah. Makasih Bang Jibril. Mau 100.000 bang. Tapi jangan bersuara. Kayak mana caranya tuh? Diam-diam aja. Cari koin gini-gini amat. Oh, mana ada cari koin? Sejak kapan cari koin? Koinnya pun nggak ada. Malah lebih banyak koinku yang ada di akunku. Aku aja ada simpan koin sampai 100.000. Masa aku mau cari koin pakai lab gini? Gak lucu. Kapan start Bang Juma? Sambil nunggu. Ini sampai 30k dulu. Iya, Oten naik aja aku bagiin koin. Gimana aku ceritanya aku cari koin? Malah aku yang kasih koin untuk Oten. Makanan favoritnya Bang Juma apa? Ikan. Oten naik dikasih takjil. Ide bagus tuh. Hostnya makan gaji buta. Silakan di tap guys sambil nunggu Bang Juma. Saking ngefans berat sama Bang Juma sampai lari-lari ngikut kemana Bang Juma on. Oh gitu. Masya Allah. Sambil nunggu Bang Juma makan duku. Ya makanlah. Banyak-banyakin cemilannya. Buat Sultan tadi aku sediain tempat ya. Nanti kalau naik Bang Juma langsung request. Langsung request. Kalian berdua aja bicara. Belum naik udah banyak mereka cuma berani di typing aja. Nanti kalau udah ada Bang Juma mana berani mereka mau naik. Paling beraninya cuma di typing, menghujat. Itunya kerjanya. Bang Juma udah nikah Bang Juma. Absen Bang Sali siap. Judul apa hari ini? Stop menyembah Bapak. Bapak yang mana? Bapak yang di surga? Atau Bapak yang di pasar? Atau Bapak yang di langit? Umum. Oke, sudah 30k. Mana nih Bang Juma? Request dong Bang Juma. Udah Bang, udah 30k. Iya. Sabar. Oh, tuh ada. Wah, akun ini. Kayaknya akunnya Bang Juma sudah terbanet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi kita pada malam hari ini sahabat-sahabat sekalian.
seperti biasa, jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cerminan kita sebagai umat muslim yang senantiasa tidak melupakan asal dan tujuan kita dicipta di atas muka bumi ini dengan bersandar kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, kita upayakan itu bernilai ibadah di sisi Allah, disebabkan karena bulan ini ada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan hal yang menjadi intisari kemudian kemuliaan dan keutamaan umat Islam. Kalau dulu para sahabat-sahabat sekalian, Allah kemudian memberikan nenek keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam, maksud saya buyut kita ya, dari sejak Nabi Adam alaihissalam diberi umur yang panjang kemudian, lalu umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi umur seperti yang kita tahu ya, tidak sepanjang umur dahulu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan dalam setahun, yaitu bulan suci Ramadan yang nilai pahalanya senilai dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Sahabat di bawah, kalau 1000 bulan itu berapa tahun? 100 tahun kurang lebih. Yang benar 1000 bulan itu berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun. 1000 bulan dibagi? 1000 bulan dibagi 12. Jadinya Berapa itu? 83 tahun kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya kita usianya 70 tahun misalnya ya, 70 tahun dikali 83 tahun atau 84 tahun, berarti hidup kita dalam dunia ini selama 5880 tahun. Benar nggak? Rekan-rekan juga benar nggak? Jadi masa pengabdian kita ya sebagai makhluk ciptaan Allah diberikan kemuliaan itu kurang lebih 5000 tahun. Ya bang, ini udah ada Oten nih. Tadi dia nantangin Bang Juma. Masya Allah. Iya. Katanya mau dia basmi Bang Juma. Terus katanya, turun. Kan pengecut. Tadi ngata-ngatain di bawah. Gak bisa. Enggak, dia turun dulu karena tadi naik ke atas itu susah untuk ngatur napas. Tadi pas dinaikin katanya, aku nggak pernah dikasih bicara. Jadi kalian bicara semua. Ya udah, aku bilang. Nanti aku kasih tempat kalian berdua lah berdiskusi dengan Bang Juma. Iya, jangan naikkan yang muslim dulu, beliau aja sendiri. Iya, karena tadi ada yang komen gitu. Kalau saya mau naik, banyak yang mau bicara di atas. Males katanya gitu. Iya, sendiri aja dulu. Silakan naik bang. Saudara Sultan, kita diskusi pelan-pelan aja. Yuk. Tapi nih ya, sapa dulu Bang, ada satu nih Ibu Yuniela 118 pengen disapa Bang Zuma dari tadi dia ngetik kayak gitu. Ibu Yuni. Ibu Yuni. Jadi siapa dah? Ibu siapa? Yuniela 118. Oh, Ibu Yuni 118. Bukan yang kota 4 kan? Bukan. Ale, udah disapa udah. Ayo. Yang non muslim silakan ke atas. Ya, yang non muslim aja lah yang naik. Ayo yang tadi nantangin sebelum Bang Juma ada alasan nggak bisa bicara lah, yang ini lah banyak ininya. Kalau orang Medan bilang banyak cengkonekmu.
Aries Aprilia, iya udah disapa. Dari Pangkep Amirullah, sehat selalu. Ayo silakan teman-teman yang Kristen naik ke atas, keroyok Bang Suma yuk, 4 atau berapa orang nih, 1, 2, 6 orang silakan ke atas dari Kristen. Biar yang Islam nggak usah naik dulu untuk sementara, yang Kristen aja 6 orang silakan ke atas. Kita bahas apa saja yang kalian sukai. Wih, iya, cocok nih. 6 orang nih. Gua nantangin 6 orang Kristen. 6 orang Kristen silakan ke atas. Temanya apa? Temanya stop menyembah Bapa. Jangan stop menyembah Bapak, Jadi apa bang? stop menyembah anak. Nah itu yang betul. Oh, stop menyembah anak. Oh iya ya, anaknya Maria itu ya. Jadi ya, ini juga kan buat aku gini, karena saking banyaknya permintaan yang mau naik sampai ke sini, udah gini loh, udah jelas-jelas sisa 2 tempat nih. Terus udah jelas-jelas sisa 2 tempat yang mau request untuk naik. Terus banyak permintaan teman-teman muslim yang mau naik. Kadang aku bingung siapa-siapa ini yang mau naik. Akhirnya aku tolak-tolakin semuanya. Gak taunya ujung-ujungnya ada Oten juga yang kutolakin. Jadi teman-teman tolonglah pengertiannya. Apalagi buat teman-teman muslim yang sudah naik, yang udah pernah naik nih. Masa mau tiap malam dinaikkan terus kayak gitu loh. Kan sudah ada Bang Juma di atas, ada Pak D, ada Bang Handi. Sudah diinfoin juga kalian mau naik ngapain. Paling ujung-ujungnya curhat. Kalau saya baru dari room ini, dari room itu. Itu si Sultan host maaf, katanya dinaikkan aja lagi. Mana Sultan, komen lagi biar aku naikin. Masa iya aku kick? Mungkin jaringan. Nih, ada aku jambat. Silakan Bang, kita diskusi pelan-pelan ya. Tapi jangan ini ya, jangan nggak bawa akal ya. Host yang Oten aja dinaiki. Iya, masalah aku kadang nggak tahu apakah ini Oten atau Muslim. Karena permintaan yang naik di atas itu Muslim lebih banyak daripada Otennya. Gitu loh. Sultan udah aku jambak tapi ditolak. Kenapa ditolak Sultan? Sultan jangan ditolak lah, naik lah, yuk. Gak apa-apa kok, saya nggak pernah makan daging saya, lagi daging manusia. Naik lah, naik. Oh, gemetar katanya bang. Oh gemetar. Ini pakai diikat kakinya di kursi. Takut dicambuk? Enggak lah, cambuknya rusak. Cemetinya rusak, terlepas itu apa? Tali karung goninya rusak. Nggak ada lagi. Coba tes. Oh masih bagus. Sorry ya. Ya udah nggak apa-apa, naik aja yuk. Paling juga yang dicambuk bagian jantung, limpah dan usus. Ayolah. Silakan ke atas dulu. Ayo. Makin nggak mau naik. Hah? Jadi tadi itu cuma mau selfie? Katanya takut jadi waras bang. Oh, ya juga sih. Kalau takut jadi waras, ya susah itu. Combuk dulu bang, sepi. Langsung sepi. Felix tuh host mau naik dia. Felix ya request lah. Yang mana namanya? Tuh kan gak berani lagi komen. Benar. Semuanya menghilang seketika. Tadi ngata-ngatain. Ada juga yang nantang lewat nelpon. Gue bilang ya nggak bisa nelpon lah, kita bicara masalah keyakinan Anda. Kan Anda sudah tahu agama Anda benar menurut Anda, saya pun benar menurut agama saya, kan gitu. Artinya ngapain kita cerita berduaan, 4 mata cerita tentang kebenaran. Agama aku benar, agamamu benar.
Habis itu kita berdoa aja gitu. Ya saatnya kebenaran itu kita sampaikan bahwa di agamamu benarnya seperti ini, di agamaku juga benarnya seperti ini. Biarkan orang yang nyimak, masa mau teleponan, miss call aja terus kerjanya. Habis itu dia mengatakan, "Kak, takut, enggak lah. Kalau aku takut, ngumpet kita berempat aja, berdua aja." Tapi faktanya kan aku minta untuk di depan umum biar disimak sama yang lain gitu loh. Alhamdulillah 1300 muslim semua. Apa temanya yang bagus? Dan teman-teman ini bawa minta tema yang bagus katanya. Aku udah ketik itu tema stop sembah anak Maria. Aduh. Atau ganti temanya Bible dalam perspektif Al-Quran. Mending kita bahas Al-Quran gitu loh. Ini agama apa dulu ini? Agama menyembah kau Zuma. Jelaskan dulu agamamu. Ayo, kita belajar Anak agama marbut. Aku tuh pengen belajar agama Islam. Anak marbut yang ngaku anak ulama. Ngaku pendiri yayasan masjid. Cek belum. Begitu bapaknya ditanya ternyata ya awalnya cuma tukang bersih-bersih masjid, rajin lap-lap masjid, yang benar lalu ini, kau mati muda. diajari Itu yang harus untuk kita cari nyalakan tahu mic itu. masjid. Habis itu dia karena kerajinan di masjid, ya disuruhlah untuk tukang bersih-bersih. Ngakunya ulama. Ih, nipu lagi. Ulama katanya, terus pendiri yayasan masjid. Besar mulut. Begitu ditanya sama Uda Sondi, sejarah bapaknya aktif di masjid karena tukang lap-lap. Memalukan ini, Masya Allah. Orang tua pun kemudian dibohong-bohongi demi untuk mendapatkan koin dari Oten. Tapi sudah dapat koin belum? Kayaknya lu dicuekin sama Oten. Kafir. Bini kau mati muda apa masalahnya? Allahu Bini Akbar, kau mati Masya muda itu Allah. kenapa? Lebih baik mati muda daripada hidup Udah, tapi diusir bini kau sama kenapa? istri. Lebih baik mati muda daripada Mati istri muda masih kenapa? hidup Kau tapi apa? diusir Kan sama bini kau mati mertua. Diusir dari mertua karena pengangguran, tak ada kerja. 4 Makanya tahun. diusir sama mertua. Gimana? Masih mau sama istri tapi isir ndak diakui lagi. Ini modal batangan. Duit orang. Allahu Akbar, Masya duit Allah. orang, kok Subhanallah. Ngaku-ngaku bapaknya ulama, pendiri yayasan. Cek per cek. Ya udahlah. Masya Allah. Maaf ya Papa Jahat, saya bongkar rahasiamu karena kamu terlalu besar mulut bercerita tentang bapakmu itu. Ya, kasihan bapakmu, kasihan. Bapakmu hanya seorang kayak gitu, kamu bilang ulama. Allahu Akbar. Orang tua cap pendek-pendek, ya, kecil imut. Bapak kamu itu kasihan, ya. Kau itu anak durhaka. Udah bapakmu pendek, imut, kecil, kasihan, jalan ke masjid aja susah. Anaknya kayak kerandong itu, kayak gitu. Baliklah ke orang tuamu, ya. Pulang sana ke bapakmu mengabdi itu. Oke, ini ada inisial IM. Silakan. Selamat malam. Kasihan Papa Jahat. Mertua aja ngusir.
Dia sudah murtad ya bang? Udah murtad ya, udah menjadi tinggalkan Islam. Tinggalkan tadinya kan memang dia Islam, tapi karena di Islam dia tidak senang dengan orang tuanya, makanya papa jahat, dibilangnya bapaknya itu jahat. Mungkin karena waktu di rumah dia sering ini kali, sering ganggu ayam ya, karena bapaknya kan konon ceritanya itu kayak gitu, pelihara ayam kah atau apa gitu ya. Tapi setiap hari ayamnya itu ada aja yang melar ininya, lubang telurnya. Tapi sebenarnya bang kasihan. Bapaknya kan Lubang nggak telurnya bisa. sering melar ayam-ayam itu, dan anaknya kedapatan, akhirnya diusir dari rumah. Makanya Oh, makanya dia jengkel sama bapaknya. oh gitu. Heeh. Iya Jadi karena yang salah kan beliau bukan bapaknya gitu. iya, beliau yang salah, makanya jengkel sama bapaknya karena hubungannya dengan ayam dipisahkan. Akhirnya kemana-mana dia ini jengkel kalau lihat orang ibadah, kesal dia ingat bapaknya kan, akhirnya dia tulis akun papa jahat itu. Jadi papa jahat itu artinya dia tuduh ke orang tuanya sendiri, bapakku jahat karena hubunganku dengan ayam-ayam peliharaannya itu diputuskan gitu, diusir dari rumah. Akhirnya karena dia mau masuk Kristen agak berat dia rasa, akhirnya masuk ke Syiah. Nah, terakhir ternyata tidak ada napas. Dia kan suka hubungi saya tuh pakai nomor Excelku, panggil ambang-ambang kayak gitu-gitu kan. Tapi saya nggak pernah kasih hati dia, tidak pernah ku kasih hati, tidak pernah ku kasih ruang untuk seperti Razi kan masih ku ajak diskusi. Ku bilang iya dek, kamu nggak apa-apa. Nah dia juga maunya digituin, tapi karena udah terlanjur kesal dengar cerita dari bapaknya, ya cuekin. Akhirnya dia bukannya jadi baik, jadi brutal. Malah dia masuk ke Kristen. Ya enggak, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saya katakan dulu kan pernah saya bilang, kalau sampai papa jahat ini masuk Kristen, saya puasa di bulan suci Ramadan selama bulan suci. Nah, alhamdulillah terbukti puasalah saya, itu nasar saya kan. Puasalah saya sekarang, alhamdulillah. Supaya jelas dia itu siapa kan, daripada dia abu-abu. Sekarang Oh udah jadi sekarang dia penyembah anak Maria berarti ya? iya, tapi itu pun sebenarnya cuma di mulut, cuma butuh pulus koin. Jadi dia mengatakan, aku tidak akan mungkin menyembah agama bohong, aku tidak mungkin gini, tapi nggak berani dibaptis. Nggak berani dibaptis karena sebenarnya dia cuma mau kayak Rasi kemarin, dapat bulus. Biasalah, hidup sulit tak ada duit, mau makan tak ada ikan. Nah, gitulah ya. Jadi PPJ ini kemana-mana hanya akan menderita aja. Tak akan pernah ada bumi yang ini yang akan menerimanya. Namanya durhaka sama orang tua ya. Bumi mana yang mau kira-kira terima? Mau pulang ke orang tua minta maaf. Takut dia jadi hama ayam di sana. Begini nasib punya kelainan, kemana-mana Bang, jadi ini masih berlaku sampah ya? saja. 6 Gimana? oten masih berlaku kan? 6 Iya, oten. 6 oten, Bang Suma sendiri naik. Nah, oten. Kita butuh Iya. 6 oten. Jadi kita nggak butuh teman-teman muslim ya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman muslim yang request naik. Ya kecuali guru-guru saya janganlah durhaka kita nanti. Oh, ya gimana jadinya 6 oten bang kalau naik lain juga? Ya maksudku naikkan aja dulu. Nanti kalau misalnya otennya sudah ada di atas, yang tidak berkualitas sepak. Nah, gitu. Nanti aku bilang ya tadi disuruh Bang Zuma turun ya, aku bilang gitu. Emang sudah ada guru di bawah? Belum ada bang. Alhamdulillah. Tunggu dulu, ada Suki di bawah tadi. Saya makanya naikkan beliau, nanti durhaka kita jadi betul tawas nanti papa jahat. Allahu Akbar.
Itu judulnya Bible menurut Al-Quran. Nah gitu. Bible menurut Al-Quran. Nanti kita akan masuk juga ke penyaliban. Pasti terkait itu. Begini nasib jadi anak durhaka. Bapakku itu seorang ulama. Dia pendiri yayasan masjid. Macam kita ini orang bodoh aja, dibodoh-bodohin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini aku mau naik Felix. Felix sudah aku jambak tuh. Oke. Semangat malam saudara Felix. Semoga saudaraku sehat. Apa Halo. kabar? Iya malam. Selamat malam. Felix Malam. Kristen ya. Ya. Oke, Saya kita ini- butuh Saya lima ini lagi. Katolik. Saya fans beratnya itu Bang Zuma. Hah? Oh, bagus bisa? ini. Gimana Iya. ceritanya? Katolik Jadi, ya. Seorang Iya. Kristen ngefans sama debater. Memang ada beberapa orang. Masya Allah. Tapi ya gimana bang? Saya mau nanya nih, Siap. kalau sholat itu kita bisa nggak pakai bahasa Indonesia gitu? Kalau sholat itu wajib menggunakan bahasa Arab Oh, karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kemudian sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sir, sedang- udah aku matikan itu, Sir. Udah mematikan barang itu, bisa itu belum? Seperti itu saudara. Oh iya ya, maaf tadi tuh ada gangguan bentar di depan. Iya nggak apa-apa. Oke. Jadi sholat itu harus menggunakan bahasa Arab karena ada rukun. Rukun itu adalah hukum yang harus ada pada saat kita ibadah. Harus ada, tidak boleh tidak ada. Kapan rukun itu kurang, maka ibadah itu batal. Nah, sedangkan salah satu rukun sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan bahasa Arab, gak mungkin bahasa Indonesia. Gitu, Bung. Makanya di Islam itu dikatakan di dalam kitab saudara bahwa akan memimpin kamu di dalam semua kebenaran. Jadi apapun yang kita lakoni, ibadah yang kita lakoni, nggak boleh abu-abu, nggak boleh tak ada dasar. Harus ada dasarnya dari sang pembawa agama, sang pembawa ajaran. Jadi kalau misalnya ada sebuah prosesi ibadah tidak ada dasarnya, itu bukan kebenaran, itu abu-abu dibikin-bikin. Kalau di Islam baca Al-Fatihah memang diperintahkan. Jadi umat Islam itu teguh di dalam beragama disebabkan semua aspek keyakinannya, baik hubungannya kepada Tuhan, hubungannya kepada manusia, selalu berlandaskan kepada apa yang tertulis. Nah itu dia, apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan. Kalau di saudara saya ini kan mohon maaf, ibadah hari Minggu, ada perintahnya enggak? Tak ada. Iya benar, nggak ada. Itu dia, kalau di Islam jangan pernah melakukan satu amalan tanpa ada perintah dari sang sumber. Nah, seperti itu saudara. Ada lagi yang mau saya tanyakan ini. Iya. Bang Felix, boleh aku minta izin dikit? Iya. Boleh tahu kenapa Bang Felix bisa ngefans sama Bang Zuma? Sebelum kita mulai nih ya diskusinya.
sekali-sekali ngobrol santai dengan Gini, Kristen. dari dulu itu kan saya meragukan kok Tuhan itu 3 gitu kan. Padahal kan yang kita tahu tuh cuma Islam yang mengajarkan kalau itu cuma 1 gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi sejak Jadi saya tuh berapa lama nih? terus mencari pengetahuan, terus saya baca yang udah direvisi itu kan ada itu beberapa di Alkitab itu, contohnya Yohanes 13:13 kayak itu. Iya, Yang kamu betul. menyebut aku Guru dan Tuhan. Tuhan itu rupanya udah direvisi dari dulunya Tuhan Guru gitu. Iya. Gini, saudara Felix, walaupun tidak direvisi, masih asli. Sekarang keotentikan bahwa dalil itu benar-benar dari Yesus itu apa? Gak ada kan? Iya. Nah, itu dia makanya. Makanya tema kita Bible menurut Al-Quran. Karena sejatinya Bible itu tidak ada kemudian legitimasi, tidak ada pernyataan langsung dari Yesus berbicara tentang Bible. Tak ada. Tak ada sama sekali. Kita cari, Aku nyari tidak akan ditemukan. Nah, untuk Papa Jahat, kalau kamu bingung tentang dalil maulid, silakan Anda baca surah Yunus ayat 58. Papa Jahat, kamu ngetik di bawah mana dalil maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini perintah untuk bergembira yang kemudian umat Islam itu harus ada patokannya. Kenapa mereka bergembira? Karena didatangkan kemudian hari di mana Islam itu diajarkan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Juga di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi umat Islam merasa berbahagia, umat Islam merasa berterima kasih dengan adanya Rasulullah yang telah kemudian mengajarkan ajaran agama Islam. Oke? Pahami itu dasarnya. Tetapi memang dalam maulid itu hal-hal yang masih di luar syar'i itu yang memang tidak sesuai. Tapi bukan berarti memperingati hari kelahiran Rasulullah itu tidak boleh. Gitu. Saya boleh nanya Silakan. lagi nggak? Iya, silakan. Gini, Iya Bang Felix, ini waktunya Bang Felix menanyakan untuk Bang Juma sepuasnya karena memang kita butuh. tapi yang mau saya tanyakan ini mungkin di luar Al-Quran sama Bible ya. Iya, boleh. Gini, dulu kan waktu saya masih kecil kan saya tinggal di kampung dulu, dilahirkan di kampung tuh. Dan di sana tuh masih kental dengan adat istiadat Dayak lah istilahnya kan. Kalau di sana kan di tepatnya itu di Kabupaten Landak, Kecamatan Menjalin. Terus kakek saya ini kan sama nenek saya ini kan sekarang udah meninggal. Tapi dulu meninggalnya itu secara Katolik gitu. Tapi dalam masalah selama dia hidup dulu itu mungkin nggak ada diperkenalkan Islam lah gitu. Tapi kalau masalah dia beragama, dia juga beragama. Kalau masalah dia berdukun juga, dia dulunya juga berdukun gitu. Itu gimana itu pandangannya kalau itu? Terima kasih. Apanya yang saudara pertanyakan ini? Yang saya pertanyakan apakah itu termasuk kafir atau gimana gitu? Jadi gini, Bung. Allah Subhanahu wa taala memang ada dalil di dalam Al-Qur'anul Karim. Semisal surah Al-Maidah misalnya ya. Al-Maidah ayat 19.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang kemudian hidup di mana mereka tidak mendapatkan nabi, tidak mendapatkan rasul, tidak mendapatkan syariat, mereka itu tidak diberikan hukuman. Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah minar rusul an taqulu ma ja'ana mim basyir wala nadhir faqad ja'akum basyiru wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi artinya, wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat hukum-hukum kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut Al-Quran, ketika kemudian ahli kitab nih bercerita tentang orang yang hidup di zaman Nabi Musa dan juga Nabi Isa, mereka tidak menerima kemudian rasul, lalu mereka tidak taat kepada Allah, itu tak apa-apa. Tapi masalahnya dikirim rasul. Nah, artinya ketika datang Rasulullah Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak beriman kepadanya itu dihukum kufur atau ingkar. Lain cerita kalau misalnya kakek neneknya itu tidak pernah mendengarkan tentang Islam, tapi kalau tahu tentang Islam, maka dia datang Islam kepadanya lalu ditolak, berarti dia kufur, ingkar. Nah, sementara ingkar ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi kalau misalnya ada Islam datang, kemudian orang itu menolak Islam itu, baik sengaja maupun memang tidak sengaja, ya maka itu dihukum kufur, ingkar. Apatah lagi kalau sampai melawan. Melawan artinya melawan kebenaran yang datang. Memang ada masa patrah. Masa patrah itu masa di mana tidak ada rasul lagi diutus. Tidak ada rasul diutus kepada bangsa tersebut atau umat tersebut. Ketika mereka tidak taat menyembah Tuhan, tidak masalah. Karena memang tidak ada perintah datang kepada mereka. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke Bani Israel, memerintahkan ini, memerintahkan itu, maka orang-orang di luar Bani Israel tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa dan umatnya, tidak apa-apa. Karena hukum itu hanya untuk Nabi Musa, bukan untuk kaum di luar Nabi Musa. Sama seperti sekarang nih, umat di luar Islam, mereka dihukum kufur, kafir, ingkar, termasuk saudara Felix. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam datang diutus hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya. Ulangan 33 nomor 4. Ulangan 33 nomor 4, kemudian Yeremia 31 sampai 36. Bahwa Gini Bang Zuma, gimana? saya ini kan statusnya masih jomblo. Iya. Terus terang saya udah sebulan ini tidak pernah ke gereja. Dalam artiannya saya udah lagi belajar sholat lah gitu, lagi belajar Masya Islam Allah. gitu. Saya lagi belajar. Subhanallah. Jadi saya minta doa semoga saya bisa cepat gitu, dan terus saya juga lagi mencari pasangan juga yang Allahu muslim gitu, Akbar. supaya saya Masya dapat Allah. dapat Amin. dipermudah juga gitu. Amin. Usia berapa Bang Felix? Saya ini usia saya 27 tahun. 20 Terus tahun. terus saya kerja koperasi. Kalau Masya tahu Allah. saya kan yang saya pelajari kan, kalau kerja koperasi itu kan riba katanya kan, itu bisa diampuni ya kalau itu kita udah masuk Islam itu. Ya, segala dosa yang kita lakukan pada saat kita kufur, begitu masuk Islam semua bersih. Dan amalan-amalan kita yang tadinya perbuatan-perbuatan baik yang tadinya kita lakukan itu terhitung, tidak dihilangkan, kecuali dosanya yang dihilangkan. Itulah di Islam, terlahir kembali seperti bayi yang suci. Seperti itu, Bu. Jadi memang Islam ini hanya untuk yang berakal. Jadi Tidak gini juga Bang Zuma. Kedua orang tua saya ini kan sebenarnya
bilang sama saya itu, ya mohon maaf lah ya kalau saya ngomongnya agak lancang ini ya. Iya, nggak apa-apa. Gini, katanya bilang sama saya jangan pilih pasangan itu ya, katanya yang tidak seiman katanya. Iya, Yang katanya teriak-teriak gitu katanya sambil nungging katanya tuh. Tapi iya, sebenarnya saya sakit hati sebenarnya. Saya dengar itu gitu. Tapi saya mau mereka tenang dulu gitu dalam masalah yang mereka hadapi, nanti mau saya ceritakan dengan pelan-pelan baik-baik, ini loh yang benar itu seperti ini gitu. iya. Bang Felix, suaranya kekecilan, bisa dibesarkan dikit bang. Oh iya ya. Saya ini lagi batuk sebenarnya tadi itu. Jadi iya. maksud saya itu saya mau nanti nasihati orang tua saya kalau memang dia pokoknya nanti saya siap, saya terima Islam gitu. Allahu Akbar. Kenapa sampai sekarang belum login aja bang, login? Tujuan saya sekarang ini kan saya harus bisa sholat dulu gitu. Saya belajar sholat dulu, nanti kalau udah bisa, udah siap semuanya, terus dapat pasangan juga yang muslim, saya siap gitu. Iya. Kalau sebenarnya sih tujuan saya gitu, nanti sama pasangan itu ke masjid gitu, langsung syahadat itu, Masya itu nikah. Allah. Gitu sih tujuan saya nih. Iya. Bang nggak login dulu setelah kalau kita login dulu maksimalnya berapa bulan tuh harus bisa sholat tuh itu, atau gimana itu? Ya, jadi sebenarnya kalau Islam itu, Saudara Felix, Islam itu pernyataan syahadatain dulu, baru belajar. Sama seperti di masa Rasulullah, orang masuk Islam dulu, habis itu belajar akidah, belajar tauhid. Nanti setelah paham benar-benar pelan-pelan, baru belajar tentang syariat, sholat, puasa, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu umur, mana tahu setelah ini 5 menit kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, orang mati dalam keadaan kufur, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka masuk neraka kekal di dalamnya. Apalagi setelah datang kepadanya Islam, sudah tahu kebenaran Islam itu seperti apa, kemudian dia mengulur-ngulur waktu kemudian. Nah, padahal berbicara mengenai sholat, Pak Johan, itu bisa dipelajari setelah kemudian kita masuk dalam lingkaran ajaran Islam. Seperti itu. ada sini. Bang Tadi Felix. lagi ngomong dengan kawan bentar. Ya, silakan. Oke, nggak apa-apa ngomong aja bentar. Ini kita sapa dulu, ada story keren. Kita sapa dulu bentar. Halo. Silakan story keren dulu. Story keren, silakan dibuka mic ya. Apakah Anda Muslim atau Kristen? Saya Kristen, Pak. Oke, baik. Tapi nggak apa, standby dulu, kita ngobrol dulu sama Felix. Iya. Kalau sebenarnya sih saya ini fancy sama Bang Juma ini. Hah? Masya Allah. Saya- Makasih Bang. Dengar ceramahnya Bang Juma, terus perkataannya beliau, itu apa yang dia lontarkan itu sesuai. Tapi banyak Kristen Allahu yang Akbar. menghujat Bang Juma, Bang. Kok kenapa bisa Abang bisa ngefans sama Bang Juma, Bang? Suaranya putus-putus. Jaringannya story keren. Oh iya. Wah, nggak nyangka ya, ada 2 Kristen ini yang ngefans sama Bang Juma, Masya Allah. Jadi Sebenarnya selama kalau kita menggunakan ini, kita mau jujur, itu banyak sebenarnya teman-teman Kristen itu yang mengaminkan dan mengiyakan apa yang kita sampaikan. Hanya saja mereka gengsi, malu, ego. Karena apa yang kita sampaikan ini benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di Bible, dan pasti mereka mengiyakan karena mereka berakal. Mereka berakal. Kecuali mereka lebih mengedepankan doktrin, dogma, pasti nggak bisa masuk.
Tapi kalau yang mereka gunakan untuk menelaah mendengarkan penjelasan kita adalah akal dan isi Bible secara jujur, maka mereka akan mengatakan benar. Yang disampaikan Bang Suma itu benar, tidak ada yang salah. Itu dia. Cuma masih ada rasa kayak takut gitu ya kan bang? Takut, sama kemudian terus nah, tentang sama ekonomi juga gitu. betul. Sama seperti yang disampaikan saudara Felix terkait orang tuanya, jangan kau mencari wanita yang teriak-teriak kemudian itu kenapa ada ucapan itu? Karena mereka nggak belajar Bible. Di Iya, Bible, betul. di Bible itu kan sudah sangat jelas apa yang dikatakan di dalam Yesaya 42, nomor 8 dan seterusnya, nomor 10 dan seterusnya. Dikatakan gini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami Kedar. Nah, ini Kedar ini siapa? Kedar ini siapa? Kedar ini anak kedua dari Nabi Ismail. Kalau anak kedua dari Nabi Ismail, berarti berbicara mengenai Jazirah Arab. Kalau berbicara mengenai Jazirah Arab, berarti memang kota-kota, desa-desa sekarang bergemuruh, bersorai-sorai, penduduk bumi, penduduk bukit yang ada, mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Itu yang terjadi di Arab sekarang. Dan itu diceritakan Yesaya 42 nomor 8. 1200 tahun sebelum Islam itu datang. Ini udah diterangkan ini. Kenapa harus Kedar? Kenapa bukan Benyamin? Kenapa bukan Yakub? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus Kedar? Berarti nyanyikanlah nyanyian baru, yaitu yang kami lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyian baru. Dan itu hanya disuarakan oleh keturunan Kedar, keturunan Nabi Ismail, yang kemudian bergemuruh dari kota, dari desa, yang mana mereka baik yang ada di bukit maupun yang ada di gunung-gunung menyuarakan ini. 24 jam kalimat ini tidak pernah berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari utara, timur selesai, muncul lagi di pertengahan selesai, muncul lagi daerah barat, begitu terus seterusnya. Ini nubuah. Ini nubuah. Siapa yang mempraktikkan dan siapa yang menggenapi nubuah ini? Gak bisa bangsa lain, gak bisa umat lain, gak bisa agama lain, gak bisa. Jadi kalau saudara-saudara mengatakan kenapa di masjid pakai toa, sudah dinubuatkan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bahkan kalau kita lihat di data-data lainnya, misalnya di Amsal 8, Mazmur 69, Amsal 121, Amsal 9, Amsal 21, Hosea 8, Habakuk, Keluaran, dan seterusnya, Imamat. Itu perintahnya apa? Berseru-serulah, berseru-serulah, berseru-serulah. Diperintahkan untuk berseru-seru, memuji Tuhan, berseru-seru. Nah ini Islam yang melakukan itu. Di agama lain kagak ada. Nah kalau kita, sekira begitu saudara Felix. Jadi ini adalah satu pengajaran bagi kami umat muslim, bahwa apa yang kami lakoni hari ini dalam ajaran agama Islam, ternyata Tuhan ketika datang kepada umat terdahulu itu sudah memberikan tanda-tanda. Apalagi sudah disebut nama Kedar, berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Iya, terima kasih. Silakan Bang Felix, tanggapannya Bang. Oh, tanggapannya itu memang itulah, memang banyak juga itulah kesamaannya juga gitu. Kesamaan itu untuk menyempurnakan hasil akhirnya itu ya tadi itu yang terakhir itu. Ya kalau kita tanya nih sama teman-teman Yahudi misalnya ya, atau praktisi Torah, ini gimana ini dengan perintah bersorai-sorai, nyanyian baru, pujilah dari ujung bumi ke ujung bumi, laut bergemuruh,
pulau-pulau segala isinya, padang gurun menyaringkan suara. Menyaringkan artinya mengeraskan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Cuman Arti gini ya, Bang Zuma. silakan. Eh, kalau saya ini kan mungkin sifatnya agak introvert ya, agak tertutup gitu. Sebenarnya tuh saya tuh paling mau secepatnya gitu. Cuman kayak di dalam diri saya ini masih ada rasa malu ataupun keraguan gitu. Itu terutama masalah terbukanya ke pergaulan itu kan saya lebih banyak pergaulannya ke teman-teman yang Kristen kan, karena dulu sering ikut-ikut pertemuan orang muda Katolik, terus sering-sering juga ibadah dulunya. Jadi semenjak sebulan ini kan saya tidak pernah tuh ibadah, jadi kena tanya-tanya juga dengan kawan-kawan gitu. Jadi saya tuh ingin sekali gitu melawan rasa ragu saya gitu. Rasa kayak menghambat saya itu untuk secepat mungkin itulah yang saya alami saat ini gitu. Iya, ini kita sebagai Muslim, ketika kita menjadi seorang Muslim, ada perintah kemudian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintah Allah kemudian? Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi ketika kita menjadi seorang Muslim, bukan kita menjadi minder. Kenapa? Karena Islam itu agama rahmat. Ketika kita menjadi Muslim, jangan Muslim sendirian. Sampaikan kemusliman kita ini kepada orang lain meskipun mereka tidak suka. Karena dengan jalan begitu, mereka punya peluang memilih antara ikut dengan kita atau menolak kita. Kalau kita ditolak, ya minimal kita sudah menyampaikan. Minimal kita sudah menyeruh mereka kepada jalan yang benar. Ditolak, ya itu urusannya dengan Tuhan. Iya. Bukan berarti kita menjadi Muslim kita jadi minder, tidak. Begitu kita menjadi Islam, kita harus menjadi seorang yang mengajarkan kebenaran, menebarkan rahmat ke alam sekitar kita. Bukan malah sembunyi, bukan malah minder. Kita harus bangga dengan keislaman. Jadi kalau misalnya saudara kita, saudara Felix sudah, saya Muslim, terus kemudian Anda mau menyembunyikan kemusliman, boleh. Tapi kalau terus menerus itu nggak bisa, nggak boleh. Kita harus menjadi cahaya di tengah-tengah orang. Kita harus menjadi cahaya di tengah lingkungan. Contoh nih, saudara saya tadi bertanya tentang keluarga kakek nenek. Itu kenapa? Kenapa mereka bisa mati dalam kekufuran? Karena tak ada yang menjadi cahaya di keluarga. Dengan saudara Felix menjadi Muslim, maka Anda menjadi cahaya penerang bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Anda menjadi jembatan bagi mereka untuk masuk ke dalam agama yang benar. Kalau tak ada, berarti semuanya dalam lingkaran kegelapan. Ibarat kata keluarga sekarang ini dalam kendaraan yang menuju ke neraka. Ada di dalam kendaraan ini satu orang tersadarkan bahwa sebenarnya arah kendaraan yang kita lalui ini ke neraka. Ada yang sadar, tapi sama-sama itu nggak benar. Anda harus seketika menghentikan kendaraan itu. Kalau kendaraan itu nggak mau berhenti, silakan Anda loncat dari kendaraan, ambil kendaraan baru, susul mereka, suruh pindah ke kendaraan yang Anda bawa. Jangan biarkan mereka sampai ke ujung jurang. Itu yang Anda harus sekali. Ya, Saya mau silakan. tanya lagi Bang Jumal. Saya Silakan. tuh pokoknya bakalan secepatnya lah saya. Amin. Masalah itu saya Bang Felix bisa gedein dikit suaranya Bang Felix. Mungkin Agak deketin mic dikit. Iya. Iya. Nanti saya akan sampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya pahami. Terima kasih atas dukungannya gitu. Pokoknya saya akan siap secepatnya, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar gitu. amin ya Kemudian rabbal alamin. yang mau saya tanyakan ini, saya kan ada lihat itu kesaksian di YouTube itu kan kayak Elizabeth kah apa namanya yang Yang barusan. katanya mati suri dia dibawa ke surga sama di neraka gitu, dan dia melihat itu banyak orang-orang non muslim itu katanya yang ke neraka itu. Apakah penghuni neraka itu sebenarnya udah ada
tapi sementara dia dibawa, apakah kesaksiannya itu palsu? Sedangkan yang saya pahami kan orang-orang yang udah meninggal itu kan pasti di alam kubur dulu kan, nanti dia dibangkitkan setelah hari kiamat gitu ya, baru ditentukan neraka atau surganya gitu. Sekian dan terima kasih. Iya. Jadi sama seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan kemudian penghuni neraka. Apakah berarti neraka sekarang sudah ada? Jadi gini saudara, yang dikatakan pengungkapan, kalau misalnya orang itu kemudian diperlihatkan oleh Allah, karena Allah ini tidak terikat oleh waktu, ruang. Tidak terikat oleh ruang. Yang terikat oleh ruang itu kita. Ketika alam ruh ini terlepas dari raga, maka kita berada di alam ruh. Dimensi waktu itu tidak ada lagi. Karena kita sudah meninggalkan alam kepanahan. Nah, ketika ada orang yang diperlihatkan tentang itu, artinya diperlihatkan sesuatu yang akan datang. Yang memperlihatkan siapa? Allah pencipta. Diperlihatkan sesuatu yang nyata. Sama seperti besok. Besok ini adalah hari Jumat. Tak ada di antara kita yang kemudian bisa tahu jam 7 pagi apa yang terjadi, jam 8 pagi apa yang terjadi, jam 9 pagi apa yang terjadi. Tak ada kita yang tahu. Tetapi Allah tahu, detik per detik Allah tahu besok itu yang terjadi seperti ini. Nah, pengungkapan itu, pengetahuan itu sedikit diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Itulah yang terjadi. Makanya ada di kami itu ada yang disebut karamah, ada yang disebut mujizat bagi Nabi, ada yang disebut nubuah bagi Nabi, ada yang disebut kemudian karamah, ada yang orang yang diberi kemampuan melihat seperti wali-wali dan seterusnya. Karena Tuhan mengungkapkan rahasianya sedikit. Itu. Jadi kalau misalnya besok adalah hari Jumat, di antara kita ada yang diberi rahasia Allah sedikit, bisa tahu apa yang terjadi besok, maka itu adalah sesuatu kebenaran. Lain cerita kalau berbicara mengenai perdukungan dan seterusnya. Wallahu alam, kita berlepas diri dari itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai ilmu Allah, itu bisa terjadi. Contoh nih, kayak saya nih diberi karamah. Saya tahu dengan pasti besok bom-bom pasti menggunakan pakaian laki-laki. Dan seperti kemarin-kemarin dia sering pakai daster. Nah itu dia. Begitu Bang Felix. Tapi saya rasa masih belum terjawab. Jadi gini, maksudnya Silakan. maksudnya penghuni neraka itu udah ada atau belum saat ini gitu, dan surga itu. Kalau di mata Allah yang di neraka itu sudah jelas siapa-siapa orangnya. Yang di surga itu jelas siapa-siapa manusianya. Bagi Allah itu sudah jelas. Karena Allah tidak menunggu waktu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak menunggu waktu. Tidak ada kemudian masa yang tersembunyi di hadapan Allah. Tak ada. Berbeda dengan kita manusia. Kita menunggu waktu bergulir untuk mengetahui apa yang terjadi besok. Tapi kalau Tuhan tidak butuh waktu untuk mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bahkan sudah dituliskan di Lauh Mahfuz, siapa yang di neraka, siapa yang di surga. Udah ditahu oleh Allah. Jadi yang kesaksiannya yang dibawa ke neraka itu orang-orang yang ke neraka itu belum ke neraka tapi nantinya akan ke neraka gitu ya. Dia kasih gambaran gitu kah? Betul sekali. Gitu. Seperti itu. Berarti saat ini mereka masih di alam kubur gitu ya. Kecil suaranya, Dek. Iya, terlalu kecil Bang. Berarti saat ini masih di alam kubur gitu ya. Ya, benar sekali. Tetapi gimana? Silakan. Saya waktu nenek saya meninggal kemarin kan, seminggu yang lalu saya tuh ada mimpi kan dia, mimpi ketemu dia gitu. Itu gimana itu? Atau cuma mimpi biasa atau ada makna gitu? Dalam Islam itu gimana itu? Kalau Anda orang yang dipilih oleh Allah untuk memeluk ajaran agama Islam, bisa jadi itu adalah satu tanda. Bisa jadi itu adalah satu tanda. Tapi kalau terlepas dari itu ya bisa aja itu buah mimpi. Bisa jadi itu adalah hanya buah tidur. Gitu Saudara Felix.
saya saya meninggal nih kan ada namanya 7 hari ini kan, habis 3 hari 7 hari. Nah, jadi ke 7 harinya ini pas sembahyang di rumah itu kan dimatikan itu semua lampu itu, kayak dipanggil rohnya gitu. Nanti ada piring tuh yang dilemparkan roh itu. Jadi memang ada sih sebenarnya piring jatuh pecah gitu, ataupun cawan gelas dijatuhannya dipecahannya itu gimana itu, ada nggak dalam Islam gitu? Kalau di Islam, orang yang mati itu sudah berputus hubungannya untuk kembali ke bumi. Sudah putus hubungannya untuk kembali ke bumi. Karena dia berada di alam barzah. Tetapi ada orang-orang yang diberi kemudian oleh Allah, mereka para wali, mereka para syuhada, itu bisa melihat keluarganya di bumi, tapi dalam arti kata bukan mereka yang datang. Nah, tapi kalau gambarannya seperti yang saudara sampaikan, itu tidak seperti itu. Kalau di Islam bisa aja itu adalah jin yang mau menyesatkan manusia, sehingga orang-orang akan percaya kemudian bahwa oh ternyata nenek saya datang kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Besok dibuatkan kopi, diberikan rokok, karena merasa kakeknya masih ada di rumah, dikasih nasi, kasih makan. Orang semakin dijauhkan dari Tuhan. Begitu bang. Tapi kalau dikatakan orang mati yang datang kembali ngamuk-ngamuk di rumah itu enggak. Ya, tapi itulah yang saya dengar sendiri gitu, makanya saya nanya kan kebenarannya itu seperti apa. Rupanya udah terjawab malam ini gitu. Iya. Kalau orang Ya, mati hidup kembali itu di film yang membunuhnya pada dendam datang cuki leher. Kalau orang mati itu bisa hidup kembali ke bumi, saudara, maka kita akan menjadi satu umat saja. Misalnya nih, kakek kita masuk ke alam kubur, ternyata Islam itu adalah agama yang salah. Maka kakek kita akan datang dalam mimpi kita, tinggalkan Islam, tinggalkan Islam. Karena mereka sudah melihat, karena mereka sudah dibuka rahasia alam roh. Begitu juga agama Kristen yang masuk ke dalam kubur, begitu dia tahu ternyata Kristen itu salah, dia akan datang membisikin semua masuk surganya supaya meninggalkan agama Kristen. Tapi itu tidak benar. Allah tetap merahasiakan itu. Itu merahasiakan. Kenapa? Allah memerintahkan kita menggunakan akal ini. Akal. Andai saja akal tidak diberi oleh Allah, maka kita akan seperti malaikat. Selagi taat selamanya. Tapi karena kita dikasih kehendak bebas, maka Tuhan sengaja menyembunyikan rahasia-rahasia. Sama seperti ketika kita ujian. Sebelum kita masuk ujian, kita belajar dulu. Apa itu ekosistem, apa itu omnivora, karnivora, herbivora, dan seterusnya. Begitu kita masuk di kelas untuk ujian, muncul soal yang tadi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Lupa kita. Padahal tadi sudah kita pelajari. Lupa. Begitu keluar dari kelas, buka buku, baru sadar, oh iya, aduh salah tadi. Nah itulah keadaan kehidupan kita. Di alam ruh, kita udah ditanya nih. Di dunia nanti kamu akan begini, kamu akan begini. Iya Tuhan. Kalau bala syahidana, apakah kamu bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanmu? Kami bersaksi Engkau adalah Tuhan. Oke, dicipta. Begitu masuk ke bumi, yang disembah bukan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang disembah. Begitu mati baru tersadar, aduh. Kenapa dulu waktu saya di dunia saya menyembah ini, padahal kan sudah diingatkan di alam ruh. Apalah arti ujian sudah selesai, mau masuk kelas sudah selesai, tinggal terima rapor surga atau neraka. Gitu bang. Bang Juma, saya mau nanya lagi nih. Silakan. Di kampung itu kan ada kakaknya mama saya. Jadi bisa dibilang dia itu 40% gila lah. Iya. Tapi dalam artiannya dia Bukan Pak Bom Bom kan bang? bukan. Oh bukan. Oke, sip. Jadi gini, adiknya mama saya ini. Oh adiknya. Iya. Adik-adiknya mama saya, dia di kampung mungkin 40% lah gilanya gitu. 60% lah gilanya. Iya. 40%-nya. Ada kembarnya Bom Bom berarti. Iya lanjut. Bang Juma aku ganti akun dulu ya. Iya sip kan Ya, sip. ya. Cepat kita naik sini ya.
Jadi dia itu tidak bisa belajar sepenuhnya. Dalam artian dia membaca tidak bisa, menulis tidak bisa, apalagi memahami. Ibaratkan orang kalau IQ-nya itu kayak idiot gitu lah. Itu gimana itu? Kalau misalkan dia tidak tahu Tuhan, tidak tahu ini itu, dia cuma tahunya ini, oh ini mama saya, ini keponakan, ini cucu, ini adik dan lain sebagainya. Itu gimana itu? Ya, Apakah dia termasuk kafir atau gimana itu? ya. Jadi kalau di Islam orang gila itu tidak kena hukum dia. Dia tidak dikenakan kewajiban apapun selama dia masih gila. Seperti itu. Makanya kemudian kalau orang gila itu tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, wajar. Tapi kalau orang waras yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, makanya dikatakan Al-Quran, orang-orang kufur itu lebih hina dari hewan. Kenapa? Karena mereka waras tapi tidak menyembah Tuhan. Ada yang tidak waras, mau menyembah Tuhan tapi gila. Maka mereka kemudian tidak diberi hukuman. Izin Gurunda. Iya. Tanpa kecuali untuk yang gila itu seperti bom-bom sama PPJ itu pasti dihukum lah ya. Oh iya, karena itu bukan gila karena gila beneran. Mereka waras. Mereka yang membuat diri mereka gila sendiri. Mereka mempergila diri dengan orang yang gila, ya itu beda. Begitu Bang. Jadi tidak ada hukuman bagi orang yang gila. Gini, saya mau Iya. nanya lagi. Kalau misalkan saya entah dua atau 3 hari lagi lah saya syahadat nih kan, terus saya tuh diwajibkan enggak puasa? Wajib, Karena masih bulan puasa nih kan? wajib puasa. Tapi pelan-pelan. 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 Tidak sekaligus harus menjalankan seperti orang, namanya saudara masih bayi ya. Pelan-pelan. Kalau tidak cukup sehari, setengah hari, besok belajar lagi, tambah sejam dan seterusnya. Itu wajib selama sebulan enggak? Kan berakhirnya kan? Iya. Apakah sebelum berakhir Lebaran itu juga? Atau gimana itu? Maksudnya gimana? Kan bulan puasa nih sampai berapa bulan 4 nih? Iya. Jadi sampai tanggal itu juga kah? Iya. Harus sampai selesai puasa. Kita Iya, puasa berarti sama-sama. berarti kan hitungannya belum selesai nih. Ini masih tanggal 21. Berarti kan kalau misalkan dijalani ini udah jalan mau 2 minggu puasa kan? Berarti Iya. berarti tinggal sekitar seminggu lebih lagi. Iya. Berarti sekitar seminggu lebih lagi lah yang dijalani gitu. Iya, betul sekali. Karena baru menjadi muslim. Sebelumnya kan belum wajib. Karena yang dipanggil untuk kemudian berpuasa adalah orang-orang yang beriman gitu. Oke, jadi kapan kita puasa sama-sama? Besok. Izin dulu Bang Juma. Saldi dibuka dulu dong, Pak Desugi mau naik. Dibuka dulu permintaannya. Lanjut. Tadi perjanjian Kristennya ada 6 Bang. Oh ya, Pak Desugi mau naik soalnya. Ya. Oke, mana beliau? Ada lagi pertanyaan? Yang lainnya aja dulu, saya lagi mikir ini. Kalau saya sih sarankan malam ini kita syahadat. Udah Felix standby aja dulu. Ini tadi kan ada story keren nih, belum sempat kita sapa. Katanya dia kan umat Kristen juga yang ngefans sama Bang Zuma. Gak apa-apa ya Felix, standby dulu. Iya, yang nggak apa-apa, silahkan story keren. Ayo Story Suki keren. dinaikkan. Siap. Pegal beliau duduk di bawah tuh. Pegal beliau duduk. Mungkin saya sama Sadri di bawah nggak dinaikin. Banyak yang japri nomor Excelku, pendeta, beberapa pendeta yang minta naik. Kita tunggu, ternyata nggak nongol juga. Udah ada Iya, chat mereka maunya Bang Zuma sendiri katanya gitu. di nomor Malah nggak Excel. berani juga gitu. Tadi sudah naik 2 tapi turun lagi.
Kita sih di sini beretika semua. Kalau Bang Juma bicara itu kami diem kok, nggak usah takut Iya. lah. Betul. Tadi RK kemana? Mana tadi si Anu tadi? Si Story RK. tadi. Iya, story. Naik lagi bang. Bang, mana dia? Kelamaan nunggu katanya. Naik lagi. Oh jaringan parah bang. Oke, sudah aku jambak lagi bang. Tadi Ini memang ada juga jaringannya. nih. Oh, ini orang yang banyak dosa siapa nih? Siapa bang ini? Orang banyak dosa. Biasanya Islam itu Muslim. Kalau saudara Kristen kan sudah merasa nggak ada dosa, mereka udah ditebus. Boleh nggak saya nanya lagi nih? Iya, Jadi gini Ini nih. story udah naik, ini kita kasih kesempatan dulu lah. Iya, Ini story. adalah story. Jaringan parah saya bang. Jaringan. iya. Dengar kau bang? Dengar kau? Dengar. Dengar ya bang? Dengar. Oh ya, terima kasih banyak bang. Ya, ya. Sebenarnya saya ini cuma mau menyimak aja sih. Saya ini fans berat sama Bang Juma sih. Dari Saya- Katolik atau apa ini ya bang? Katolik ya? Saya protest. Oh, Protestan. Iya. Saya sering ikut nyimak Bang Juma tuh, saya. Jadi tidak heran kalau Bang Juma tuh mengeluarkan argumen tuh sesuai dengan fakta dalil sih. Masya Allah. Abang masih Terima ke kasih gereja? banyak. Untuk sekarang ini sih masih Bang. Masih. Saya mau ikut Abang Felix saya nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Saya doakan abang mudah-mudahan segera dapat hidayah dan menjadi tokoh besar di Islam. Atau minimal keturunannya ada menjadi ulama atau menjadi ustadz besar. Amin. Amin. Bang, story stay di mana nih bang? Saya di kerja saya jadi Jakarta saya Bang. Oh di Jakarta. Salam dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oh, Felix, iya, siap. Kalimantan. Salam balik ya. Atau mungkin bang story ada Abang, yang saya masih pamit. mengganjal di hati. Ada pertanyaan. Iya, Kenapa? nanti balik lagi ke sini bang. Story. Cukup sih. Saya nanti balik lagi, saya lanjut kerja dulu. Siap Baik. bang. Iya, saya mau tanya lanjut ke masalah sholat ya. Makasih Masalah banyak sholat. cuma Iya bang, story keren. Sehat terus bang. Halo. Iya. Ya, saya mau tanya masalah sholat nih ya. Kawan saya itu kan orang Cina dia kan. Dia udah memeluk Islam lah, tapi dia sholatnya itu setiap hari Jumat. Itu gimana tuh? Gimana? Saya punya kawan udah masuk Islam. Dia sebelumnya orang Cina. Tapi yang saya tahu kan orang Cina ini kan perhitungannya kuat, nggak mau makan waktu bang. Jadi dia tuh sholatnya tuh katanya dia tiap hari Jumat aja katanya. Karena kalau ndak sholat Jumat 3 kali berturut-turut kan udah kembali kafir gitu kan, atau gimana? Atau boleh ndak kita tuh sholat tuh sehari sekali atau gimana? Oh, nggak bisa. Sekian itu aja sih. Nggak boleh. Malah dikatakan celakalah orang yang sholat. Siapa mereka ini? Siapa mereka orang yang celaka ini? Ya, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai? Karena itu tadi, mereka sholat hanya sesuai dengan selera, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka takut Allah, mereka takut neraka, tapi mereka juga takut tidak makan. Nah, itu jatuhnya kepada kemunafikan. Takut kepada neraka, takut kepada kematian, tetapi mereka juga cinta dunia. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Nah, kenapa kemudian Tuhan mengatakan bahwa celakalah orang-orang yang sholat? Kenapa dikatakan demikian? Karena itu tadi, mereka takut akan azab, tetapi mereka juga tidak mau meninggalkan cintanya kepada dunia. Padahal dia tahu bahwa kehidupan dunia itu adalah hanya sementara saja. Hidup yang kekal inilah yang kemudian harus dikejar.
bukan kehidupan sementara di dunia ini yang harus kita jadikan sebagai acuan. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Kalau orang mengutamakan dunia dan akhirat, begitu keadaannya. Seakan-akan mereka hidup seperti batu. Nah, gimana? Tapi orang yang misalnya sholatnya itu misalnya rajin, tapi satu hari itu cuma 2 kali ataupun 3 kali, itu gimana? Apakah Itu nggak rajin. walaupun dia di neraka nanti itu, apakah dia tetap bisa masuk surga ujung-ujungnya gitu? Atau gimana? Iya, tetap masuk surga selama mereka kemudian tidak menduakan Allah. Tetap selama mereka tidak menduakan Allah. Karena beliau tetap adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi sehari neraka itu sama 1000 tahun hitungan manusia. Jadi kalau dia masuk neraka selama ribuan tahun kali 1000 tahun untuk dunia, itu kayak mana ceritanya tuh? Sedangkan siksaan yang paling ringan di neraka adalah penghuni neraka diberikan alas kaki yang bisa membuat otaknya mendidih seperti minyak goreng yang sedang panas-panasnya. Kira-kira gimana rasanya tuh? Dalam kehidupan selama ribuan tahun, miliaran tahun mengalami penderitaan, otak mendidih. Dan kita dalam keadaan hidup. Enak gak kira-kira? Sedangkan kita sakit kepala aja cuman berdenyut sedikit di bagian pipi, sakitnya minta ampun, penderitaannya minta ampun. Ini otak di dalam ini, otak mendidih seperti minyak goreng. Dan itu dialami ribuan tahun, miliaran tahun di dalam neraka. Jadi maksudnya ribuan tahun itu gara-gara melanggar apa tadi? Saya lupa. Ya sholat kan? Maksudnya melanggar sholat Iya. sehari. Sengaja meninggalkan ibadah sholat. Misalnya sehari dia itu meninggalkan sholat misalnya 1 kali gitu ya. Iya. Jadi 1 kali meninggalkan sholat 1000 tahun gitu kah? Gitu loh. Bagi Tuhan sehari itu hitungan kita manusia itu 1000 tahun. Oh iya paham saya. Jadi hitungan Tuhan tetap sehari itu tetap 24 jam ya, tapi bagi kita terasa 1000 tahun. Bayangkan itu kalau kita sakit kepala seminggu. Ini penderitaannya di neraka yang paling ringan. Yang paling ringan itu ya menggunakan alas kaki yang membuat otak kita mendidih. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau otak saudara mendidih. Dan kita hidup, kita nikmati, tidak pingsan kita. Kita nikmati itu, kita rasakan betul-betul sakitnya. Gimana kira-kira? Maka tidak akan muncul penyesalan. Itu baru alas kaki, belum tangan, belum kepala, belum badan yang lain yang kena siksa karena dosa-dosa yang lain. Nah, bagaimana mereka yang mati dalam keadaan kafir? Kekal. Saya mau tanya lagi Bang, saya mau tanya lagi. Silakan. Kan gini, misalkan saya udah memeluk Islam nih kan, terus saya masih kerja koperasi. Bang Zuma tahu kerja koperasi harian ya. Misalnya kita pinjamkan orang 500.000, cairnya kan ke nasabah itu 450.000. Nanti baliknya setelah 1 bulan itu kan 600.000 tuh. Itu dosa riba itu diampuni enggak kalau kita sholat 5 waktu sehari? Kalau riba itu kan dosa tuh ya. Iya. Itu kan dosa. Tetapi kalau dia hitungannya tidak terlalu kemudian menyekik daripada yang membutuhkan, ya itu tergantung. Kenapa? Karena dari uang yang Anda pinjamkan itu bermanfaat bagi orang tersebut. Yang penting tidak riba, tidak jatuh kepada riba. Maksudnya kemanfaatan. Apa itu kemanfaatan? Keuntungan dari hasil usaha. Makanya disebut pembagian hasil usaha. Seperti itu adanya. Tapi harus sesuai dengan syariat. Tapi kalau yang saya lihat yang ada selama ini ya jatuhnya kepada riba. Iya, terus saya mau tanya lagi nih.
saya ini kan misalkan dari gaji saya yang kerja riba ini udah saya kumpulkan. Terus saya untuk membuka usaha konter HP, nyervis HP karena saya kan lagi kursus juga kan nyervis HP. Nanti kalau hasilnya tuh saya bangun untuk membeli alat-alat servis HP, udah kerja saya yang halal itu udah saya tinggalkan kerja koperasi, tapi hasilnya itu dari uang riba itu apakah gimana itu? Apakah Itu tetap riba? tetap riba karena asalnya dari sesuatu yang haram menghasilkan haram. Oh iya. Betul juga sih. Iya. Oke, kita sapa dulu ini You and Me. Udah sering naik di sini tapi nggak pernah ada suaranya. Halo You and Me. Silakan you and me. Iya, halo. Ya, Selamat malam. malam. Kristen kan ya? Iya, Kristen. Ngefans juga nggak sama Bang Juma? Ah, Alhamdulillah, Ngefans. malam ini ada 2 Kristen yang ngefans sama Bang Juma. wih, gila. Iya, apakah termasuk Anda? Ini Silakan, bukan ngefans Juweni. sih. Hmm. Cuma apa namanya merdu aja suaranya. Jadi enak didengarnya. Nyanyi aja kalau begitu kita ya. Iya. Bang Juma mantan pendeta ya. Mana? Pendeta Islam. Pendeta Islam. Saya boleh Pendeta tanya Islam. Bang aja. Biar Iya. biar argumen. Silakan. Ya, biar si Felix mikir-mikir dulu dia biarin lah. Kalau bahas masalah surga, mau tanya nih, Ya, apakah Bang Zuma bisa masuk surga? gimana? Apakah Bang Zuma masuk surga? Sesuai, oke. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran, umat Islam itu sudah memiliki warisan surga. Allah mewariskan surga Firdaus kepada kami umat Islam. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi umat Islam itu dikatakan dalam Al-Quran ulaika. Jadi ulaika humul warithun. Mereka umat Islam ini yang mewarisi apa yang diwariskan oleh Allah? Firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam bagi mereka warisan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran tuh. Kada aflahal mu'minun. Gitu Bang. Orang-orang mukmin, artinya orang Islam. Sudah mewarisi surga. Maksud aku kok sama ya, kalau di Kristen kan Taman Firdaus. Iya. Seperti itu. Iya. Emang Yesus menjanjikan surga untukmu di mana? Cuman Kristen tidak ada janji surga, yang ada janji neraka malah Bang. Dari Yesus itu janjinya neraka untuk Kristen. Saya tahu dalilnya. Kan saudara tidak ngikut Yesus, saudara nyembah Yesus. Beda pengikut dengan penyembah, saudara. Ke-12 murid Yesus itu. Betul sekali. Itu baru pengikut. Tapi Kristen ini bukan pengikut. Kristen ini penyembah. Penyembah Yesus dengan pengikut Yesus beda. Yesus kan Tuhan Bang, jadi ya kita sama. Oh, itu berbeda. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, akan datang banyak penyesat yang memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Lukas 21 nomor 8. Makanya murid-muridnya waspada kepada orang Kristen. Makanya ke-11 murid Yesus, keturunannya tidak ada yang Kristen Bang. Kristen itu dari Roma Yunani. Sedangkan murid-murid Yesus adanya di Yerusalem, Timur Tengah. Nah saudara-saudara saya ini yang ada di Indonesia cuman korban. Korban dari pengajar palsu yang Yesus minta agar diwaspadai. Gitu saudara. Kalian itu korban. Korban, tapi kan kita kan korban yang udah ditebus Bang oleh Tuhan. Nah itu dia saudaraku. Ini dia buktinya. Sejak kapan Tuhan mengajarkan mengorbankan manusia untuk nebus dosa
orang lain. Tak ada itu. Itu ajaran penyembahan kepada dewa Molok. Sekali lagi saya katakan, saudara hanya korban doktrin dogma. Yesus mengajarkan kepada muridnya Bani Israel di dalam Matius 8 nomor 4 untuk memberikan korban hewan seperti Musa memberikan korban hewan. Kristen muncul memberikan korban manusia. Itu ajaran dewa Molok, dewa Yunani itu. Tapi Ketika itu bukannya ujian, Bang. Waktu Abraham mau menyembeli anaknya, tiba-tiba nggak jadinya domba yang disembeli. Nah, itu pintar. Itu saudara, saya pintar. Tuhan yang menguji Nabi Abraham, sampai mana keikhlasanmu mengabdi kepadaku, kata Tuhan. Aku uji kau. Kalau kamu betul-betul adalah hamba yang sayang, yang cinta kepadaku, mana buktikan? Mana tahu kau lebih cinta kepada anakmu daripada kepadaku. Coba bunuh anakmu untukku. Abraham ikhlas. Diuji dia, bukan penebusan dosa, diuji. Maka ketika Abraham ingin menggerek anaknya, la khala wala quwata illa billah, seketika anaknya diganti dengan hewan. Kalau kalian berbeda, yang tadinya hewan kalian ganti manusia. Kebalik, Tuhan menyayangi hambanya yang tadinya anak yang mau dikorbankan adalah manusia, karena Tuhan sayang diganti dengan hewan. Tapi kalian yang tadinya hewan diganti dengan manusia. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah mengorbankan darah orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu bukan penebusan dosa. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Hal yang dibenci oleh Tuhan. Mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. Coba Anda baca. Tapi ketika pembunuhan ini terjadi, sampai di meja Romawi Yunani, dibalik ceritanya. Pembunuhan itu adalah untuk nebus dosa. Salah. Pembunuhan itu justru melahirkan dosa besar. Mana lagi dalilnya? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Sedangkan di Kristen, bunuhlah orang yang benar, bunuhlah orang yang tidak berdosa, supaya Tuhan membenarkan orang-orang yang bersalah. Ini terbalik dia. Yang berdosa orang Kristen, Yesus tidak berdosa. Yang dikorbankan orang yang berdosa, yang tidak berdosa. Sedangkan dalilnya dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Artinya kalaupun harus ada pembunuhan, maka yang harus dibunuh adalah orang yang berdosa, kalian. Bukan Yesus. Yesus orang suci. Keluaran 4 nomor 21 sampai nomor 30. Yesus adalah hamba yang suci. Gak boleh dibunuh Yesus itu karena dia orang suci. Haram hukumnya. Seperti itu saudara. Jadi bedakan antara pengikut dan penyembah. Kalian itu korban. Korban dari doktrin dogma barat. Silakan. Oke, baik. Buset, yang nonton udah 3.000, banyak banget. Jadi gini Bang Juma. Siap. Gini apa namanya, ini sebenarnya belajar ya Bang ya, bukan masalah ini ya Bang ya. Iya. Itu kan waktu ada di ayatnya kan, di kayak di Kejadian 3 ayat 1 sampai 3 seperti itu. Itu penebusan dosa karena memang manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa waktu zamannya Adam. Aku bacain ayatnya itu pada di ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang didapat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Dapat, wih, di darat bukan didapat. Di darat bukan didapat. Ada aja. Iya di darat tadi. Iya, kan didapat soalnya. Oh didapat ya. Maaf. Di darat yang dijadikan oleh, kok jadi hafalan Pak Sugi ya? Belum ada pendeta yang melebihi saya hafalannya. Anda mau ke ini kan, Kejadian 3:15 kan? Langsung aja Kejadian 3:15. 3 ayat 1 sampai 3 Pak Sugi. Seperti itu. Ya udah, bacalah. Ya aku baca dulu ya.
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus ayat 2-nya, lalu suruh perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu nanti kamu mati. Itu kan udah ketahuan kan, berarti itu makan buah pengetahuan, tapi malah Adam makan ya, berarti kan dia jatuh ke dalam dosa seperti itu. Gitu sih Bang. Oke, baik. Nah, sepertinya Anda harus belajar menggunakan logika sehat, saudara ya. Dari kejadian 3 ini, Tuhan berpesan jangan kamu makan. Iblis datang, makan aja nggak apa-apa. Sama, jangan kau membunuh orang yang suci. Iblis datang, bunuh aja nggak apa-apa. Apa bedanya? Kan dalil demi dalil yang kita jadikan sebagai keunggulan dalam beragama berkeyakinan adalah dalil. Pola takarannya adalah akal. Anda membawa kejadian 3. Maksudnya apa? Untuk membenarkan adanya penebusan. Tunggu dulu. Kalau penebusan itu terjadi antara Adam dan iblis, sebenarnya siapa yang berdosa di situ? Iblis atau Adam? Contoh nih, kita kasih logika nih. Ada orang yang tidak tahu apa-apa, datang Anda mengatakan, makan aja permen ini Bung. Permen ini ya tidak masalah, ini permen yang paling bagus. Kalau Anda makan permen ini, Anda akan merasakan utang Anda semuanya lunas. Orang di tangan saudara, dimakanlah permen itu, apa yang terjadi? Wah, setelah dia makan permen itu dia ngamuk, dihancurkan rukonya orang, nabrak sana sini dan seterusnya. Yang salah siapa? Orang itu atau Anda? Anda yang salah. Iblis yang salah. Ketika penebusan itu terjadi, maka penebusan bukan untuk Adam, penebusan untuk iblis. Makanya Al-Qur'an. Siapa yang salah? Gimana? Kan dia udah diperingatkan sama Tuhan, jangan kamu makan taman buah Eden itu. Seperti itu. Oke, jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan. Nah sekarang, pada saat itu Adam sudah tahu baik dan buruk tidak? Tidak. Tidak benar, tidak. Tidak. Jadi kalau ada anak bayi yang tidak tahu baik dan buruk, anakku jangan ke pinggir ya, nanti kamu jatuh. Terus anak itu jatuh, siapa yang salah? Bapaknya. Bapaknya. Orang belum tahu baik dan buruk kok dikasih aturan baik dan buruk. Begitu datang kemudian orang itu tidak tahu ini permen baik atau buruk, manfaatnya dimakan. Yang salah ente Bung, ente yang salah. Dari awal kemudian iblis sudah bersumpah di hadapan Tuhan bahwa ya Tuhan, karena engkau sudah mengutuk aku, maka aku akan menyesatkan seluruh umat manusia. Oke, apa yang terjadi kemudian? Anak Adam jatuh ke dalam dosa. Gara-gara siapa? Gara-gara si pendosa ini, si ular ini. Ketika terjadi penebusan kemudian, maka yang ditebus bukan Adam. Kenapa bukan Adam? Karena di dalam Kejadian 5 nomor 3, Tuhan mengatakan Adam, istrinya, keturunannya diberkati. Tak ada dosa bagi Adam lagi, tak ada dosa bagi keturunannya lagi. Kenapa? Kejadian 5 nomor 3, Tuhan menciptakan laki perempuan dan diberkatilah mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diberkati, bukan malah mewariskan dosa. Justru saudara, you and me, kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apa yang terjadi dengan kita anak cucunya? Bisa kita main HP? Tidak bisa. Kita hidup seperti Pak Bom-Bom. Kayak nyemot. Kayak Pak Bom-Bom, kita nggak tahu baik dan buruk. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, bayangkan aja. Sebelum Adam makan buah ilmu pengetahuan, Bung, Adam tidak sadar kalau dirinya telanjang. Kalau ada manusia tidak sadar dirinya telanjang, status itu orang itu gila. Dan kalau orang itu gila, apa yang bisa dia lakukan? Kalau keturunannya semuanya tidak sadar dirinya telanjang, manusia ini bisa apa? Di mana-mana manusia telanjang, tak ada yang menjadi profesor, tak ada yang menjadi guru, tak ada yang menjadi penemu, tak ada yang menjadi cendekiawan, tak ada yang menjadi ilmuwan, tak ada. Maka kita akan hidup seperti hewan.
bersyukur dan berterima kasih kepada Adam alaihissalam, bukan malah mengutuknya dengan mengatakan dia itu membawa dosa, dengan menjadikan kemudian Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Padahal itu adalah ajaran yang dimurkai oleh Allah. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus dibunuh. Dan apa yang terjadi kemudian? Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Berarti yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib adalah iblis. Kenapa iblis menyerahkan itu? Ya mungkin karena supaya mereka ditebus. Jadi dosa yang ditebus dosanya iblis, bukan dosanya Adam. Adam tak punya dosa apa-apa karena dia belum tahu baik dan buruk. Orang yang tidak tahu baik dan buruk, apapun yang dilakukan itu tidak ada hukum bagi mereka. Apalagi Tuhan mengatakan Kejadian 5 nomor 3, dia diberkati dan keturunannya pun diberkati. Yang dikutuk itu bumi dan ular, bukan Adam alaihissalam. Jadi ketika ada penebusan dosa, maka penebusan itu hanya untuk ular yang terkutuk. Silakan. Oke, baik. Coba Bang, dalilnya tunjukin kenapa iblis bisa, kenapa Yesus iblis untuk penebus dosa seperti itu, dalilnya yang mana? Lalu kalau dari saya sendiri pribadi, kalau fakta sejarah ya Bang ya, kita ngomong sejarah, aku kemarin belajar baca buku tentang Flavius Josephus. Nah itu sejarah dari Roma. Dari Roma itu mengatakan bahwa Yesus itu disalib seperti itu, bukan Yudas. Oke. Bukti ya, Kejadian 3 nomor 14. Siapa yang terkutuk di sana, Bang? Silakan Anda baca. Kejadian 3 nomor 14 yang terkutuk di sana siapa? Kejadian 3 nomor 14 sebentar. Silakan. Ya. Itu binatang sama ternak ya tadi itu. Aku tadi baca. Nah, yang kemudian dikatakan terkutuk di situ adalah ular. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada si ular, si iblis, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Terkutuk. Siapa yang terkutuk di sana? Iblis, si ular tua yang terkutuk. Bagaimana dengan Adam alaihissalam? Baca Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Diberkati Adam dan keturunannya. Ini dalilnya. Lalu di mana Kristen mendapatkan konsep dosa waris? Itu tak ada, itu buatan barat. Hanya untuk melegalkan Yesus menjadi Tuhan menggantikan dewa Zeus. Nah, sedangkan yang disalibkan ini berdasarkan data-data yang ada, jelas yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, bukan Yesus. Berarti selama 2000 tahun orang-orang Kristen menyembah Yudas, bukan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin dibunuh. Yesus tak mau Yesus itu mati. Tuhan tak mau Yesus mati. Tuhan maunya yang mati itu adalah orang yang terkutuk. Menyembah Yudas bukan menyembah Yesus, dan saya bisa buktikan berdasarkan dalil. Gitu saudara. Gini Bang, itu kan mungkin maaf ya Bang ya, ini mungkin kalau dari kitab Al-Quran sendiri. Iya. Kalau dari Al-Quran sendiri emang tertulis mungkin kalau nggak Yudas atau mungkin Simon dari Kinere seperti itu. Kirene. Aku baca di surat Al-Nisa nomor ke 157 Bang. 57. Kemarin Al-Nisa bunyinya, karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah
membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka Tidak membunuh. membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Ya. Seperti itu. Berarti itu kan kalau dari Al-Quran, Bang. Tapi kalau dari Kristen sendiri ya benar-benar Yesus sih, Bang. Seperti itu. Oh enggak, justru dari Menurut Bible, argumen saya sih. Gitu. justru dari Bible itu Yesus itu tidak dibunuh. Yang dibunuh itu Yudas, itu dari Bible malah. Kalau di Al-Quran itu jelas Allah mengatakan Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Dan itu diterangkan di dalam Mazmur 91, persis bunyinya dengan Ali Imran ini. Mari kita lihat Mazmur 91. Jadi itu adalah nubuatan menurut Yesus bahwa akulah yang dibuatkan di Mazmur 91 itu. Dikatakan apa? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan dariku. Ini. Bang Zuma, ayat berapa Mazmurnya? Mazmur ayat berapa? Mazmur 91 kita lihat dari Matius, polanya itu kita ambil di Matius 4 nomor 6. Kita tarik benang merahnya dari situ. Apa kata iblis kepada Yesus? Kata iblis kepada Yesus, wahai Yesus, jika engkau ini adalah anak Tuhan, maksudnya hamba Tuhan, maksudnya Mesias atau utusan, maka jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis, jika engkau benar-benar adalah utusan Tuhan, ada tertulis tentang engkau, bahwa malaikat akan menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kata iblis, ada tertulis tentang engkau wahai Yesus, bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ternyata benar-benar ada tertulis di dalam Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulan tidak akan mendekati kemahmu, sebab tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Nah ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah sekarang kita jujur nih sebagai orang Kristen. Benar tidak Yesus ini anak Tuhan? Kata Kristen, benar. Nah kalau benar berarti Tuhan akan mengirim malaikat untuk menantang di tangannya agar Yesus tidak kena musibah. Silakan. Itu Silakan. kan cobaan, Bang. Cobaan Yesus waktu kan dia sedang berpuasa kan 40 hari. Itu kan cobaan iblis. Makanya jika kau anak Allah, kau jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka akan ada malaikat yang akan membantumu. Tapi kan dia kagak mau seperti itu. Itu sih Bang, kalau yang aku tahu, dia dicobain sama iblis. Iya. Sama jadi batu jadi roti. Seperti itu. Itu dari ular yang menyobai Yesus, seperti itu, ujian lah ibaratnya, seperti itu sih. Ya, itu dia. Makanya kalau menurut Yesus nih di dalam Matius 26 nomor 24, dia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Ini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, apa yang tertulis? Mazmur yang tadi. Mazmur yang tadi kan sudah jelas ketika kita melihat apa yang tertulis tentang Yesus. Yesus akan terangkat dia. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa yang fasik ini? Kita lihat di dalam Amsal 17 nomor 23. Ini orang fasik. Siapa yang fasik? Orang fasik adalah yang menerima suap. Siapa yang menerima suap?
antara Yesus dan Yudas? Yudas. Yudas. Sementara Tuhan mengatakan, engkau hanya melihat, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Yang fasik yang menerima suap. Kalau saudara sudah mengetahui bahwa Yudas ini adalah orang yang fasik disebabkan karena dia menerima suap, maka apa yang diterangkan oleh Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25. Ini semua yang tertulis tentang Yesus semua nih. Kita nggak bisa mengada-ngada. Terkutuklah orang yang menerima suap. Satu, Tuhan mengatakan engkau hanya menonton orang yang fasik. Dua, orang yang fasik adalah orang yang menerima suap. Tiga, orang yang menerima suap adalah orang yang terkutuk. Coba Anda baca dengan teliti Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Makanya Yesus mengatakan apa? Anak manusia memang pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Tetapi celakalah orang yang karenanya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik sekiranya orang itu tidak usah dilahirkan. Ini kutukan Yesus terhadap siapa? Terhadap Yudas. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi dia pergi terangkat ke langit tanpa ada penyaliban. Yang disalib menggantikan dia adalah orang yang fasik itu tadi. Makanya di dalam Galatia 3 nomor 13 yang salib. Kenapa dia terkutuk? Karena dia makan suap. Kenapa dia makan suap? Karena ingin menyerahkan orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Padahal ini dalil. Dalil ini, Bung. Makanya kalau saya bertanya kepada saudara dengan jujur nih, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Apa jawaban saudara? Yudas. Yudas. Siapa yang makan suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Yudas. Nah, terus kenapa kalian mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus? Dengan sendirinya tadi, Pak. Kenapa? Kalau Yudas, dia memang mati dengan sendirinya. Seperti itu, bukan disalib dia. Oh, mari kita lihat. Mati. Ada yang bisa bantu saya buka kamera? Bang Hendi coba. Bang Handi atau Akhi Bang. Sugi? Bisa. Ah, silakan Akhi. Ah, ini guru saya ternyata tawadu juga. Matius 27 nomor 5. Matius 27 nomor 5 ya, bentar saya bukakan. Itu yang sabda. Iya. Paralel. Matius. Dilanjut dulu sambil buka. Iya. Nah, sekarang kalau saudara saya mengatakan bahwasanya Yudas yang bunuh diri, ada dua hal yang perlu disikapi dengan logika sehat. Yang pertama adalah terkait dengan kontradiksi yang terjadi. Kontradiksi yang terjadi antara Yudas dan Yesus. Antara kematian Yudas yang diceritakan oleh Kisah Para Rasul Lukas dan yang diceritakan oleh Matius. Itu kontradiksi yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan? Karena di situ dikatakan dengan sangat jelas kalau yang disalibkan ini, kalau yang diserahkan oleh, kontradiksinya itu terjadi oleh karena di dalam Matius diceritakan bahwa Yudas ini menerima suap, lalu kemudian bunuh diri, lalu kemudian Yudasnya beli tanah. Sedangkan kalau kita melihat di dalam cerita yang ada di Kisah Para Rasul 1 nomor 18, jelas sekali di sana diceritakan bahwa imam-imam yang membeli tanah, sedangkan kebalik. Menurut Matius, para rahib, para imam yang membelikan tanah karena uangnya dilemparkan ke bait Allah lalu diberikan. Kisah Para Rasul tanah. Kisah Para Rasul Yudas sendiri yang beli. Itu dia. Terbalik, kontradiksi dia ceritanya di situ. Silakan Ahi di Matius 27. Ya, di Matius 27, besarkan dong
Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, di sini di catatan ini ya, Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. Nah, ini dia. Itu dia. Jadi gimana? Yudas mati saat itu hanya terjadi dengan cara disalibkan. Makanya tadi itu kontradiksi yang ada. Kontradiksi antara penyaliban Yesus. Gitu, Bung. Nah, ini keterangan dari kitab saudara sendiri yang menerangkan itu. Bahwasanya mati pada saat itu adalah hanya bisa dengan cara mati dengan cara disalib. Gimana tuh? Oke. Tapi kalau kalau tadi yang kisah para rasul tadi seperti itu disalibkan, tapi kalaupun Yudas disalib ya, tapi ada laki-laki itu waktu itu yang ngasih kain lenan seperti itu kayaknya Yesus dah tuh yang ngasih, yang pakai baju putih. Nah, tapi kalau dari Matius 14 ayat 31 Bang sampai 33 nih aku bacain. Segera Yesus mengulurkan tangannya, sebentar. Oh enggak, ini beda lagi nih. Ini waktu di laut. Tapi emang benar-benar dia itu disalib, Bang. Karena kalau di ayat 33 itu, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, berarti kan emang benar-benar Yesus itu anak Allah, Bang. Berarti emang benar dia salib yang diutus oleh Allah Bapa, seperti itu. Nggak mungkin Yudas sih, Bang. Seperti itu sih. Ya, tadi kita sudah jawab sama-sama kita kan. Siapa yang fasik, siapa yang terkutuk, semuanya mengarah ke Yudas kan. Kenapa harus memaksakan Yesus? Itulah makanya kalau saya ditanya, ini sebenarnya Kristen kenapa pro dengan setan? Kan setan yang mau Yesus itu disalib. Yudas dirasuki oleh setan. Apa bedanya dengan Kristen hari ini yang pingin sekali Yesus itu mati? Padahal tujuan kematian Yesus untuk nebus dosa. Nah, tadi tentang dosa itu ternyata nggak ada. Apa yang mau ditebus? Itu cuma akal-akalan. Sedangkan Yesus tidak terkutuk, Yesus tidak pengkhianat, Yesus tidak makan suap, Yesus tidak fasik. Lalu alasannya disalib apa? Nah, sekarang kita lihat apa yang diterangkan kemudian di dalam Amsal 11. Diterangkan di Amsal 11 ini, di data nomor 6, orang yang jujur dilepaskan dari kebenarannya oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Tadi yang fasik siapa, Bang? Yudas kan? Orang fasik, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Artinya yang ditangkap tadinya adalah Yesus, tapi yang dieksekusi di atas salib adalah digantikan oleh orang fasik. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat di dalam Amsal 21. Nomor 21, Amsal 21 nomor 18. Apa yang diterangkan di sana? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini dalil nih. Sementara Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, kita lihat. Lukas 24 nomor 44, apa yang Yesus katakan? Ini Yesus sendiri yang berucap, konon katanya. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian dalam kitab-kitab para nabi, kitab-kitab nabi yang tadi ini yang mana? Amsal. Ya kan? Itu kan tulisan Salomo kan?
Amsal mengatakan orang fasik menggantikan orang yang benar, pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Lalu kitab Mazmur, ya tadi Mazmur 91. Yesus mengatakan harus tergenapi yang ada dalam Taurat tentang aku, yang ada dalam kitab nabi-nabi dan yang ada di kitab Mazmur. Semuanya sudah tergenapi. Yesus harus diselamatkan. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa yang benar antara Yesus dan Yudas? Yesus yang benar. Siapa yang fasik? Yudas. Sulitkah bagi Tuhan menggantikan Yesus dengan menggantikannya dengan orang bernama Yudas? Tidak. Nah, mari kita lihat di mana kronologisnya terjadi pergantian antara Yesus dan Yudas. Kita lihat di Markus 14. Kita mendekati TKP Markus 14. Nih, kita lihat di Markus 14 apa yang tertulis di sana di nomor 50. Di nomor 50-nya, lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi semua muridnya Yesus meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Yang tinggal di situ cuma satu, yaitu yaitu Yudas. 11 murid sudah lari. Nah, nomor 51-nya dikatakan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Nah, sekarang permasalahannya, ketika Yesus ditangkap, kenapa masih harus mengejar orang yang menggunakan kain lenan? Kalau memang yang mereka tangkap ini Yesus, bukankah cuma satu orang yang mau disalib, yaitu Yesus? Mereka sudah menangkapnya kok. Kenapa mesti mengejar lagi orang yang satu? Untuk apa? Memang mau nyalib 2 orang, kan cuma satu. Tapi karena mereka ragu yang mereka tangkap ini adalah Yesus atau bukan, sehingga ketika 11 murid ini sudah lari, masih ada lagi satu orang yang menggunakan kain lenan. Mereka mengejar dan ingin menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Nah, pertanyaannya, siapa yang lari dengan telanjang? Kita lihat di dalam Yohanes 13 nomor 4. Ini teman-teman yang sudah mengikuti berapa pekan pasti hafal ini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan di pinggangnya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yesus Yohanes 13 nomor 4, sejenak sebelum perjamuan kudus terakhir, dia menggunakan kain lenan. Pertanyaan saya, siapa orang yang lolos melepaskan kain lenan, lolos dari penangkapan? Silakan. Ini kronologis pembebasan Yesus dari penyaliban. Silakan. Yang lolos menggunakan kain lenan. siapa ya waktu itu ya? Aku lupa namanya ya. Tadi yang menggunakan kain lenan siapa? Yesus. Oke. Jadi kalau ada kemudian polisi menangkap sesuatu kejadian, ya, menganalisa, memeriksa, kira-kira yang menggunakan kain lenan Yesus, maka polisi akan mengeluarkan satu hasil laporan, ya, BAP, bahwa setelah ditemukan seorang menggunakan kain lenan lari dalam keadaan telanjang, kain lenannya ada. Kira-kira kalau polisi mengetahui bahwa malam itu yang menggunakan kain lenan adalah Yesus, kira-kira tuduhan yang lari ini siapa namanya? Yesus. Yesus pintar. Nah, selesai kita. Tapi gini Bang, di silakan. Yohanes 20 sampai 24 dia menceritakan tentang paku di Yohanes 20 sampai 24 sampai 29 dah. Iya. Di ayat 15 itu dibaca itu. Kenapa Maria menyangka Yesus penjaga taman? Penjaga taman. Kenapa kalau memang Yesus nggak nyamar kok Maria nggak tahu kalau itu Yesus? Pengalian kali Bang Sugi itu segitu. Untuk apa pengalian? Ya supaya inilah mungkin apa namanya, supaya tidak diketahui gitu. Justru, iya, justru itulah bukti bahwa yang mereka salibkan itu bukan Yesus, Bung.
Loh, kok bisa kayak gitu Bang Zuma? Ribet kali. Itu Kak, tidak ribet. Mari kita lihat. Kalau saya melihat dari narasi Bible, bisa jadi Yudas yang menjadi pengganti ini itu memang hidup kembali dari pingsan, atau benar-benar bangkit. Bisa jadi. Kenapa demikian? Karena ketika ada orang-orang datang kepada Yesus bertanya, apa yang kemudian Yesus katakan kepada mereka ketika mereka bertanya, wahai guru, berikanlah kami satu tanda. Lalu Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda satupun selain tanda Yunus. Sekali lagi saya katakan, Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38, 39, 3 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat, yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, sekarang kalau kita ingin jujur, siapa yang beriman kepada tanda Yunus ini? Kristen atau Islam? Yang Kristen. Sedangkan tanda Yunus ini adalah tanda untuk siapa menurut Yesus? Yang jujur? Islam ya. Oh tidak, Bung. Tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia ini selain tanda Yunus. Nah sekarang siapa yang beriman kepada tanda Yunus 3 hari 3 malam? Kristen atau Islam? Kristen. Sedangkan 3 hari 3 malam ini tanda Yunus untuk siapa kata Yesus? Ya untuk Kristen sih. Untuk angkatan jahat. Untuk angkatan jahat. Ada lagi yang kurang dari penjelasan saya? Jadi kalau dikatakan ini paku, ini aku bangkit, akulah ini dan itu memang tanda jahat untuk mereka sebagai tanda. Bisa jadi memang Yudas yang keluar dari kubur itu untuk memberikan tanda Yunus ini bagi mereka. Karena Yesus sudah mengatakan, angkatan yang jahat ini dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia. Anak manusia ini siapa? Bisa Yudas, bisa bom-bom, bisa CP, bisa kiamat, bisa siapa aja. Di situ tidak mengatakan Yesus, tapi dia mengatakan anak manusia. Yudas juga anak manusia. Angkatan jahat ini dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Siapa yang beriman kepada tanda Yunus bangkit pada hari ketiga? Kristen. Berarti Kristen menerima tanda jahat, angkatan jahat. Berarti Kristen sama dengan angkatan jahat. Selesai kita sampai di situ. Jadi kalau Ini, Bang, paku-pakuan, ya silakan. terkait Yunus kan ya, emang kan Yunus kan emang murka, dia tidak setia kepada Tuhan, seperti itu kalau aku baca ya. Nah terus dia apa namanya murka, jadi Allah itu murka, jadi dia apa namanya dicobain dengan beberapa ombak, petir seperti itu. Nah akhirnya dia nyebur tuh ke dalam, salah satunya cebur ke laut, dan dia di perut ikan memang. Tapi apa namanya dia di dalam perut ikan itu disertai apa namanya dapat karunia dan dijaga oleh Tuhan seperti itu, Bang. Bertobat dia kan? Iya bertobat. Tapi dia diterima doanya kan? Iya. Nah, Berarti kan gimana? Berarti kan dia apa namanya taat, Bang, seperti itu. Ya, itu bukan poinnya di situ, Bang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah yang beriman kepada tanda Yunus ini adalah angkatan jahat. Yang menerima 3 hari 3 malam ini itu adalah angkatan jahat. Kan sudah dikatakan tuh sama Yesus. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Jadi orang-orang yang mengambil faedah, orang-orang yang mengambil kemudian tanda-tanda Yunus ini sebagai
konsep beriman berarti mereka jatuh kepada orang-orang yang disebut sebagai orang jahat, angkatan jahat. Orang Yahudi ada nggak peduli dengan tanda Yunus? Tak ada, karena mereka bukan angkatan jahat. Tapi orang Kristen jadikan tanda Yunus ini sebagai lambang keagamaan. Berarti tidak diberikan satu tanda kepada angkatan jahat ini, kepada angkatan tidak setia ini, selain tanda Yunus. Anda menerima tanda Yunus itu kan? Bangkit pada hari ketiga, menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Berarti Anda adalah angkatan jahat. Coba. Tadi yang lari telanjang siapa? Yesus. Yang menggunakan kelenan Yesus. Sudah ada lebih dulu ditangkap. Tapi kenapa yang menggunakan kelenan masih dikejar? Bukannya sudah ditangkap Yesus? Ngapain dikejar lagi? Kan cuma satu yang mau disalib, bukan dua. Kenapa masih dikejar? Karena tentara Romawi tidak tahu dengan pasti mana Yesus yang sebenarnya ini. Apalagi Yesus bisa merubah rupa. Nah ini dia. Ini masalah besar, saudara. Makanya saya katakan dari proses awal Tuhan tidak mau Yesus dibunuh. Proses berlanjut kemudian Tuhan menggantikan Yesusnya. Proses berlanjut kemudian yang menggantikan adalah orang yang fasik. Makanya Paulus mengatakan terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah sekarang terakhir nih, kenapa Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi? Apakah karena sesuai dengan konsep orang Kristen, yaitu nebus dosa? Ternyata tidak. Yesus ingin digiring kemudian ke pembantaian di atas tiang salib karena mereka merasa terancam oleh Romawi. Mana dalilnya? Kita lihat. Banyak orang-orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi, menceritakan kepada mereka apa yang terjadi yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang ini berbuat banyak mujizat. Yesus ini banyak melakukan mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau ini terjadi, orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Itu alasannya kenapa Yesus dibunuh. Bukan dosa waris. Kalau Yesus kita biarkan bermujizat, akan semakin banyak orang yang percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan akan merampas bangsa kita. Inilah tujuannya Yesus dibunuh. Maka dikatakan di data nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi pembunuhan yang disepakati terjadi terhadap Yesus karena faktor politik, karena faktor ekonomi, bukan karena faktor dosa waris seperti yang diajarkan oleh Romawi Vatikan sampai ke Indonesia. Demikian Bung, silakan. Oke, baik Bang. Ya udah Bang, hari ini aku tidak ngebantah dah. Mungkin nanti aku akan belajar lagi ntar sama Pak Bom. Silakan. Kalau perlu bawa ke sini Pak Bom. Pak Bom roomnya cuma 200-an, 300-nya Bang, cuma 3,5. Gila. Pernah sampai ke 16.000. Buset, mantap. Ya mungkin nanti aku akan belajar lagi mungkin Bang sama silakan. Sama apa namanya Bom Soneta. Bom Sunit. Ajak dia ke sini. Iya, iya saudara. Ajak beliau. Itu aja sih Bang. Makasih ya Bang. Siap, Mungkin sama-sama. sharingnya. Ini mungkin aku ada ayat nih buat Bang Zuma nih, mungkin bisa baca. Ayub 11. Apa? Ayub 11 nomor 12. Mama. Aduh, parah ini, parah. Kok bisa sampai ke sana larinya ya? Ya, bongkar-bongkar aja Bang di ayat. Jikalau engkau dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Masya Allah. Ini yang dimaksud keledai liar ini sebenarnya kalau kita melihat dari kejadian 49 itu adalah keturunan Yehuda. Mari kita lihat ya. Jadi kesalahan sebenarnya terhadap Bom karena selalu mengatakan bahwa Nabi Ismail yang kemudian disebut sebagai keledai. Padahal sebenarnya gini. Kejadian 49 nomor 10 kita mulai baca. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda.
ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ini yang dikatakan keledai liar. Di dalam data 14-nya, Isakar adalah seperti keledai yang tulangnya meniarap di rapit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik di negeri dipermai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Ini keturunan daripada Bani Yakub sendiri yang disebutkan dengan keledai, yaitu Isakar, di mana Isakar nanti menjadikan Yehuda sebagai tongkat utama daripada pemerintahan mereka. Makanya kita lihat saudara, fakta yang terjadi sekarang ini, bagaimana? Mohon maaf nih, bukan berbicara mengenai politik. Siapa sebenarnya yang liar? Keturunan Ismail atau keturunan daripada, mohon maaf, siapa yang liar, yang brutal, yang menyerang di mana-mana, yang melakukan pembantaian di mana-mana, kemudian orang di Gaza hancur dan seterusnya? Siapa dia? Sementara Arab Saudi aman-aman, keturunan Ismail tak ada yang berlaku seperti keledai liar. Mereka lah yang berlaku seperti keledai liar. Jadi kenanya Ayub 11:12 itu kembali kepada Isakar, adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Itulah dia. Sampaikan salamku kepada Pak Bom ya. Bang Suma suruh belajar bahwa keledai liar itu adalah majikan saudara yang ada di sana. Begitu Bung, silakan. Tapi Pak Bumbu mau pengennya, dia maunya di YouTube mulu sama Bang Zuma katanya. Alasan itu karena dia tahu di YouTube aja dibilang gitu. Alasan karena dia tahu nggak mungkin. Karena kalau saya masuk ke streamnya dari dulu di mute, di kick dan seterusnya, itu pengalaman sebelum ada TikTok itu. Oh. Iya. Nah, sekarang kalau dia maunya di YouTube, kenapa sekarang dia ada di TikTok? Harusnya dia di YouTube aja dong. Harusnya dia di streaming aja dong. Malah dia ke YouTube. Malah dia di TikTok ini sekarang. Tidak pernah lagi dia ke YouTube. Ya, giliran dengan Bang Suma kembali ke situ. Kan aneh. Gini Bang, yang saya takut sih dari Pak Bom mungkin kalau dia dari TikTok kan pengikut Bang Zuma banyak. Mungkin nanti dikiranya pencari koin gitu sih Bang. Maaf. Ya elah. Mungkin pikirannya. Oh, itu bukan kebenaran, itu tidak boleh diukur dari situ. Dan tujuan kita masuk di sini sebagai orang muslim, tujuan kita itu untuk mencerahkan. Ud'u ila sabili rabbika. Yang saya sampaikan ke saudara Felix tadi itu menyeru kepada manusia dengan kebenaran. Kalau mengenai koin, saya lebih banyak membuang waktu di mana waktu saya itu justru menghasilkan banyak duit, tapi saya tinggal demi untuk teman-teman. Ini kalau koin kayak gini, misalnya nih 1K ini berapa ini? 20.000. Itu. Sementara pembayaran wifi aja di rumah saya itu jutaan per bulan. Jadi tidak rasional alasan-alasan kayak gitu. Mungkin bagi mereka yang, maaf nih ya, bukan menghina, bagi mereka yang beli beras aja susah mungkin. Tapi insya Allah kalau bagi Bang Suma dan kawan-kawan bersih dari niatan itu. Saya nih live sendiri, buka kamera, joget-joget, saya bermandikan koin kalau saya mau. Itu aja. Ya, betul sekali. Jadi itu alasan Pak Bomo itu tidak rasional, itu alasan hanya menghindar aja. Itu aja intinya. Oke, siap-siap nanti aku sampaikan ya Bang ya. Siap. Ya, aku izin turun ya buat siap. Buat makasih Bang. Lanjutkan seperti itu. Ya, makasih ya Bang Zuma. Makasih. Ya. Bagaimana Bang Felix setelah mendengar perdebatan tadi? Halo Felix. Jauh dari perangkat kayaknya. Ya, kita sapa aja dulu, ini ada Mangitar Siagian. Selamat malam Mangitar, silakan dibuka mic-nya. Sebenarnya saudara kita itu membawa dalil Ayub 11:12 itu kenanya ke dia. Kalau menurut saya sih sebelum bom diskusi lebih baik dia belajar sikat gigi dulu. Karena kalau penjelasan seperti penjelasan saya Bang Handi tidak dimengerti, berarti orang itu jatuh kepada status apa? Dungu. Enggak, bukan dungu, dablak. Dablak. Ini dalil.
Ayub 11 nomor 12. Orang-orang oten yang tidak mengerti penjelasan saya, uraian saya tadi, berarti dia orang dungu. Dungu, ini dalil. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jadi kalau ada yang tidak ngerti penjelasan saya, berarti memang statusnya dungu. Beda dengan saudara Felix. Mereka orang-orang seperti ini orang yang berakal. Tapi kalau ada yang tidak mengerti penjelasan saya, berarti dia dungu. Kalau sampai dia pintar, maka anak keledai pun bisa lahir sebagai manusia. Nah, berarti mustahil semacam Pak Bom-Bom, semacam Victoria, CP, Congorpedia bisa mengerti penjelasan saya. Mustahil. Karena kalau dia mengerti penjelasan saya, berarti anak keledai bisa lahir sebagai manusia. Kalau Anda pelihara keledai ini, teman-teman, kalau Anda pelihara keledai tiba-tiba melahirkan manusia, itu tandanya satu di antara 3 orang ini sudah cerdas menerima penjelasan Bang Zuma. Kalau Anda pernah, kalau suatu hari nanti Anda mendengarkan kemudian Bom-Bom jadi mu'alaf, atau CP Pedia kemudian Congorpedia mu'alaf, atau Victoria kemudian mu'alaf, itu bertanda di dunia ini akan terjadi seekor keledai melahirkan manusia. Ya, karena hanya orang dungu yang tidak mengerti penjelasan saya. Nah, kecuali orang yang pura-pura dungu, gitu ya. Tadi kalau tendangannya kepada Nabi Ismail keledai liar ditangkis sendiri oleh Kejadian 49 nomor 10, nomor 11, 12, di mana ternyata anak Yakub lah yang disebut keledai. Kenapa? Karena mereka membalikkan terjemahan yang harusnya parah, mereka gantikan menjadi pere. Pere menjadi keledai. Padahal yang sebenarnya Nabi Ismail itu adalah parah. Kenapa Nabi Ismail disebut parah? Karena Nabi Ismail adalah laki-laki yang subur. Kenapa dia merupakan laki-laki yang subur? Karena dia akan menurunkan keturunan yang sangat banyak, selaksa pasir di pantai, bintang di atas langit. Itu nubuatan Allah kepada Nabi Ismail. Dia akan menempatkan anak keturunan yang sangat banyak. Itu yang terjadi. Bangsa Arab sangat banyak sehingga bapaknya harus parah, harus laki-laki subur. Bukan pere, keledai liar. Mereka plesetkan dalilnya sendiri, kitabnya sendiri, lalu mengatakan, oh memang Islam itu keturunan keledai. Masya Allah, Islam tidak pernah merampas tempat orang. Islam tidak pernah kehilangan arah. Islam tidak pernah kemudian menjadi penumpang di tempatnya orang. Islam tidak pernah mengusir kemudian untuk merampas tempatnya orang dengan cara liar. Islam perang dengan cara-cara etika dan moral yang baik. Itu yang perlu dipahami. Tidak ada umat Islam itu bersifat keledai. Justru yang bersifat keledai yang selalu datang mengganggu perekonomian, yang selalu datang mengganggu politik, yang selalu datang menjajah bangsa orang lain. Itulah keledai liar. Jadi ketampol sendiri ya di dalam Kejadian 49 nomor 14, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya dan meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Adapun Dan, ini berbeda. Semua anak-anak Yakub dinubuatkan kemudian oleh Yakub di dalam Kejadian 49. Termasuk Benyamin. Benyamin adalah serigala, Isakar adalah keledai. Semua ada nubuatannya. Jadi kalau Benyamin keturunannya seperti serigala. Filipi 3, aku adalah dari Bani Israel keturunan Benyamin. Berarti aku adalah serigala. Gitu ya teman-teman. Silakan. Tapi kan memang dia diperkuat dengan 1 Korintus 4:10 gitu loh. Iya, benar Bang. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 4:10. Oh, koloknya, maka masian. Tapi itu belum seberapa Bang Handi. Kejadian apa yang diurai di 1 Korintus 4:10 itu memang karena akal dimatikan. Akal mereka matikan memang. Di dalam 2 Korintus di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. 1 Korintus 1:19 dikatakan begini.
menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Itu terjemahan yang asli. Dalam bahasa Yunani-nya, apollomi, sophia sokos, kai sunises senesus ateteo. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Begitu Bang Handi. Itu surah Paulus tuh. Tapi kalau ini loh bom soal makanan itu ya. Kalau di atas meja itu Bang Juma di mangkok yang satu ada tai sapi. Mangkok yang satu ada sate sapi. Tapi pinter dia milih sate sapi. Kenapa dia nggak milih tai sapi? Berarti akalnya masih ada dong kalau soal makanan. Itu adalah kodratnya dia. Kodratnya dia itu Bang. Yang mengangkat kemudian keinginannya untuk makan sate karena lambung ususnya itu tidak cocok dengan tai sapi. Tapi giliran Cocok untuk jadikan masker. Tapi giliran untuk membedakan antara halik dan malu kok jadi akalnya nggak jalan. Itu dia Bang Handi, kan sudah dibilang. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Fikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Makanya 1 Korintus 4 yang tadi 10 ya menjadi dungu itu karena memang ini kan dalil nih Bang Handi. 1 Korintus 1 19 kan memang dalil tuh kan. Di situ dikatakan bahwa aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sehingga tentang konsep bertuhan yang diajarkan oleh Paulus itu tidak pakai akal lagi. Seperti itu. Tapi soal duit, uang 100.000, 50.000, dia paham. Iyalah kalau nggak paham berarti dia gila permanen. Kan belum gila-gila amat. Masih ada gila-gilanya sedikit memang. Tapi Pelik ngerti lah. Bisa membedakan yang mana tai sapi, yang mana sate sapi. Bisa dibedain ya Bang Pelik ya. Bang Pelik. Iya, Bang Pelik. Jadi kita itu kan diberi akal. Mudah kok itu basicnya. Mana yang Tuhan, yang mana utusan Tuhan. Mana tai sapi, mana sate sapi. Mudah itu sebenarnya. Tapi giliran donasi, mereka pada cerdas, mikir-mikir, ngitung-ngitung duit. Bertengkar ya Bang Handi ya? Bertengkar malah. Tapi giliran untuk masalah konsep ketuhanan kok pada cakar-cakaran di antara mereka. Bom-bom, Mongol Hirdi datang ribut. Apa kau? Oh, Wanes. Apa kau terhitung? Nah ini kok semakin kayak gini gitu loh. Datang lagi Unitarian. Apa kau? Penyesat. Datang lagi Saksi Yehova. Apa kau? Apa namanya? Tidak menuangkan Yesus. Ya itulah basic-basicnya saja. Mereka ini ribut. Gitu Bang Handi ya. Kenapa ya kira-kira ya? Padahal barang gampang membedakan antara utusan dan pengutus. Dari mana ya? Dari kecil di doktrin apa gimana sih ini? Ini orang-orang kayak gini. Masa nggak bisa bedain yang mana manusia, yang mana yang menciptakan manusia? Masa manusia diciptakan terus dimasukkan unsur Tuhan pencipta dalam dirinya, kemudian disamakan dan itu adalah setara dengan Tuhan. Kepada aku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Nah, bukti dia Tuhan kan diberi kuasa. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan yang benar. Dia adalah Tuhan kan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Membuktikan dia Tuhan. Giliran dia makan dan tidur dia tidak direken. Kan gitu ya. Hilang akalnya. Hilang akalnya, seketika hilang akal. Bener juga Bang Handi. Kadang ada benar-benarnya Bang Handi. Ya sederhana-sederhana saja sih kayak gitu orang-orang. Siapa yang mau naik? Anak Batak. Mana dia? Tunggu, saya naikin. Mana?
Mana? Gak ada kok. Yang mana yang mau naik nih? Enden Merdeka siapa coba? Muslim ya? Bang Pelik kok diam aja Bang Pelik? Iya, saya dari tadi saya menyimak terus karena saya juga ngantuk. Telepon dulu nih kalau sampai dia ngomong kecil suaranya. Ya, saya ini sudah mengantuk tadi. Saya cuma menyimak saja. Tapi Bang Pelik mudah kan membedakan yang mana pencipta, yang mana yang diciptakan ya? Mudah ya membedakan itu ya? Iya ya, saya sudah tahu itu. Terima kasih. Kalau sudah tahu itu, artinya kamu akalnya berfungsi. Sudah bisa membedakan duit 100.000 sama 50.000 ya? Iya. Sudah bisa membedakan yang mana gabah, yang mana nasi. Betul. Sudah bisa membedakan Yesus dan yang mengutus Yesus. Bisa dibedain nggak tuh? Bisa. Bisa. Nah sekarang keputusannya yang mana yang dituhankan? Maksudnya gimana? Yang mana yang Tuhan? Yang mengutuskah atau yang diutuskah? Udah jelas yang mengutus. Yang mengutus. Berarti Yesus utusan, bukan Tuhan dia ya? Jelas, dia utusan. Oke, tepuk tangan untuk Felix. Udah jalan akalnya. Selamat tinggal Bom. Ya, selamat tinggal. Saya izin pamit dulu ya. Saya mau tidur. Terima kasih sebelumnya dari awal tadi sampai akhir. Iya, sama-sama Saudara Felix. Sehat terus ya. Amin. Yang terus belajar ya bro. Iya, tadi saya ada chat di WA tuh. WA mana? Ada ya yang ujungnya 8855. WA kemana sih? Ke aku apa kemana? Yang mana ya? Dia WA kemana nih anak? Tidak tahu Bang Andi. Ke Sadli kali ya? Sos Sadli mungkin ya? Tidak ada juga. Pokoknya Felix tiap malam kita di sini ada sesuatu silakan naik untuk bertanya. Betul. Itu aja sih. Kita siap bantu. Nonton live ini itu saya juga nunjukkan ke dia tadi. Dia juga nyimak gitu. Siapa? Uy, Ada saya berdua nih sama kawan. Tapi dia udah barusan juga turun dia. Saya kan ke lantai 2 nih. Oh, siap. Tadi dia juga nyimak. Kristen juga dia. Iya. Nah, gimana komentar kawanmu itu tadi? Komentarnya saya tunjukin lah. Itu sahabat Bang Zuma. nggak ada anak Batak. Kan. Ya, semoga kawanmu ikut sadar ya, bro ya. Nanti syahadat bareng ya. Ya. Nanti kalau udah saya kirimkan nanti videonya. Tapi kalau si Felix ini udah syahadat Yohanes 17:3 dia. Udah ngaku Yohanes 17:3, dia udah bisa syahadat di situ dulu. Selamat malam. Malam. Izin bentar ya, ini yang komen anak Batak nggak ada request minta permintaan mau naik. Dari tadi aku standby, nggak ada. Udah cuekin aja. Nggak tidur. Ya, biarin aja lah. Silakan Pak Sik. Tidur. Ya, zigzag. Ini gini abang-abang ya. Saya ini masih dalam persimpangan abang-abang. Sebetulnya saya sudah lama mengikuti apologet ini. Bentar. Anda Islam Kristen? Saya dalam persimpangan. Enggak bisa. Statusnya awalnya apa? Islam apa Kristen gitu? Saya Kristen. Oh, Kristen. Iya. Terusin bang. Sebenarnya saya sudah lama mengikuti apologet ini.
antara debat lintas agama Islam dan Kristen. Terus saya mau bertanya ini sama Bang Juma ya. Kalau konsep ketuhanan di agamanya Bang Juma Islam itu yang sebenarnya itu bagaimana sih? Saya ingin tahu aja. Soalnya saya sudah lama mengikuti, kayaknya penjelasannya itu ya terkadang masuk akal, terkadang enggak gitu. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Konsep Izin, yang mau saya tahu yang masuk akalnya yang mana, terus yang nggak masuk akalnya yang mana? Contohnya? Iya, contohnya begini. Tuhan di Islam itu tidak terlihat, tidak didengar oleh telinga, tidak sama dengan makhluk. Lah terus sama dengan apa? Atau tidak bisa dibayangkan gitu? Maksudnya itu bagaimana itu? Oke, saya jawab ya. Di mute dulu Bang, biar enggak berisik Bang. Iya ya betul. Konsep Tuhan kan di dalam Islam. Iya. Iya. Jadi kalau konsep Tuhan dalam Islam itu jelas. Yang pertama ahad. Tuhan itu ahad. Mesti mutlak, hanya satu. Tidak bersekutu, tidak apapun. Hanya satu. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan itu dalam Islam adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Sandaran semua makhluk hanya kepada dirinya, bukan kepada yang lain. Lalu yang ketiga, Tuhan di dalam Islam itu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan yang terakhir, tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Menjadi kembar setara aja kagak, apalagi kembar, apalagi menjadi dua, apalagi menjadi tiga. Itu konsep Tuhan di dalam ajaran agama Islam. Gimana Bang? Oke Bang, karena katanya Abang Juma tidak bersilsilah. Yes. Nah, terus keberadaan Tuhan itu kalau nggak bersilsilah Bang, kalau nggak ada, kita nggak ada yang tahu. Lah terus tahunya dari mana? Kan gitu ya, Bang. Dari diri kita sendiri. Dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang berakal akan sampai kepada ketuhanan. Itu akan sampai kepada, jelaskan begini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran, keberadaan, kenyataan akan adanya Tuhan di segenap penjuru alam semesta dan juga pada diri mereka sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya, sorry ya, saya sambil chatting. Oke, kalau misalnya Anda bertanya kepada diri saudara, siapa yang menciptakan saudara? Siapa yang kemudian menahan pertumbuhan gigi saudara sehingga gigi saudara itu tidak keluar, memanjang seperti rambut, padahal dia berada pada tubuh yang sama. Anda kemudian memakan makanan yang sama yang memanjang rambut, gigi kenapa nggak memanjang? Siapa yang menahan itu? Anda. Siapa yang menahannya? Nah, kalau masalah gigi nggak sudah, memang sudah Bang. Gimana? Sudah apa? Kan sudah ketentuan itu. Yang menentukan siapa? Ya dari fisik kita Bang. Oh, fisik Anda yang menentukan itu. Dari mana Anda tahu? Bisa rupanya fisik Anda ya mengatur semua itu ya. Hebat.
Padahal kalau Anda menggunakan akal sehat itu Anda sedang membohongi diri Anda sendiri. Inilah Tuhan memberikan pesan, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Kami memberikan pesan keberadaan kami kepada diri-diri mereka supaya mereka berpikir bahwa tanpa aku memperlihatkan diriku, mereka yang punya akal akan tahu aku ada. Tanpa aku memperlihatkan diriku, mereka akan tahu aku ini ada. Makanya Al-Quran menyatakan dalam surah Yasin ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama tunziru manittaba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau, wahai umat Islam, umatnya Rasulullah, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Kalau saudara dalam agama saudara, nanti Anda bertuhan ketika Tuhan Anda lahir. Ketika Tuhan Anda tidak dilahirkan ibunya, Anda nggak bertuhan. Itulah Kristen. Percaya akan adanya Tuhan karena Tuhan Anda dilahirkan. Kan lucu. Sementara Tuhan hanya bisa ditelaah bagi mereka yang berpikir. Meskipun Tuhan itu kita tidak lihat, tapi pada diri kita, kita tahu. Bayangkan aja Bu, masuk makanan dalam tubuh, semua bertumbuh. Tulang kaki memanjang, ya, tulang tangan memanjang, kemudian ketika kita bayi, tapi tulang rusuk ini kenapa nggak bertumbuh sampai melilit memutar-mutar dalam perut? Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga itu semua. Ketika kita tidur, jantung berdetak, bukan kita yang menjaga. Aku tidak mau tidur, kenapa? Jangan sampai ketika saya terlelap jantung saya berhenti. Bukan kita, jantung tetap berdetak. Siapa yang menjaga itu? Pencipta alam semesta, Rabbus samawati wal ardh. Tapi itu hanya sampai kepada orang yang menggunakan akal. Kalau orang yang tidak menggunakan akal, saya tidak percaya. Kalau saya belum melihat, Tuhan itu harus saya lihat. Maka dia harus, iya, mamam, nenen. Itu orang tak berakal tuh. Jangan gitu, Bang. Soalnya kalau di kami Jangan begitu, kenapa? enggak, kalau di kami itu, kalau di kami, keluarga saya itu yang kita sembah itu Bapak, Bang. Bukannya. Nah, Iya. sekarang Bapak itu seperti apa wujudnya? Ya, kita tidak tahu, Bang. Kalau Kita tidak tahu. Pintar ente. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Lalu Yesus ini siapa? lah, Junior. kan sudah jelas itu. Yesus itu firman dari Bapak, dari Allah Bapa. Ya itu firman. Kalau firman itu kan utusan, Bang. Kalau Berarti bukan Tuhan. ya bukan lah, Bang. Kalau Oke, bagus. bukan. Alhamdulillah. Ini misal ya, Bang ya. Soalnya ini saya udah lama, Bang, sebetulnya, Bang, udah berapa tahun mengikuti, cuma nggak berani saya, Bang. Mau masuk ke roomnya Abang ini nggak berani saya gitu loh. Baru sekarang ini saya itu terbuka, Bang. Iya. Bisa berani masuk ke roomnya Abang. Saya teliti para pendeta Abang yang berdebat itu, yang saya anehkan dari para pendeta itu, dari golongan kami itu, kalau menjawab kok muter-muter ya, Bang. Itu yang saya anehkan itu, apa yang ditanya terkadang dia itu muter-muter. Jadi saya agak ini, Bang, lama-lama katanya Abang kalau orang berpikir, jadi saya berpikir, Bang, kok begini agama saya ini gitu. Itu yang kurang. Kayaknya itu Abang itu sudah menjelaskan dengan jelas, dengan data, tapi nanti masih berdebat lagi. Sepertinya malu, Bang. Kami itu agak malu, Bang, mendengarkan gitu, Bang. Agak malu, Bang. Iya. Jadi gimana bilangnya ya? Kalau di Islam,
Kalau di Islam itu Bang, ini mohon maaf nih, Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kufur, orang-orang kafir ini itu semisal seperti hewan. Bahkan kata Al-Quran mereka lebih rendah dari hewan. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Nah, sedangkan saya sering mengatakan saudara-saudara Kristen boleh hebat dalam segi akal pada saat berbicara mengenai duniawi, misalnya berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai politik, berbicara mengenai temuan-temuan, berbicara mengenai matematika, fisika, orang Kristen hebat. Tapi ketika berbicara mengenai ketuhanan, berbicara mengenai agama, berbicara mengenai kitab yang mereka anggap suci, seketika Kristen tak ada gunakan akal sama sekali. Makanya kalau mereka berdiskusi dengan kita menggunakan standar akal, mereka menggunakan standar doktrin dan dogma, pasti belepotan, pasti kacau, kalang kabut. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan standar akal-akalan dalam beragama. Sedangkan yang disebut agama itu adalah pesan ilahi. Kalau berbicara mengenai pesan ilahi, murni mutlak harus bersih dari kesalahan. Sebuah buku ekonomi, sebuah buku yang berstandar kemudian pendidikan yang sifatnya munafik, ya, munafik dalam sebuah pengajaran. Maka buku itu harus mencerminkan suatu simpul, di mana simpul ini melahirkan satu sandi-sandi, di mana sandi ini menghasilkan hasil yang mutlak bisa dijadikan sebagai sebuah karya. Artinya buku yang dibuat oleh seorang profesor, seperti buku kimia misalnya, itu harus ada manfaatnya, ada berfungsi untuk satu keberlangsungan kehidupan manusia. Ini buku yang dibuat oleh seorang profesor. Bagaimana buku yang dibuat oleh yang menciptakan profesor? Apakah bisa ada kesalahan di dalamnya? Mustahil. Kalau ada dua masalah. Tuhannya gagal menjadi Tuhan yang baik, atau buku itu hanya karangan manusia yang dianggap sebagai kitab suci. Inilah yang membuat lisan para pendeta susah untuk berdiskusi dengan Bang Suma dan Apologet Islam Indonesia. Kenapa kami dari Apologet menggunakan akal, sementara teman-teman datang hanya menggunakan kepercayaan, iman, doktrin, dogma? Susah. Kenapa bisa demikian? Karena isi bukunya tidak rasional. Itu isi buku tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Karena tidak dihasilkan dari pewahyuan, hanya dihasilkan dari terjemahan ke terjemahan. Bagaimana bisa sampai kepada kebenaran absolut? Tak bisa. Contoh nih sederhana, orang ke gereja, kebanyakan dari teman Kristen ke gereja, nyembah siapa? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Bagaimana? Itu, ya, silakan. kalau kita pertemuan Bang, itu mesti bayar 20.000 Bang. Apanya tuh? Perpuluhan itu. Tunggu, Bayar izin, Bang. 20.000. Apa kalau di perpuluhan tuh Bang, dari mana? harus Bang, bayar apa satu-satu ya. enggak? Dari bayar dari mana? Nggak ada itu. Bohong. Ada, di tempat saya Perpuluhan itu ada. ada. Ya, Bang, perpuluhan ada. izin. Ada. Tidak. Bang Zigzag Ada. ini Itu aslinya fake mana? kelasnya. Madura. Bang Zigzag. Maduranya mana? Nggak Oh, ada. enggak. Saya di Bukan. Jember, Duh. Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Jawa Timur Jember. Iya, Jembernya di mananya? Jember kota. Kota mana? Jember lah. Iya, aku tanya daerahnya Jember toh. Kotanya mana? Oh, iya. Desanya mana? Nanti Kaliwates. saya callingkan. Kaliwates. Mojopahit. Gerejanya namanya? Gerejanya itu Namanya? ya Santo Paulus. Ay, yang benar. Santo Paulus. Sampai cek Benar. aja sudah. Oke. Iya. Sampai cek aja sudah. Ada Ya. enggak Santo Paulus di Jember? Iya. Ya, coba cek ya, saya bantu cek deh. Ya. Kalau Bang Dian sendiri apa? Bang Dian tadi katanya Katolik ya? Saya Katolik dari lahir. Oke, Saya mau Bang. Bang. Sama Bang Juma ya tanya ya. Ya, silakan. Maaf, assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam.
Ya, Shalom. Oh ada ya, benar-benar ada ini. Iya. Bahkan ada SMA-nya juga, Katolik ya? Iya. SMK juga. SD. Iya SMK Santo Paulus Jember ada. Oh, Ada di Kaliwates kok ada, aku kemarin lewat situ kok. Bener-bener. Dikira bohong ya? Dikira Iya, bohong. Enggak, sampai Enggak lah. jemaatnya toh. Ngapain bohong? Iya, saya tanya sampai jemaatnya toh. Pak. Saya sudah saat ini jarang hadir, Bang. Jarang hadir ya karena itu saya orang nggak punya, Bang. Oke, Jadi kalau orang nggak punya, romonya siapa nggak tahu, pengurus kosternya aja. ada yang namanya Pak Hari, Bang. Oh. ya udah. Aku mau tanya sama Bang Juma nih. Oke, Nggak aman sama ya. Abangnya ya. Silakan Izin Bang. ya Bang ya. Oke. Iya. Bang, aku mau tanya nih, bener nggak sih kalau di Islam tuh membunuh orang kafir itu halal darahnya? Oh, nggak boleh. Kecuali dalam perang. Kecuali dalam perang. Kalau Iya. seandainya dia pindah agama itu halal darahnya? Nggak. Nggak halal ya? Siap. Oh iya. Berarti kalau seandainya ada yang menghina Muhammad atau menghina Islam tuh halal juga darahnya nggak ya? Menghina Nabi Muhammad itu sudah banyak di Indonesia dan tak ada yang pernah dihalalkan darahnya. Oh berarti untuk Kecuali ustadz, dalam perang. oh berarti untuk ustadz yang bilang halal darahnya dibunuh itu berarti bohong gitu ya? Itu dalam perang. Enggak, maksudnya di Allah- lingkungan kita nih, di Oh, lingkungan enggak. kita. Enggak boleh. Begitu. Berarti memang nggak boleh. Anda yang menyimak separuh itu penjelasannya. Ya ampun Bang, aku tuh di kampus tuh Quran aku belajar, sejarah Islam aku belajar. Oh, berarti selama ini Anda diuber-uber Islam untuk dibunuh ya? Enggak, bukan Oh, maksudnya enggak. diuber-uber, maksudnya kan ada Kirain sudah ada yang datang kepada Anda untuk membunuh Anda. loh. Justru di agama Islam itu ya satu-satunya agama yang mengajarkan kemudian tidak boleh membunuh hanya di Islam itu. Oh, oke. Berarti Al-Quran mengatakan begini, Bung. Saya bacakan dalil supaya lain kali nih. Kata benar ala bani Israel annahu man qatala nafsa bi ghairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatala nafsa jami'an. Nah, di situ diterangkan apa? Barang siapa yang membunuh kemudian satu manusia orang saja, bukan karena perbuatan kerusakan di bumi, berbuat kerusakan di bumi, maka dia sama halnya membunuh semua manusia. Itu di Islam. benar. Nah, barang siapa kemudian memelihara kehidupan satu manusia, kata Al-Quran, maka dia seakan-akan memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Oh, gitu benar-benar. Yes. Ya, tapi kalau menurut Abang nih, pendapat Abang pribadi ya, Iya. sebagai seorang Islam kan dari lahir, itu kalau untuk bom bunuh diri itu yang dilakukan oleh Islam sesat itu bagaimana pendapatnya? Padahal mereka mengambil dalil-dalil yang ada di Quran kan? Mati konyol itu udah. Itu haram, matinya haram. Tidak ada di Al-Quran seperti itu. Nggak ada. Al-Quran justru An-Nisa ayat 129, jangan kau bunuh dirimu, itu perintah. Barang siapa yang bunuh dirinya kekal di neraka. Ayo. Gimana cerita itu? Berarti Bang Juma nggak mendukung itu ya berarti ya? Oh, enggak Gitu ya? dong. Oh iya. Siap, enggak boleh. Bunuh diri itu enggak boleh. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Jangan kau membunuh dirimu. Jangan. Itu perintah. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Barang siapa ketika hidup di dunia kemudian melakukan bunuh diri dengan cara pisau, maka di neraka secara kehidupan kekal di neraka dia akan menikam badannya dengan pisau selama-lamanya dalam kehidupan yang kekal. Barang siapa yang minum racun bunuh diri, maka dia akan mati dalam keadaan di neraka sambil minum racun seumur hidup di dalam hidup kekal. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan bom, maka di dalam neraka dia setiap saat tanpa henti dalam kehidupan kekal akan meledakkan dirinya dengan bom. Hadis muttafaqun alaih. Artinya hadis ini sahih, disepakati oleh
para Ula- iya, Ulama. Gitu. ulama, betul. Iya. Ulama hadits. Gitu. Gak boleh. Untuk Jadi mereka sesat berarti ya. Sesat. Sedikit lagi nambahin. abang-abang, saya mohon izin pamit dulu. Jangan dulu, lu di sini dulu bentar. Gue belum ngobrol sama Bentar, lu. bentar. Bentar dulu. Sedikit saya tambahin ya. Jadi gini Bang ya, di Islam itu dalam situasi perang saja itu dilarang merusak tempat ibadah, Iya. dilarang membunuh pendeta, para rahib, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh wanita, dilarang menebang pohon, dilarang membunuh hewan. Iya. Ini situasi perang Bang. Bagaimana di situasi damai di Indonesia ada orang merusak gereja? Ini sangat terlaknat Bang. Nggak Tapi boleh di sayangnya Islam kok ya. nggak ada yang berani menyuarakan gitu loh, nggak ada berani yang Kata dukung gitu. siapa? Kita sering menyuarakan itu. Tiap hari, bro. Tiap hari sering kita suarakan. Gini, saya kenapa bisa ngomong gitu tuh contohnya aja ya. Wilayah saya kan Kalimantan Selatan gitu loh. Membangun gereja aja susah. Nah, itu terkait dengan peraturan pemerintah. Nggak ada Perdagangan- kaitannya dengan Islam, Bang. Anda tahu peraturan pemerintah membangun gereja? SKB 2 Menteri. Iya, Tahu? tapi kalau lingkungan tidak mendukung kan tidak ada. Nah iya, peraturannya apa aja, Bang? Nah itu dia, makanya nggak usah ngomong kalau nggak tahu. Iya. Ya, Makanya. harus ada 60 orang jemaat minimal. 90 Pak De. 90 Begitu. ya. Terus harus ada mendapat persetujuan 60. warga setempat 60 orang. Ini terpenuhi enggak? Oh, itu terpenuhi. Benar. Sudah. Kalau itu terpenuhi, maka tidak boleh dirusak. Kalau ada yang rusak, saya orang yang paling di depan untuk menghalang-halanginya. Yang bener, Bang. Iya. Inilah Kristen ya, selalu lebay, selalu bawa informasi-informasi kayak gitu. Saya nggak lebay, Pak Jumas. Lebay Soalnya Kristen di ini, lapangan. bogang gereja, dilarang. Saya ini orang lapangan, Bung. Saya orang lapangan. Orang mendirikan gereja yang datang, orang dari luar datang ibadah di sana. Mengganggu orang sekampung. Mungkin Anda hidup di mayoritas Islam. Terus kemudian Anda mau mendirikan rumah ibadah dekat tempat Anda. Orang-orang datang dari jauh datang, kemudian setiap hari ibadah kalian datang parkir di mana-mana. Itu yang mengganggu masyarakat di situ. Banyak di tempat kami di sini, sama di belakang rumah saya tuh. Mohon maaf nih, ada gereja Batak di sana. Tak ada orang Batak di sini kok. Kok pikiran gereja di belakang kampung sana ada gereja Batak? Nggak ada orang gereja tinggal di tempat saya ini. Nggak ada orang Batak. Tapi giliran hari ibadah dari sono datang berkerumun di tempat kita di sini. Itulah yang menyebabkan kemudian terkadang warga nggak suka. Jadi gereja ini apa, Kristen itu lebay kalau dalam hal-hal kayak begini. Lupa kalau mereka ini adalah agama penjajah. Sedikit gereja dilarang, gereja gini. Waduh, 300 tahun loh. Pembawa agama kalian itu membumi hanguskan Nusantara ini dengan bom. Sedikit bom. Rodi. Korban 40.000 jiwa kuburannya di mana-mana di Nusantara ini, Bung. Apa teriakan mereka? Halilintar, halilintar. Jadi jangan lebay. Kalau Islam itu gini, Bung, kalau Islam itu agama yang seperti Anda pikirkan, begitu kami berhasil mengusir majikan dari orang tua kalian, tempat ibadahnya kami ratakan dengan tanah. Orang-orang yang menjadi mata-mata, pemuat nafsu Belanda dan seterusnya kami habiskan, kami kubur hidup-hidup. Faktanya tidak. Begitu Belanda berhasil kami usir, apa yang terjadi? Orang yang menjadi pengikutnya, orang yang menjadi kemudian penjilatnya, kami biarkan dengan rumah ibadahnya masih berdiri sampai hari ini kok. Jadi, engkau selalu baik. Harusnya yang diselesaikan adalah, kenapa saya menjadi pengikut agama penjajah? Apa yang salah dengan kakek saya? Apa yang salah dengan buyut saya? Nusantara dijajah 300 tahun. Kok bisa-bisanya saya menjadi pengikut agamanya? Ada apa dengan kakek nenek saya pada saat itu? Itu yang harusnya Anda tanya. Tapi gini, Bang Juma. Gitu. Kakek nenek saya itu pindahan dari Islam semua. Gimana? Kakek nenek saya itu semuanya pindahan dari Islam semua. Mungkin dia PKI. Loh, terus ngomong PKI. kalau Anda mengatakan kakek nenek Anda dari Islam kemudian menjadi pengikut penjajah, ada apa?
Saya juga nggak tahu. Cuma Itu tanya. saya Tanya ke mereka. tanda Siapa tahu mereka adalah komplotan PKI. Karena ada tahun-tahun di mana pengikut komunis itu adalah orang Islam semua. Ketika kemudian mereka dibasmi, mereka tidak mau lagi ke Islam. Mereka pindah ke Kristen. enggak gitu. Oh, kayak Itu gitu. fakta, Bang. Fakta. Tanya kepada mereka. Itu fakta. Sejarah itu. Itu sejarah. Iya. Coba tanya, kakek, kenapa Anda tahu bahwa penjajah beragama begini, Tuhannya bernama Yesus, tempat ibadahnya gereja, kenapa kita menjadi pengikut mereka? Almarhum kakek saya itu bilangnya dulu sebelum meninggal, kenapa dia meninggalkan Islam itu karena Islam itu ribet. Oh, Satu harus dia pengikut. puasa. Jadi kakekmu ingin memuaskan nafsu, nggak mau Kakekmu diatur. itu ingin Oh, nggak mau diatur sama Tuhan. Kakek durhaka. Dia maunya diatur sama penjajah. Terus yang kedua itu kakek kedua ibu tuh. Udah bro, Dian, Hah? diam dulu. Aku mau nanya Anda dulu satu. Oh iya. Masalah darah halal dan tidak. Hmm. Kenapa Anda menghalalkan darah Yesus di tiang salib? Lebih parah itu Tuhan dihalalkan dari. Kenapa? Kok menghalalkan darah? Anda setuju nggak Yesus disalib berdarah-darah kayak gitu? Ya karena saya setuju. Kenapa Anda menghalalkan darahnya? Ya itu kan karena memang sudah kehendak Masuk Bapak di Banyumas, surga. empuk. Kehendak Bapak di surga. Mana tunjukkan dalilnya? Coba dalilnya mana? Tunjukkan dalilnya Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Aku tuh nggak buka Alkitab, buka HP aja bang. Ya udah. Keluar TikToknya. Nah, itulah doktrin. Itu doktrin. Sedangkan Tuhan yang kalian sebut Bapak tidak mau Yesus itu mati. Karena gini loh bang, dosa itu harus ditebus dengan darah. Darah manusia atau darah hewan? Bisa dengan darah manusia, bisa dengan Mana darah dalilnya? hewan. Mana dalilnya? Aku nanti kalau tak buka TikToknya nanti ketutup. Ini Anda ini kuliahan kok nggak ngerti kitabnya sendiri sih. Aduh, kan harus dibuka dulu katanya dalilnya. Kita ini nggak perlu buka-buka Bible langsung tahu ayatnya di mana-mana. Bro, gini loh. Nggak ada dalil di Bible Anda itu ya menghalalkan darah manusia. Menghalalkan darah manusia nggak ada. Aduh, maksudnya tuh Mau debat dengan saya sambil tiduran nggak perlu buka Bible gimana? iya coba abang mau nyanggah apa silakan. Ya itu darah manusia kenapa dihalalkan? Iya tadi dosa itu harus ditebus dengan itu bang. Anda tahu enggak menebus dosa pakai tai sapi? Mana ada? Ada Keluaran 29:14 coba baca. Enggak ada bang, mana? Ada. Baca. Keluaran, Bang. Keluaran 20 dengar ya. Coba. Keluaran 29:14 tetapi daging lembu jantan itu yakni kulit dan kotorannya haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Tuh. Keluaran 29:14 Habis baca. dulu sampai habis. Ya itu udah habis itu ayatnya itu di ayat 14. Loh, gimana sih? 21 sampai selesai bukan 14-nya. Kamu aja. sendiri Ya udah nggak baca. Udah baca. Nanti keluar nggak nih TikTok? Ya kamu membantah nggak bawa data. Nggak bawa data. Kok Saya tahu itu bos. Itu nanti darah itu gunanya untuk melumuri mezbah. Lemaknya dibakar di mezbah. Tetapi kulit dan tainya itu dibakar untuk menghapus dosa. yang Ada menghapus fungsinya dosa? masing-masing. Menghapus dosa itu harus yang paling sempurna. Korbannya tidak boleh cacat, tidak punya kecacatan fisik maupun apapun. Nah itu. Tapi dicacatkan tangannya dibolongin. Iya itu betul. Enggak cacat dicacatkan gimana sih? Sapi lembu aja disembelih. untuk Tapi Yesus dikorbankan. itu tadinya nggak cacat. Terus tangannya dibolongin jadi cacat. Loh, sapi saat dikorbankan untuk Apa bedanya sapi dengan Yesus? Berarti kamu menyamakan Yesus dengan sapi kalau begitu. Loh, kok cocok loginya kayak gitu? Nggak masuk. Sapi dibunuh untuk menghapus dosa. Yesus disalib untuk menebus dosa. Apa bedanya Yesus dengan sapi? Ya beda lah Kan bang. masanya berbeda sudah. Lah, masa Yohanes sekarang saya Pembaptis tanya. dengan masa Musa kan Sabar. berbeda. Saya tanya sama kamu, jawab jujur. Sapi disembeli dikorbankan untuk menebus dosa, betul? Iya, Yesus disalib untuk menebus dosa, betul? iya. Nah, apa bedanya sapi sama Yesus? Masanya berbeda.
Oh, masanya doang yang berbeda, tapi kan Masa statusnya sama kan? Taurat itu pada saat masa Musa dan sampai terakhir. Terus Sampai terakhir kapan? Berarti Yesus bohong. aku belum selesai toh bang, kok dipotong terus. Dan Anda pakai ayat dong. Sampai terakhir tuh nanti ayatnya tak tutup, mana nanti gitu loh. keluar TikToknya. Ya udah, buka aja dulu. Kalau mau debat siapkan data biar nggak asumsi. Aku tuh nggak debat, aku kan tanya tadi ditanya awal tadi. Kayak saya gitu loh, yang ngomong langsung ada ayatnya, ngomong langsung ada ayatnya gitu, bisa nggak sih? Loh, Sama, siapa Bang, yang ngajak kita. debat sampean tuh Tapi siapa? gini Aku aja, tanya Bang Juma. daripada dapat kusir gini aja. Menurut Aku Anda, tanya Bang Juma. dengerin dulu. Daripada dapat kusir ya, menurut Anda, ada nggak perintah Bapak di surga membunuh Yesus menebus dosa? Kalau perintah tidak ada. Tidak ada. Hore, tepuk Yang- tangan, tidak ada perintah. Yang Lanjut, Bang Yesus Juma. lakukan itu Oke, kalau Untuk tidak ada menebus perintah dari Bapak, siapa yang memerintahkan Anda mengimani itu? karena Yesus adalah jalan kebenaran. Jadi Yesus Tidak memerintahkan ada. Anda. Iya. Oke. Datanya mana? Ya ampun Bang, ini tak keluarkan TikTok nanti keluar enggak nih? Gitu loh. Kamu minta data, tapi ya aku Ya nggak udah. debat gitu loh. Stopmu dulu, baru ikut ikut Aku dialog di nggak sini. debat, aku tanya kan. Nggak usah. Aku tanya Bang Juma, bukan tanya ke Ngomong kamu. tanpa dalil itu nggak bisa diterima. Harus pakai dalil. Aku tuh tanya Bang Juma, bukan tanya sampean. Kok malah sampean debat? Siapa yang mau debat? Aku kan Yang udah tanya. dijawab tadi. Enggak, dari tadi kamu bohong melulu. Siapa Katanya yang bohong? ada tapi nggak ada. Loh. Ada, tapi nanti tak buka TikToknya, tutup toh. Aku tuh HP-nya cuma Di situ. satu, HP Ada nggak kentang. punya Bible di situ? Ada, tapi di rumah kayak ibuku, aku di rumah kos-kosan ini. Masa di rumah kos-kosan lu nggak bawa Bible? Loh, ngapain kita ke gereja kan mendengarkan? Baca gering doang, nggak pernah baca. Astaga. Doktrin itu, Bang. Aku tuh dari tadi tuh nggak ada debat. Udah, cuma tanya. lanjut nanya sama Bang Juma sana, nanya deh. Debat. Aneh. Nggak nyambung orang. Di debat, diluruskan bro, karena dari tadi kamu framing terus. Iya, mau bohong aja dari tadi. Kok friend? Aku mau nanya bang. Mau tanya Bang Juma debat. Aneh. Orang tanya loh. Jangan nangis tapi. Ya udah dia lanjut, Jangan. apalagi mau ditanyakan dua Oh iya. pertanyaan silakan. Satu lagi ya Bang Juma. Iya. Mumpung Silakan. sama Bang Juma gue. Lama mau tanya. Iya, kenapa? Ayo. Kalau di Islam tuh memang bener ya, Nek. Anak menikah nih. Ya lo menikah di luar pernikahan. Ya. Terus beranak cewek. Nah, anak ceweknya tuh memang bukan, kalau pas anak nikah, anak ceweknya yang lahir itu tadi bukan kayak bukan walinya ayahnya itu ya. Iya. Oh, tapi meskipun secara biologis itu tuh anaknya orang itu tadi. Iya, tetap aja anaknya. Oh, tapi untuk wali saat pernikahan nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena dia anak. Kenapa, Bang? Karena dia anak yang lahir di luar syariat. Oh, gara-gara syariat itu berarti. Oh iya, harus berdasarkan hukum. Kalau tidak demikian, maka seperti agama Anda, di agama Anda ada syarat sah nikah. Nikah. Istri kalau di Kristen. Tidak Mau tahu bisa. ayatnya? Tapi ada Gua kasih ayatnya ada kalau mau. sekolahnya dulu, Bang. Nggak segini. Kalau mau ayatnya saya kasih. Enggak lah bang, kan ada aturannya juga. Ya, aturan dari gereja, bukan Iya, dari ada kitab. sekolahnya, bukan ayatnya, ada sekolahnya dulu. Itu Aku aturan nggak dari betah. gereja. Kalau nggak betah nggak bisa. Aturan dari gereja itu. Iya, benar. Kalau dari kitabnya nggak ada. Nggak Kalau ada. menurut kitabnya nempel langsung jadi suami istri. Mana 1 Korintus 6 ayat 16, baca. Nah gitu dong, ngomong tuh langsung pakai ada pertanggungjawaban gitu loh. Jaga HP ku 2 bisa, Bang. Saya nggak pakai HP 2, saya langsung ngomong. Nggak pakai HP 2, bisa. Iya, Bang. Aku juga mau bertanya nih bang. Ke aku apa ke siapa? Enggak ke Bang Handi atau Bang Juma. Tadi katanya mau turun. Sekarang sekarang boleh. nafsu. Tidak boleh sama abangnya. Ini Ya udah. ini satu kali pertanyaan bang. Satu kali pertanyaan. Di Islam itu kok sejak kecil sudah diajari baca Al-Quran
Kalau anak kecil kan masih belum tahu apa-apa, Bang. Itu aja, Bang. Ya, baik. Jadi salah satu keistimewaan Islam yang tidak dimiliki agama lain adalah menanamkan rasa cinta dan sayang kepada kitab suci, sehingga kitab suci ini kemudian terpelihara. Makanya Al-Quran dinarasikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menjaga Al-Quran itu. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Dengan cara apa kemudian Allah menjaga Quran? Dengan memasukkan Al-Quran itu kepada batin umat Islam. Makanya dari kecil mereka itu bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Al-Quran tidak akan pernah bisa kemudian diselewengkan oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Kenapa? Umat Islam miliaran yang kemudian semuanya bisa membaca kitab suci dari sejak kecil. Itu artinya apa? Kitab suci Al-Quran terkoneksi dengan akal manusia. Pertanyaan sebaliknya, jangankan anak kecil, pendeta yang seperti sekaliber apapun tidak ada yang bisa menghafal Bible. Kenapa? Karena tidak terkoneksi antara kalbu, pikiran, dan buku tersebut. Nggak perlu dihafal, Bang, karena perlu tidak dihafal. masuk akal. Tidak dihafal karena tidak masuk akal. Untuk apa? Contoh nih, saya kasih data nih. Di dalam 1 Timotius 16 misalnya. Apakah ini bisa dihafalkan oleh kemudian orang Kristen? Dalil-dalil yang seperti ini adanya. Sementara ketika berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai ketuhanan saudara, itu tidak rasional kemudian. Ya, coba kita lihat, apakah seorang pendeta bisa menghafalkan data-data seperti ini untuk ketuhanan Yesus? Dikatakan begini, tidak, dialah satu-satunya yang tidak takluk oleh maut dan tidak bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, dan tidak seorang yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak melihat dia. Coba Anda hafalkan ini di kepala Anda, terus bayangkan Yesus. Masuk enggak? Masuk ke gereja nih, Anda masuk ke gereja, pejamkan mata, baca dalil. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun yang tidak pernah melihat dia, dan seorang pun tidak akan pernah melihat dia. Bayangkan Yesus, masuk enggak? Enggak masuk. Makanya enggak dihafalkan karena tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan keimanan, dengan apa yang tertulis. Tak nyambung, maka lebih baik kabur. Karena tidak masuk akal. Makanya Bible itu tak bisa dihafalkan oleh pendeta. Bukan karena mereka itu, oh kami bukan makhluk penghafal. Tidak, karena kitabmu tidak rasional. Itu alasannya. Kenapa kitab kalian disuruh baca? Enggak ada, HP ku cuma satu. Aku enggak ada kitab, aku gereja mendengar. Inilah sebabnya kenapa pendeta tidak membacakan, tidak menghafalkan Bible. Dan itulah sebabnya kenapa Al-Quran dihafalkan. Karena isinya terkoneksi dengan akal. Sambung dia, klop dia. Berbeda dengan Bible, tidak masuk akal. Bagaimana sesuatu yang tidak masuk akal disimpan di otak? 3 tambah 3, 5. Coba simpanlah di otak itu. Kalau tidak gila. 2 tambah 2, 3. Simpan aja di otak. Kalau tidak rusak. 10 tambah 10, 3. Simpan di otak. Gak bisa. Gak akan pernah bisa. Makanya Bible itu diambil yang penting-penting aja. Yang bisa mendatangkan fulus. Cuan. Nah, Maliaki itu, oh coba tanya pendeta. Hafal nak Maliaki? Oh hafal. Kok Maliaki dihafal? Karena itu berkaitan dengan fulus. Nah, suruh hafal ini 1 Timotius 6. Iya. Suruh hafal ini, suruh hafal 1 Timotius 6 nomor 16. Kalau tidak pecah dia punya dagu. Tuhan Yesus kita tak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Gila lu ya. Tak bisa bang, tak bisa. Kenapa umat Islam dari kecil diajarkan kemudian mempelajari Quran? Karena di dalam Al-Quran tidak ada yang tidak masuk akal. Justru anak-anak membaca Quran akan merangsang otaknya untuk menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi orang yang memiliki coli mereka. Amsal 7, 18, 19. Itu yang terjadi. Karena ya itu dia. No comment deh, silakan yang lain. Taruh dulu bro. Satu, nah. Taruh dulu bro. Saya nggak bisa ngebayangin ya kalau mati lampu
hujan deras, petir gitu, nggak ada yang menghafal, nggak ada ibadah, ditunda dulu, tunggu lampu hidup dulu ya Bang Juma ya. Iya. Atau terjadi bencana di Indonesia seperti Bahtera Nuh. Bible semua hancur. Tidak ada lagi yang kemana kita, bagaimana, siapa yang hafal Bible? Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, semua Al-Quran itu dihancurkan, dibakar, hanyut, hilang. Umat Islam masih ada menghafal kitab sucinya. Gimana itu bro? Kalau Anda ke hutan nih, di hutan 1 bulan, Anda nggak bawa Bible. Nah gimana caranya? Mau ibadah bro? Bro? Aku kah? Di mute. Iya. Mute. Gimana bro? Mau ibadah? Ada nggak usah ke hutan Bang Andi, nggak usah. Saudara Dian ini ke Jepang, masuk ke gereja yang bahasa Jepang. Pang cing cung song pang cang sang ho sang teh. Kalau dikatakan Bingung dia, ini orang apa? Ngapain pendeta ini di atas? Bingung dia. Langsung bilang Orita takarawas, aku kurata. Kukira kura-kura, hei. kalau di Katolik kalau ibadah itu ya pagi, doa pagi, terus siang nanti Angelus, malam doa malam sebelum tidur, rosario, itu aja sih. Ada perintahnya enggak? Iya, setiap kita menghirup udara pagi kan bersyukur karena masih diberi napas itu. Siang kita mengingat kematian Yesus jam 12 itu gitu. Sore kita mengucap syukur juga sudah seharian kita beraktivitas dikasih hidup. Malam kita rosario itu untuk mengingat bagaimana kisah sengsara Yesus saat disalib itu sih. Enggak, kalau ibadah Kristen Protestan aku nggak tahu ya. Gitu. Yesus sengsara. Iya, kalau Bang Juma baca sih di rosario itu kan nanti ada kisah sengsara. Dian sebenarnya kamu berdoa kepada siapa sih? Aku kepada Bapa di surga. Bukan kepada Yesus. Bapa di Bukannya ke surga Bunda Maria. melalui Yesus Kristus bersama Bunda Maria. Nah gitu dong. Kenapa enggak berterima kasih kepada mereka yang telah membunuhnya, termasuk iblis? Karena semua itu harus terjadi, Bang. Oh gitu? Karena itu sudah rencana Bapa di sorga. Berarti Bapak yang sengaja mengutus iblis untuk menyalibkan Yesus? Kalau iblisnya aku nggak tahu ya. Pokoknya si siapa Yudas Iskariot itu ya. Itu dibilangi sama Yesus, lakukanlah apa yang kau lakukan. Ya ibaratnya menyalibkan, terus apalah, itulah, melaporkan. Berarti Tuhan juga yang membuat imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu gitu. Karena imam-imam kepala itu kan masih ibaratnya mengikuti Yudism, Yahudi, agama Yahudi Musa pertama yang 10 perintah Allah itu. Jadi mereka ya ibaratnya merasa terhina. Kenapa orang ini kok Pelajari Quran, karena di dalam Al-Quran tidak ada yang tidak masuk akal. kok mengakui kayak Justru anak-anak membaca Quran akan Di mute hanya untuk menjadi cerdas. Mas. Ini memang sengaja itu. ya kenapa kok orang ini kok ibaratnya hari Sabat dilarang, padahal zaman Musa nggak dilarang. Ya loh, zaman Musa dilarang mengangkat tikar, tapi zaman Yesus ada kok diangkat. Jadi para imam-imam besar kan ya, mereka tuh marah kok ini. Hari Minggu boleh? Hari Minggu boleh? Ya kan hari Sabat tuh hari Minggu Sabtu toh. Sabtu sore mau ke Minggu 7 hari. Jadi 6 hari Tuhan bekerja. Ada 1 hari memuliakan ya hari Minggu itu. Sabtu sore mau ke Minggu pagi sampai sore. Yesus hari Minggu atau hari Sabtu? Apanya? Yesus Minggu atau Sabtu dia? Apanya? Ibadahnya. Pokoknya hari Sabat, yaitu hari Minggu toh. Sabat itu Kenapa jadinya ke Minggu? Loh, kan kenapa Minggu tuh gini toh Bang? 6 Ya begitu. Loh, Sabat itu Sabtu. Padahal di kitabmu sendiri Minggu itu dikatakan Sabat lewat. Persiapan Sabat malam Minggu, malam Sabtu. Makanya ketika Maria mendatangi kubur Yesus, di situ dikatakan pada hari pertama setelah Sabat lewat, Maria Magdalena dan Maria yang lain mendatangi kubur Yesus. Kok Minggu masih Sabat, gimana sih kau?
Ya itu kan maksudnya gereja itu mengadakan tuh gara-gara itu. Tuh 6 hari orang bekerja, Tuhan bekerja. Itu malu ikuti ajaran pagan, weekend itu. Pagan itu. Pagan tuh bukannya yang kotak juga ya bang? Apaan pagan kotak? Maksudnya? Ada tuh kayak sebelum aku tuh baca pas sejarah Islam. Nah ini mulai ngaco lagi nih. Dia kalau ngaco ngerang gitu loh. Kalau datang nggak ada. Nah, ini kamu ini ilmunya ngaco aja gitu loh. Loh, ya udah kalau aku dianggap ngaco, aku tanya Bang Juma aja dah. Dulu pas aku kuliah itu aku sampai bingung. Tapi ini anak mahasiswa kok kayak gini caranya? Aku pas sama dosen tuh dijelaskan pada saat Abu Bakar itu ada mengumpulkan kitab-kitab, terus ada beberapa kitab yang ditulis juga Muhammad itu ada yang dihapus. Itu bener gak tuh bang? Ditulis Nabi Muhammad? Kayak catatan gitu loh. Aku tuh masih mau tanya ke dosennya, takut karena aku kan ilmu dari mana pun itu. Dosennya bilang kayak di poinnya tuh. Itu dosenmu koplak itu kalau tahu. Enggak, dia tulisannya gini toh. Pada saat sejarah Islam itu tulisannya. Jadi saat Abu Bakar mengumpulkan surat-surat dan kitab-kitab, menyuruh Bakar lagi, itu zamannya Utsman, Abu Bakar lagi. Ya kalau dosennya aja koplak gimana mahasiswanya kalau ya gini? Aku makanya tanya toh bang. Iya dosenmu koplak gak ngerti sejarah tapi ngajar sejarah Islam pula. Ya itu terus katanya terus dikumpulkan sama anak buahnya. Daripada kau banyak ngomong sini memalukan, lebih kau tidur. Ya salah kah saya bertanya bang? Itu zaman Utsman. Ini dosenmu yang koplak atau Anda yang nggak ngerti sih? Itu zaman Utsman ya, karena di zaman Utsman itu banyak sekali Al-Quran yang bercampur dengan catatan-catatan pribadi. Nah dikhawatirkan Al-Quran itu seperti Bible nanti, banyak ayat-ayat yang nyisip. Makanya Al-Quran itu yang ada campurannya catatan-catatan kaki itu dibakar, dikembalikan, dimurnikan lagi pada Al-Quran yang berdasarkan hafalan para sahabat. Bukan zaman Abu Bakar itu. Terus siapa tadi namanya? Zaman siapa? Utsman. Zaman Utsman. Masya Allah, barakallah. Lah, sampai kayak itu orang tanya kan ya wajar salah toh bang. Iya, Utsman sama Utsman. Soalnya kamu bawa dosenmu, jadi dosenmu di sini kelihatan pekok jadinya, nggak ngerti sejarah Islam. Ya, soalnya saya kan mengatakan apa yang saya ketahui. Nah ya itu. Ngomong apa yang saya. Masa dosen pekok kayak gitu nggak ngerti sejarah Islam, ngajar soal Islam kan akhirnya nyesatin orang. Begini loh bro, siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Kamu ini berdalil dulu baru bertanya. Mestinya kalau nggak tahu mending nanya aja, jangan berdalil dulu. Aku tanya. Nah, kamu berdalil berdasarkan dosen koplak, itu masalahnya. Iya aku tanya tadi bener nggak, kata dosenku begini, bener. Ya dosenmu koplak, aku udah dijawab dosenmu itu nggak koplak. bener, itu dosenmu koplak. Ya udah. Dosennya koplak. Makasih ya bang. Ya udah. Ya. Jadi jawabannya dosenmu koplak, gak ngerti sejarah Islam. Nah itu jawabannya. S1 padahal kan. Apalagi kayak saya kan nggak tahu apa-apa toh. Aduh parah. Ya udah panggil dosen. Gini aja suruh berhenti aja dosenmu deh itu. Ya ada waktu panggil dosenmu ke sini deh. Panggil dosenmu sini deh. Kata Sugi Kristologi kau dosen koplak gitu. Dosen cewek dia, dosen Islam, ajar sejarah Islam. Mana ada orang Islam ngomong kayak gitu? Ada-ada aja kamu. Ada bang, serius. Tapi PowerPoint-nya tuh kehapus. Sebenarnya tempatnya salah kamu ini bro. Pelajaran ini mata kuliah Islamologi. Kabur dia. Karena gimana ceritanya orang Kristen masuk di mata kuliah pelajaran Islam? Nah, itu dia di kampus. Di STT lah. Berarti dia STT, berarti dosennya bukan Islam. Ya. Mana ada dosen Islam di STT. Islamologi itu waduh, itu dia mempelajari Al-Quran sesuai dengan kayak tadi ini diajarin ke mahasiswanya. Jadi dosen koplak, mahasiswa koplak. Akhirnya mahasiswanya jadi ketawaan. Kalau di STT dosennya itu pasti Kristen yang belajar tentang Islam, sehingga karena dia tidak paham Quran ya sembarang yang disampaikan kayak tadi tuh
Mentang-mentang Nabi namanya Bakar, ini loh, mentang-mentang namanya Abu Bakar, dia yang membakar kan gitu ya. Lagian catatan Nabi Muhammad katanya, astagfirullahaladzim. Apa Nabi Muhammad itu menulis? Ini dosanya koplak bener nih. Ada. Atau dia yang koplak? Enggak tahu lah. Oke, lanjut Bang. Atau mau diselesaikan lagi ya? Belum dikit Bang lagi. Andi? Belum. Oke, Bang Andi? kita sapa aja dulu ini kalau gitu. Iya. Ada Ardi kayaknya muslim ininya. Halo Bang Andi, Ardi. Bang Ardi. Masya silakan. Allah, Ardi, Ukel, barakallah fikum. Barakallah Bang Ukel. Ardi silakan buka mic ya Bang Ardi. Bang Juma kayaknya malam ini bahagia banget dia jadi dosen. Enggak, karena banyak Kristen yang ngefans sama dia. Teruskan perjuanganmu nak. Ya paman. Ajari mereka hal-hal yang mudah dimengerti gitu. Semoga mereka diterima di sisinya. Salah ya? Kok amin? Karena iya Islam dulu. Oh Islam dulu. Ya, Masya Allah. nah, yang saya herankan tuh gini Bang Andi, kuliah di STT, tapi Bible nggak ada yang ngerti. Gimana sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bapak-bapak semua. Ya, salam hormat kembali Bang. Makasih Pak Sugi, Pak Handi, Bang Zuma. Ya Bang. Saya hello aja sebentar, saya Muslim. Saya salut dengan bapak-bapak semua. Hebat-hebat. Terutama Bunda Zuma ya. Makasih Saya Bang. penggemar udah bertahun-tahun tapi seringnya lihat di YouTube Bang Zuma. Saya mau tanya aja nih Bang Zuma. Iya. Makanan Bang Zuma apa sih waktu kecil saking hebat Kepurung. Minumannya ya malu Bang. di YouTube ininya sering banget untuk boleh dibilang saking seringnya mungkin sehari itu berapa jam saya tuh sering dengernya mau tidur mau ide segala macam. Ilmunya hebat banget ya Bang Zuma ini dan yang lain-lain juga ya. Semoga Suci Allah. semuanya Yang hebat itu sehat-sehat Allah, dan Yang hebat apa itu yang- Allah, kita hanya diberi ilmu setetes Ya, saja betul, Bang. Masya apa yang dibuat Bang Zuma dan rekan-rekan semua ada pahalanya lah kali ya. Jadi Amin. Amin. berkat bapak-bapak semua mungkin terhindar orang-orang yang tadinya tidak begitu mengerti, yang kemungkinan terpengaruh dengan menjadi kafir atau menjadi murtad, jadi terhindar. Dan yang Kristen mudah-mudahan ya niat baik Amin, bapak-bapak amin. semua semoga diridhoi ya. Amin. Saya Amin, ikut ya Rabbal Alamin. salut, kagum, dan bapak-bapak semua hebat-hebat, berani. Dan kalau saya bilang berani mati ya, mungkin kali ya, bukan kali ya, karena bapak-bapak semua Iya berani Bang, semua betul ya. itu berani mati Nggak kita ada Bang. yang bisa merana hukumkan gitu ya. Karena memang apa yang bapak-bapak sebut atau yang bapak-bapak katakan adalah ada semua yang di Alkitab mereka gitu. Betul. Oke. Ya makasih Pak Sugi. Bapak ini kayaknya Sehat selalu. kalau saya lihat dari nada bicaranya kayaknya petugas deh. Bukan. Saya bukan petugas. Saya biasa aja. Bukan yang ini, bukan yang luar biasa. Bukan petugas juga. Dan apa namanya? Ya, KPPS saya kali, pengen Bang. saya loyal aja. Bukan Saya loyal aja. KPPS, bukan KPPS Saya- ya, bukan. Kalau dibilang bukan pecinta kali ya, pengagum kali ya. Pengagum Makasih Bang. yang Makasih, Bang. bapak-bapak buat. Bang Zuma, Bang Handi, Bang Sugi, dan yang lain yang gak ada di sini, sehat selalu. Saya Amin, amin. say hello aja, izin pamit. Semoga Makasih Bang Ardi. Bang, sebelum pamit dengarkan dulu Bang ini. Ini harus dipegang sebelum pamit nih. dilindungi dari Bang, semuanya. Bang, izin Amin, dulu. amin, ya Rabbil alamin. Amin. Amin. Sebelum pamit dengarkan dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak mau dengerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jaringannya tadi, Bang. pamit. Iya, jaringannya Cuma dia. Pak Andi, Pak Sugi. Iya. Merah dia. nggak Iya dengerin. Bang, iya Bang. Doa aku menyertaimu Bang. Jadi Bapak sebelum turun dengarkan nih. Maha kotor bom dengan segala isi congornya Bang. Itu.
Kotor dia. Habis dah Kristennya. Ada tuh si Victory di bawah katanya mau menyetor ayat katanya. Mau setoran, Setoran hafalan. Ya dinaikkan kalau begitu. Siapa? Janganlah. Kan nggak boleh. Nggak ada request. Oh si Kiamit itu bukan. Yang request masih teman-teman yang muslim. Naikin lah buat santai menunggu sahur. Kalau Tapi kita nanti ada. jadinya banyak. Satu-satu aja. Kali-kali ada yang habis jual tanah warisan kan. Itu kemarin ditawari nggak mau Bang Andi. Yang triliunan di Arab itu. Ah, ngaco ah. Kalau ada begitu kenapa bukan dia yang ngurus, Pak De? Udah banyak saya dari dulu gitu. Ujung-ujungnya kan nanti bantu ini gitu loh. Mana ada orang Indonesia punya duit triliunan di Arab? Ya udah nggak usah dibuka. Kalau nanti ada orangnya suruh aja dengar talangi nggak enak. ini Bang Andi kegiatan di gunung selama Iya. sebulan ini. Kalau memang ada apain triliunan. Iya aku Udahlah, juga di chat. nggak usah dibahas lah. Orangnya nonton di bawah nggak enak. Jangan. Nggak apa-apa sih Pak De, peringatan buat kita semua bahwa kalau kayak gitu-gitu nggak usah lah nyari-nyari sesuatu, bereskan aja gitu loh. Tinggal lapor ke kedutaan kayak gimana kayak kan ada pemerintah di sini bisa mewakili Anda kan. Kalau legalitasnya memang mumpuni kan gitu. Jangan hubungi person to person. Mungkin dia butuh dukungan kali. Ternyata ini ya, jadi debater nih kadang dibikin pusing oleh netizen di bawah itu. Ada masalah apa ini kita disuruh menyelesaikan? Astagfirullahaladzim. Padahal kita ini bukan jawara kita ini. Banyak sekali masalah-masalah yang mengadu ini gimana Pak Sugi? Ini astagfirullahaladzim. Pusing aku dibuatnya. Tiap hari saya Pak De, Bang Andi, tetangga saya begini, tetangga saya sakit perut. Kok saya enggak? Gitu. Ada nggak begitu Pak Juma? Oh, saya nggak usah bicara kalau yang begitu-gitu. Emang kita ini win-win solution atau gimana sih? Bang Andi, tolong jelaskan dong. Tetangga saya kemarin manjat pohon, tidak bisa turun. Gimana cara turunnya? Kok saya yang dibilangin gitu loh? Solusinya ya pulang ambil tangga di rumah, pasang, habis itu turun. Berarti bisa turun dong. Pinter juga Bang Andi. Ya itulah teman-teman. Kalau kayak gitu udah lah. Selamat pagi Juma. Iya pagi. Tadi abang katakan tadi kan Al-Quran itu masuk akal. Iya, jelas. Masuk akal nggak ketika Muhammad ke langit ketujuh? Masuk akal, kenapa tidak? Ayo, jelaskan dulu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Jelas, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang memperjalankan adalah Allah. Saya kemarin beberapa saat yang lalu diperjalankan oleh pesawat dari Makassar ke Jakarta. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kemudian Allah yang menciptakan segala sesuatunya, masuk akal gak memperjalankan orang? Ya masuk akal lah. Lah pesawat benda mati aja bisa membawa saya ke Jakarta, apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi memperjalankan hambanya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah ingin melakukan satu pekerjaan atau perbuatan terhadap ciptaannya. Gitu Bung Petra. Yang tidak masuk akal itu Tuhan mati. Bagaimana? Perjalanan Muhammad itu ke dengan cara apa? Kenapa? Dengan cara apa Muhammad itu ke langit ketujuh? Kenapa?
Dengan cara apa Muhammad itu pergi ke langit ketujuh? Kenapa? Sabar dulu ya, Bang Juma, signalnya. Sabar dulu. Kenapa orang ini? Kenapa dia? Dibantu Dengan di cara tap apa? teman-teman. Bagaimana cara Muhammad itu pergi ke langit ketujuh? Dengan cara apa? Habis ini saya tanya ulang juga kepada Sekarang nanti ya. yang memperjalankan Nabi Muhammad itu siapa? Siapa? Yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kemudian. Apa masalahnya? Bagaimana Allah membuat dia jalannya? Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah tidak ditanyai, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Yang pasti Allah memperjalankan hambanya dari bumi ke langit. Kira-kira dari bumi ke langit berapa perjalanan? Berapa tahun? Dia ini kalau hitungan akal manusia, kalau Jakarta kemudian Makassar 2 jam. Ya. Nah, kalau Allah, hitungan Allah dengan hitungan manusia sama enggak? Coba berapa? Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim, 1 hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Diterangkan dalam Al-Quran. Dan bahkan ada di dalam Bible juga 2 Petrus 3 nomor 8. Nah, Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah, berarti yang berlaku adalah waktu atau hitungan yang ada pada diri Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan. Berarti karena Allah yang memperjalankan, maka itu adalah pekerjaan Allah. Bagi Allah tidak terikat oleh waktu dan ruang. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak dihitung dengan hitungan manusia, tapi dihitung oleh hitungan Allah. Sampai sini paham? Itu Ustadz Maja mengatakan 50.000 tahun sekali perjalanan loh dari dunia itu kalau di akhirat. Malaikat-malaikat dalam urusannya 50.000 tahun. Ya, di langit ketujuh. Nah, itu dia. Sementara umur Muhammad emang berapa tahun? 63 Padahal tahun. sekali perjalanan 50.000 tahun. Kok Sekarang bisa? gantian bertanya, Petra. 100 tahun. Gantian bertanya, Petra. Entar dulu. Di Markus 16:19, Yesus terangkat ke surga. Gantian dulu bertanya. Sama si Juma, saya berhadapan sama Juma. Emosi dia. Gantian dulu, jangan emosi kau. Yesus itu terangkat ke surga itu dengan cara apa? Kamu ditanya balik nggak mau? Kamu nggak ditanya balik, kenapa nggak mau? Selesaikan dulu dong. Iya udah selesai dijawab. Cuman sekedar info dulu nih. Yesus terangkat ke surga itu pakai apa? Jawab dulu. Yesus terangkat ke surga pakai apa? Sama saya kalian nggak berani kalian kau Juma. Kenapa saya nggak berani? Saya kan sudah jawab pertanyaanmu, Bung. Seperti apa itu? Bang Juma udah jawab. Izinkan juga saya bertanya kepada kamu. Perjalanan. Yesus itu terangkat ke surga pakai apa? Loh. Ayo, pakai apa? Jawab. Nah, inilah kalau udah kalah Yesus terangkat ke surga pakai apa? Ayo, pertanyaan yang sama. Inilah kan, inilah yang dibawakan berarti pertanyaan yang sama jawab. Seperti inilah kualitas Islam. Nggak mau jawab ya. Sekali lagi ya, saya peringatkan nih. Yesus terangkat ke surga pakai apa? Kalau orang awam, 1, 2, 3, 4, nggak jawab. Ayo Kristen yang pinter, Yesus terangkat ke surga pakai apa? Pertanyaan yang sama ya Bang Juma ya, boleh dong. Juma, jelaskan dulu Juma. Apalagi? Udah nggak mau. Umur Muhammad emang mampus lo dibawa. Kan sudah dibilang tadi, yang memperjalankan Rasulullah adalah Allah, bukan Rasulullah yang pasang tangga lalu berjalan ke atas. Kalau beliau sendiri yang berjalan ke atas berarti berbicara masa manusia.
Ini Rasulullah diperjalankan. Maka Al-Quran mengatakan, wa inna yauman inda rabbika ka alfisana mimma ta'uddun. Itu kata Al-Quran. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut hitungan manusia. Nah, apakah kemudian setahun bagi Tuhan, sehari bagi Tuhan itu sehari bagi manusia? Tidak kan? Kan dikatakan dalam Al-Quran, sehari bagi Allah sama 1000 tahun. Nah sekarang berapa tahun Rasulullah Muhammad SAW itu berangkat? Cuman semalam kan, tidak cukup pun berapa jam. Berarti ini sudah masuk dalam data logika sehat. Karena bagi Allah sehari itu 1000 tahun. Bagi Allah cuman berapa kedipan mata manusia itu. Terangkat Nabi Muhammad, habis itu turun kembali. Karena yang memberangkatkan Nabi Muhammad adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan dia yang sendiri berangkat. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Jadi tidak ada hitungan detik bagi Allah untuk memperjalankan Rasulullah. Yang Anda pikirkan itu berapa usianya Nabi Muhammad? Memang dia yang naik tangga? Kan tidak. Allah yang memperjalankan. Dalilnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memperjalankan Rasulullah, bukan Rasulullah yang berangkat sendiri, tapi diperjalankan. Itu mukjizat itu. Lebih cepat daripada kilat perjalanannya. Pahami itu. Belajar lagi. Nah, Yesus naik apa ke atas? Iya. Saya tanya itu Pak. Yesus dengan cara apa Yesus dan pakai apa nih naik ke surga? Ke pertanyaan sama. Saya manjat tower 7 hari 7 malam kalau ada yang bisa jawab. Nah, Nabi Isa ataupun Yesus terangkat ke langit itu kan diangkat. Diangkat itu. Iskalallahu ya Isa inni aku yang mengangkatmu. Bukan Isa naik sendiri, bukan Yesus naik sendiri, tapi Tuhan yang mengangkatnya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku. Aku. Bukan Yesus terangkat sendiri. Kalau Yesus terangkat sendiri, dia jalan kaki sampai ke Mekah aja bertahun-tahun, berbulan-bulan. Gitu loh. Jadi Allah yang punya pekerjaan, bukan Nabi Isa, bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saudara-saudara Kristen selevel Petra, manusia tak berupil, manusia tak berotak ini harus belajar. Ya itu tadi Bang Joma, udah dijawab berkali-kali. Terus, jadi seakan-akan jawaban Bang Joma itu nggak ada urusan, kan gitu. Dia nggak mau mendengarkan, dia bertanya bertubi-tubi. Jadi dia nggak mendengarkan jawaban, itu loh. Jadi dia memang nggak mau mendengarkan jawaban. Ya kan tadi sudah dikatakan di Ayub 11 Bang Andi. Ayub 11 apa bunyinya tadi Bang Di? Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Diperkuat dengan 1 Korintus ya. Halo Roy. Halo. Halo. Roy. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah mualaf juga ini. Masya Allah mualaf. Silakan Bang. Iya. Orang Oten itu kalau nggak belajar ya susah Bang. Susah dijelasin. Mereka itu fanatik dengan golongannya aja dan keluarganya. Kalau dia mau keluar dari lingkungan itu mungkin dia mau mencari kebenaran gitu aja. Halo. Dulu kan Anda Kristen Bang, kenapa? Mualaf. Ya pengen mencari kebenaran Bang.
Habis gimana ya? Belajarnya itu aja. Nggak tanya jawab. Ada Jadi nggak kita pertanyaan Anda kepada pendeta yang nggak terjawab? nggak dikasih kesempatan, Bang. Tanya. Saya nanya. Dan dia nggak dikasih kesempatan ngejawab, Bang. Selama ini. Untuk bertanya nggak ada. Untuk selama ini nggak ada kesempatan untuk bertanya. Kan dulu saya Protestan tuh ada pelajaran Kristen tuh untuk katesisasi kan. Nggak ada proses tanya jawab itu nggak ada, makanya saya nggak puas. Tahun berapa Bang mulai? Ya SMA lah. Wih, jiwa-jiwa muda ya. Iya makanya kalau misalkan Oten itu nggak fanatik sama golongannya, nggak fanatik sama keluarganya, maksudnya gimana ya? Nggak, dia nyari kebenaran sendiri, pasti dia akan keluar gitu untuk mencari kebenaran itu. Susah dibilangin ya Bang, Oten itu. Yang ada dia gimana ya, untuk keluar dari golongan itu susah dia. Ya abang kan juga mualaf kan? Enggak Bang, enggak. Bukan. Bang Juma ya? Enggak ada yang mualaf sini, Abang doang. Ya itulah seperti Donditan itu, saya kan pernah sering lihat itunya Donditan. Dibanding-bandingkan gitu Bang. Jadi banding-bandingkan mana yang harus saya pegang gitu. Maksudnya itu sulitnya keluar dari situ karena tekanan gitu ya? Ya, tekanan dari keluarga satu, tekanan dari gereja juga satu. Tekanan itu bersifat doktrin gitu ya Bang? Ya, saya selalu dipantau. Oke. Ya. Dan setiap hari Minggu itu pun didata. Si ini datang ke gereja nih. Oh nggak datang, dicatat itu Bang. Oke Bang, Anda selesaiin makannya dulu ya sebentar ya. Oke. Siap, saya mantau aja. Oke Papa Hancock. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Waalaikumsalam. Jaringan saya nggak bagus. Dia lagi merah banget Banyuma tuh. Saya mau nanya yang kemarin itu yang apa? Kelanjutan itu loh. Karena kan hubungi ya, sampai sekarang belum ada yang hubungi. Apa itu Bang? Yang apa? Kan kemarin habis syahadat itu kan katanya mau dihubungi. Sampai sekarang belum ada dihubungi lagi tuh. Yang mana nih Bang? Ini Bang, Abang sudah WA belum? Sudah ke akun ini juga sudah. Ya, WA saya. Belum direspon. Itu nomor yang di itu tuh, yang di bio ya. Coba WA lagi nanti Bang, bilang nama saya, akunnya Papa Han ini. Papa Hancock. Iya. Waktu itu soalnya Abang kirim KTP-nya ke Bang Handi. Oh itu. Iya, yang orang Chinese syahadat Bang. Yang dari Surabaya itu ya? Bukan, di Jakarta juga tinggalnya. Belum ada yang hubungin juga. Nah itu udah saya WA ya, Bang. Oh, siap-siap. Iya Bang. Nanti kirimkan KTP aja terus tanda tangan di kertas kosong ya Bang. Boleh, Bang, boleh.
Gimana Bang, setelah mualaf udah ikut puasa juga? Sudah berapa kali ini juga, cuman ya namanya itu masih ada bolongnya ya. Terus terkait keluarga bagaimana Bang? Ada yang keluarga sudah ada yang tahu? Eh, Baru adek sih, karena kan adek mualaf juga ya. Kalau keluarga besar sih belum, karena saya memang belum komunikasi lagi sama yang keluarga besar gitu. Cuma kalau dari itu sih pasti ditentang juga sih. Ini saya nge-lag kah? Iya jaringannya nih. Bang Juma juga merah jaringannya. Teman-teman dibantu tap-tap ya teman-teman. Tap-tap layar lah. Kalau nggak digebuk, naikin aja yang lain-lain ya. Kalau kita ada sesuatu gitu. Ya Bang Angga ya, Bang Angga ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan? Saya mau nanya, soal kemarin kan agak susah menghubungi gitu. Oke. Iya deh. Makasih Bang ya, makasih semuanya. Iya Baik Bang, nanti berkabar aja mungkin besok pagi ya, saya WA. Siap, nanti saya WA aja. Siap Bang, terima kasih Bang. Berkabar terus Bang. Ya, siap. Langsung kirim ke Ardiansa. Saat Iya. Bang Iya Ardi nanti lah. saya kasih nomornya Bang Ardi ya. Enggak, langsung darimu kirim ke Bang Ardiansa sekarang, KTP dan ininya. Langsung dibuatkan itu. Tanda tangan di atas kertas bersih. Ya. Iya. Makasih ya semua Bang. Ya, Makasih. sama-sama Bang. Oke, Bang. Alhamdulillah sudah diingatkan, karena memang karena banyaknya yang ini ada yang terlewatkan gitu. Ini lagi dibawa, saya nggak tanggung jawab katanya ada aja. Apa gitu? Dibawa Bang Andi nggak tanggung jawab katanya. Canda dia. Silakan Bang Putra dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ini Bang, mau nanya kok heran ya orang Kristen ini kenapa Bang sering pakai nama Bang Zuma, Bang Handi kalau live itu? Sini saya yang jawab deh. Apa penyebab mereka itu Bang? Kalau dia pakai nama foto orang tuanya, foto keluarganya nggak laku Bang. Berarti kami ini masih ngetop dibanding keluarganya Bang. Itu aja jawabannya. Apa karena sakit hati atau apa mereka itu tuh? Enggak Bang. Karena kalau dia pakai foto orang tuanya nggak laku Bang, nggak terkenal. Apalagi pakai foto Tuhannya Bang, nggak laku. Berarti saya sama Bang Juma dan lain-lain itu lebih laku toh dijual. Iya. Oke, makasih Bang, itu aja jawabannya. Iyalah. Yalah Bang, cuma nanya itu aja, penasaran aja Bang. Berarti abang tahu lah ya? Tahu Bang, biarin aja Bang, nggak apa-apa. Oke, Bang, cuma nanya itu aja Bang. Oke Bang, semangat terus Bang. Artinya dia menjual namaku, menjual namanya Bang Juma demi dapat koin beli nasi. Artinya ya, biarin lah Bang, kasihan kan dia nanti mati kelaparan. Itu aja Bang. Oh, oke. Yalah Bang, kalau gitu Bang, biarlah oten-oten naik dulu Bang. Oke Bang. Ya. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Khalid. Selamat pagi Khalid. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Iya. Untuk Abang Zuma, saya tujukan untuk Abang Zuman ya. Terutama jazakumullah khair. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Bang Zuma dengan serta tim diberkahi oleh Allah. Dan sarana Amin ya saya rabbal ini, alamin. Kasih Bang. tentunya khusus untuk Abang Zuma, saya minta
kalau bisa ketika meluruskan pemikiran-pemikiran orang-orang Kristen itu dikurangin untuk tertawa, karena Bang Zuma ini kan untuk mentarbiah mereka. Itu sedikit pengingat dari saya pribadi, karena saya setiap hari itu mengikuti selalu Abang Zuma ini untuk mentarbiah mereka. Walaupun Abang Zuma ini juga diolok-olok sama mereka, tetaplah untuk berbesar hati, merendah diri, agar mereka mudah menerima kebenaran yang disampaikan oleh Abang Zuma. Dah itu aja untuk Abang Zuma beserta tim. Semoga Allah menguatkan dan mengokohkan kedudukan Abang Zuma beserta tim, dan semoga jannah balasannya. Amin. Barakallahu. Amin. Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafik. Ya. Masya Allah. Terima kasih atas saran masukannya, Akhi Khalid. Insya Allah. Kalau aku sih Bang, terkhusus untuk Bang Zuma. Sedikit-sedikit. Ya Bang, cuman ada penyampaian khusus. Ini jaringan saya kenapa ya kayak gini-gini ya? Wifi-nya mungkin Bang. Coba turun dulu Bang Juma, baru naik lagi. Coba set ini dulu ya. Iya, coba di restart dulu. Wifi. Tunggu. Ini kenapa ada nama begini? Enggak, sang penghujan enggak bagus banget ini namanya nih. Malam kok namanya gitu aja Bang, enggak ada nama lain apa? Enggak ada Bang, karena saya jahat Bang. Jahat kenapa Bang? Iya. Ya saya juga bingung kenapa saya bisa jahat seperti ini Bang. Sudah koordinasi sama orang tua Bang? Saya udah nggak punya orang tua Bang. Sudah koordinasi sama Pak RT? Pak RT saya kabur Bang. Sudah koordinasi sama pihak kepolisian? Bang izin Bang, numpang tidur, nggak dibukain pintu. Iya kan dia jahat, koordinasi sama keluarga dulu Bang, kenapa Anda jahat gitu loh, kenapa? Di sini berkeluh kesah gitu. Ya kalau gitu Islam itu apa baik Bang? Islam itu apa baik? Buktinya Indonesia aman, Indonesia merdeka karena Islam. Ya kita jangan bicara aman dulu Bang, maksudnya Ya Islam terus mau itu ini baik. kamu selalu mau menghujat gitu loh. Udah dikasih jawaban yang bener, kamu gak terima. Karena saya jahat Bang, makanya saya menghujat. Ya udah, kalau kamu jahat, mending kamu naik pohon hujan-hujan ya. Oke. Koordinasi dulu sama supaya kamu gak jahat. Bang Zuma, gimana jaringan? Iya, aman, bagus. Oke, baik. Ini ada Putra Sitorus. Putra, dibuka mic-nya Putra. Iya Bang. Putra Islam atau Kristen? Oh aku Kristen Bang. Oke. Mau diskusi atau bagaimana? Cuman mau numpang tidur Bang. Numpang tidur. Kenapa? Kosong sini. Aku izin ya Bang. Iya Bang, apa-apa Bang. Maaf ya Bang. Gak usah minta maaf Bang, abang gak salah kok. Ya udah, selamat tidur. Semoga bisa bangun besok pagi. Amin. Sebelum Anda tidur berdoa dulu Bang. Coba doanya apa sebelum tidur? Bapak. Nanti doa sebelum makan malah. Coba. Allahumma barik lah. Coba Bang berdoa dulu sebelum tidur Bang. Aku berdoa dalam hati Bang. Ya dengarkanlah, masa kita mau dengar hatimu kan, pengen tahu aja Bang gitu. Oh cukup aku dengan Tuanku aja ya Bang. Coba Bang berdoa Bang. Cukup aku dengan Tuanku aja ya Bang. Tuhanmu siapa sih Bang? Ya? Tuhanmu siapa? Tuhanku. Iya. Abang Tuhan abang siapa? Allah. Ya udah sama Bang. Oh, berarti bukan Kristen kau kalau begitu. Loh, kenapa gitu Bang? Sejak kapan Kristen menuhankan Allah? Oh, aku orangnya Bang.
bukannya Tuhanmu Yesus? Oh enggak. Aku hanya pengikut dia bang. Oh, pengikut Yesus. Aku hanya kan Kristen itu kan pengikut Kristus bang. Jadi kamu nggak menuhankan Yesus? Bukan, enggak. Oh, jadi Yesus hanya manusia utusan Tuhan ya? Ya betul. Wih, ini Kristen lumayan bener ini dikit-dikit nih. Enggak, aku tadinya bang mau numpang tidur. Kalau boleh diizinkan bang. Ya, bang. Boleh bang. Ya siap bang, makasih banyak ya bang. Jadi Anda Kristen Unitarian ya, apa ya Saksi Yehova? Aku Kristen Protestan bang. Loh, Protestan itu Tuhannya Yesus loh. Kita punya 5 agama bang. Ya, Kristen Protestan, Katolik, Muslim, dan kawan-kawan. Apa ada rupanya ada bang di negara Indonesia ini bang Kristen jauh bang? Protestan itu kan beda sama Katolik ya? Iya beda. Tapi sama-sama Tuhan kan Yesus loh. Kan tadi aku bilang sih bang, berapa kali bang? Aku pengikut Kristus. Kenapa Anda enggak menuhankan Yesus? Oh gini bang. Allah itu raja. Oke. Allah itu raja, dia punya anak. Anak itu pangeran. Yang diutus ke dunia. Sejak kapan Allah punya anak? Ya bang? Sejak kapan Allah punya anak? Oh, sejak kapan Allah punya anak? Kalau itu bang, tanyakan sama Allah lah bang. Ya udahlah, ditidur dulu ya. Aku pasar tuh lagi membikin anak, aku nggak di situ bang. Aduh, aneh-aneh. Aduh. Ini lagi host disambut dulu nih. MS Red One. Halo MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya mau numpang makan gimana bang? Boleh nggak? Di sini nggak ada makanan bang. Aduh, ya udah Bang Handi main aja ke sini bang. Di sini banyak makanan, biar bareng makannya. Di mana bang? Saya dari Sukabumi Bang Handi. Wah, Sukabumi teh ya. Iya. Salam juga buat ini ya, Bang Juma. Assalamualaikum buat Bang Juma. Saya dari 2018 nih ngikutin Bang Juma terus. Cuman baru kali ini saya naik Bang Handi. Oke bang. Bang Zuma lagi online bang. Sukabumi ini ya, Kang. Di mana? Di Caladi apa di Salabintana? Oh, tahu Salabintananya. Itu nggak bener itu. 2018 Bang Juma belum di YouTube. Belum di TikTok kali ya? Belum di YouTube. Belum di. Kalau saya Bang Juma masuk YouTube itu 2020 itu. Di YouTube. Saya nggak pernah lihat di YouTube sih bang. Nah, jadi dari mana? Saya pertama lihat dari TikTok. Gue gak tahu. Kalau di TikTok Bang Juma belum setahun, baru setahun ya. Udah lebih dari setahun. Udah salah ngomong dia Pak. Dia udahlah kesian. Udah lama sih ya Bang Handi, soalnya ya, sih. udah lama lah. Ya 2023 lah. Ya intinya saya dari dulu, dari pas pertama siapa itu teh? Ustadz Wafi ya, Ustadz Wafi pas pertama masih belajar gitu. Saya ngikutin terus, cuman saya nggak pernah naik sih bang, cuman dengerin doang gitu. Makanya jadi kalau misalkan suatu saat gitu Bang Juma main-main ke Sukabumi, Bang Handi, Bang ini Mas Sugi main mampir-mampir ke rumah ya Bang ya. Iya Bang. Salabintana apa di bawah? Kalau di Salabintana dulu saya emang mondok di sana juga di Anidom ya, Abu Muhtar itu. Dulu sempat di Salabintana juga sih, cuman sekarang sih lamanya di rumah juga sih Bang. Update-nya Bumina di Caladi. Abdi Bumina di Cisaat Bang. Update Caladi Ramayana. Caladi. Enggak tahu di mana itu. Ya, kumaha ieu mah tanya ho. Caladi mah jalan ieu di luhur. Bang Handi di mana Bang Handi? Sukabumi teh. Rumah Bang Handi di mana? Sukabumi, aku sekarang di Salabintana. Wah, yang bener Bang? Iya, lagi main ini. Ya udah mampir ke sini atuh Bang, ke Cisaat. Atau saya ke sana nyamperin Bang? Jangan atuh malam-malam, di sini nggak boleh namu kalau malam. Besok atuh ya.
Ya, insya Allah. Oke. Di DM aja ya nomornya Bang Andi ya. Oke, Bang. Yaudah, gitu aja ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mah dihandap, adi mah di luhur saya. Iya, emang bener selabin tanah itu di atas Bang. Iya. Selabin tanahnya di mana itu, di Selawi bukan? Adalah. Nantilah ya. Di sini, aku lagi nyantri di sini. Oh, di mana? Adalah. Oke, Bang Ridwan, Soalnya saya terima kasih. suka ke Selabin tanah juga Bang, ada guru di sana gitu. Host ada yang minta nomor ke MMCI. Saya kalau ini loh, kena peringatan. Iya, saya sebutkan ya. Iya. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi untuk kegiatan selama kita bulan Ramadan ini, bisa melakukan transfer ke rekening Bank BTN, Bank Tabungan Negara, dengan nama Yayasan Makassar Mualaf Center. Dengan nomor rekening adalah 401 ditambah 30 ditambah 001717 ditambah 3. Saya ulangi, 401 ditambah 30 ditambah 001717 ditambah 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konfirmasinya silakan hubungi nomorku 081 ditambah 28 tambah 77 tambah 43 kali tambah 92 kali. Silakan Pak Irwin. Terima kasih Bang. Wah, sekian tahun nih nunggu nih, 22 tahun bisa komunikasi ini, bisa langsung ketemu komunikasi dengan Bang Handi, Bang Zuma, Bang Sugi yang selama ini saya dapat dari YouTube zaman Zoom dulu nih, pakai Zoom. Sekarang di TikTok. Jadi ngikutin terus. Saya apresiasi sekali abang-abang semua bisa jadi bentengnya akidah Islam di Indonesia ini, tanah air ini. Yang selama ini yang saya tahu memang penghujat dari Kristen lebih banyak ya, yang saya tahu. Jadi seperti tadi yang disampaikan sama host tadi mengenai masalah untuk ngebantu di rekening tersebut, mohon di DM ke saya juga nggak bisa nulis nih, nggak hafal tadi apa yang disampaikan. Kira-kira mungkin ke depan apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan. Seperti itu. Bang Zuma. Baik Bang. Saya pengen dengar suara Bang Zuma langsung. Bang Zuma. Bang Zuma lagi online coba ya aku. Lagi online ya. Iya. Iya, sekian Bang, tahun Bang. Bang. Ya gimana Bang Erwin? Iya, saya dari Batam ini. Oh, dari Batam. Iya, dari Batam. Oh iya. Sekian tahun ini saya ngikutin ini debat-debat ini, mendengarkan terus ya kan. Tadi seperti yang ada saudara kita yang nyampaikan, Bang Zuma makan apa sih kan gitu kan. Jadi jujur saya kagum ya kan dengan abang-abang semua, ilmu yang begitu banyak yang disampaikan ya kan. Bisa mungkin orang Kristen sendiri sebenarnya pada dasarnya juga kagum ya kan, begitu banyak hafal Bibel ya, ayat-ayat di Bibel yang justru mereka sendiri tidak tahu ya kan, tidak hafal. Nah, jadi ya seperti yang disampaikan tadi, kenapa kok Bibel tidak bisa dihafal? Karena tadi yang disampaikan sama Bang Zuma, karena tidak masuk akal, karena akan sulit dihafal. Bahkan pendeta sendiri mungkin 10 lembar pun nggak bisa hafal. 10 lembar, 5 ayat aja nggak ada yang hafal Bang, kok 10 lembar? Banyakan. 5 ayat ya. Nah, seperti itu. Jadi gitu Bang Zuma, saya Pak Sugi, Bang Sugi, Bang Handi, host, saya apresiasi sekali. Nanti mohon di DM untuk yang tadi disampaikan. Kayak Umi Ripa juga, dimana saya mendengar kayak Bang Zuma sama Uti Watimena ya waktu itu ya, yang akhirnya tersandung masalah juga dia ya kan.
Pada dasarnya mereka merasa dihujat oleh Bang Zuma, padahal bukan hujatan tapi berdasarkan kitab dari mereka sendiri kan. Benar Bang, betul. Nah tapi mereka merasa itu penghujatan, itu yang dikatakan mereka. Seperti yang disampaikan tadi teman kita yang Kristen, bahwa masuk akal yang disampaikan Bang Zuma bahwa itu memang berdasarkan dari kitab mereka sendiri. Tapi mereka merasa itu hujatan dulu Bang. Seperti kalau mau ini kan temanya Bible menurut Al-Quran. Di Bible, di kitab mereka ada kata Allah. Kalau kita Allah. Saya sempat bertanya kata Allah di kitab mereka. Jawaban mereka itu nama gelar. Saya nggak ngerti dari mana kata gelar. Saya sampaikan bahwa itu dari bahasa Arab, tapi mereka mengatakan bukan. Mungkin di sini kan banyak juga teman-teman kita Kristen yang di bawah, dari sekian ribu orang yang mendengarkan ini. Mungkin Bang Zuma bisa sampaikan kalimat atau kata-kata yang ada di Bible itu, di Injil itu. Ada kata kalimat Allah. Benarkah itu Allah yang disampaikan dari zamannya Yesus dulu? Itu aja Bang. Iya. Jadi terima kasih. Saya jelaskan sedikit ya, bukan saya jelaskan sih, saya uraikan sedikit. Jadi kalau orang Kristen mengacu kepada pemahaman mereka menggunakan kata Allah, bukan berasal dari Quran dan juga bukan berasal dari bahasa Arab, maka mereka harus jujur mengakui di dalam bahasa Yunani itu tak ada. Yang ada hanya ada di dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani Allah bukan Allah, apalagi Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani Allah kita temukan dalam Mazmur 10 nomor 7. Apa arti Allah dalam bahasa Ibrani? Allah itu artinya kutuk atau sumpah serapah. Nah sekarang maukah mereka menyembah esensi yang terkutuk atau menyembah sumpah serapah? Kan tidak mungkin. Contoh misalnya di dalam dalil yang kita lihat di dalam ajaran mereka, misalnya di dalam Kolose 2, kita ambil Kolose 2 nomor 9 misalnya nih, cerminan daripada kebenaran tentang apa yang mereka ambil dari Al-Quran dan bukan dari mana-mana. Sebab dalam dialah terdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan. Kalau kata Allah yang mereka pakai ini merujuk kepada bahasa Ibrani, maka Allah di sini adalah bosan. Sambel. Tapi kalau kalian cepat minggu depan. Lu gimana sih? Ngerti Bible mental lu ya? Lu nggak ngerti rupanya Bible ya? Ucapannya Yesus lu nggak ngerti rupanya ya? Itu lu bahas Islam hadis pun ternyata ya. Astagfirullahaladzim ya Allah yang karim. Cuman segitu ilmunya. Aduh bahaya ini. Namanya nyerang pribadi kiamat. Ini gimana? Saudara, masa ilmu di Bible Anda lari? Ini Yesus berkata loh. Yesusnya yang berkata ente enggak. Gimana ceritanya ini? Turun aja. Amat belum jawab, Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Makanya tunjukkan di mana. Saudara Laskar Kristus, saya baca dalil dari kitab ente loh. Ia ola talogiam paumos aipestos echo paradosei kaita echoin labei. Itu ucapan Yesus.
Nah, Bagaimana? udah. Oke. Bagaimana ceritanya Bang seorang Laskar, Kristen jangan dulu turun, Bang Laskar. Bible Ada yang mau sendiri dibahas nggak ini. tahu? Saya jadi keberatan ini. Orang Kristen nggak ngerti Bible gimana Ki? Luar biasa, Yang luar kutanya biasa. bukan Al-Quran, yang kutanya bukan hadis, yang kutanya ucapan Yesus, Tante. Tepuk Aduh, tangan. dasar wanita berotot. Gimana Tepuk sih? tangan, tepuk tangan. Mantap banget, Guruda. Lu bahas lu gimana sih? Ngerti Bible kata lu ya? Lu nggak ngerti rupanya Bible ya? Ucapan Yesus lu nggak ngerti. Rupanya ya. Bang Sandi nanti $1 juta hampir semua CCTV. Banyak gangguan kayaknya tadi tuh ya. Waalaikumsalam. Iya Kanda. Biasalah. 4 hari rungkat. 4 hari kebenet. Pantesan. Iya, abang tadi yang bertanya itu mana? Bang Erwin. Kita lihat di bawah dulu. Iya, jadi kalau berbicara mengenai kata Allah itu murni dari Islam, murni dari Al-Quran, tak ada dari lain. Kalau mereka mengatakan dari bahasa lain, paling Ibrani berarti sumpah serapah. Berarti Kolose 2:9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Berarti sebab dalam dialah berdiam segala secara jasmania seluruh kepenuhan sumpah serapah. Ikan lucu. Berarti dalam tubuh Yesus itu sumpah serapah. Masa iya sih? Harusnya larinya memang ke Allah, ambilnya itu Allah. Untuk diumpetin makanya mereka menyebutnya Allah. Gitu teman-teman sekalian. Oke Bang Roy, apa kabar? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Sahabat Bang Juma. Alhamdulillah ya. Kenapa tadi nih Bang Juma roomnya rungkat? Mungkin ada yang laporin kali. Saya nungguin dari berjam-jam. Betul kok malah rungkat. Waduh. Lab lagi enggak ini Komal. Lab lagi sambil nunggu sahur. Iya. Takutnya Ini belum ketiduran ada habis otan ya? Ya, belum ada otan yang request. Belum. Otan Ya, dapet punya Bang. Kalau ada yang oten request ya yang muslim ya nonton di bawah aja lah, kecuali ya memang gurunda kita lah. Gimana Bang Roy gimana? Bang Roy. Iya apa Bang Adi? Gimana kabarku di sana Bang? Bang Adi kabarnya sebentar lagi mau punya momongan. Semoga saya selalu ya. Nyambung ya Bang Jumai. Walaupun saya karena Komal diskusi lintas iman, saya di bawah tetap nyambung kok. Iya, tetap nyambung informasi. Bang Juma ke Jakarta juga saya tahu kok. Berapa hari kemarin.
Jakarta. Kalau Anda tahu, Bang kenapa Andi Anda mengetahuinya, punya Bang? omongan. Kenapa mengetahuinya, Bang? Oh ya, seorang muslim kan harus connect dengan muslim yang lain. Sesuai dengan Al-Quran tadi yang masuk akal. Kata Bang Juma, kan kayak gitu. Kan tadi ada yang OT menanyakan, kenapa anak kecil diajarin? Ya karena Al-Quran kan wahyu ilahi. Kan gitu, beda dengan Bible. Yang tadi yang tidak terhampir, yang tidak bisa disentuh. Mana bisa ya? Bang Juma. Astagfirullah. Mana bisa nyambung ya Bang? Subhanallah. Ya itu Pak dia. RT gimana, gitu. Bang? Pak RT sehat? Pak RT sehat? Pak RT sehat. Pak RT. Masya Allah. Gimana abang-abangku puasa sudah masuk 10 hari ini? Masih sehat semua ya? Udah masuk 10 Makin hari ya? sehat Bang, alhamdulillah. 10 hari Bang Andi. Ini Bang Andi juga kadang-kadang juga ini. Aku tuh nggak ngitung, Bang. Aku mau nggak ngitung, pokoknya puasa aja gitu loh. Tahu-taunya jangan sampai 1 Syawal abang puasa, jangan ya. Jangan-jangan tiap hari cuma ngitung berpuluhan ini. Bang Andinya ini Bang Juma. Bisa jadi. Kita kan memang harus hitung-hitungan, Bang. Kalau nggak kan bangkrut. Itu saya yang jualan ciki. Kalau Bang Andi kan dakwah, Bang Juma dakwah. Abang usaha apa, Bang? Kenapa harus dihitung-hitung? Kan kayak gitu. Kalau berpuluhan iya. Kayak si Petra tadi. Ditanya Tuhannya naik ke surga pakai apa, nggak tahu juga ya, Bang ya. Nah ya kayak gitulah Bang. Mereka itu tanya itu kan saya berkali-kali ngomong sama oten-oten yang kucluk itu. Kalau tanya itu kira-kira yang nggak bisa dipertanyakan kembali. Carilah pertanyaan kira-kira debater muslim itu nggak nanya kembali. Jangan tadi, bertanya Bang, bisa ini loh, ditanya, Bang. katanya Dia itu bertanya, minggat lempar. Dia itu bertanya, dia nggak dengerin jawabannya Bang Juma. Jadi kalau dia bertanya, mic-nya dikecilin. Kira-kira udah selesai dia tanya lagi gitu. Jadi nggak budak dia, Bang. Gitu loh. Mestinya Ayub kalau bertanya 10:11. ya itu. Ya, itulah Ayub namanya 11 tadi. Itu sampai sekarang gue gak ngatur ini. Ayo. Ya, kalau pertanyaan kayak gini saya juga bisa Bang niru-niru abang. Siapa pendeta tempat saya yang bisa menghafalkan ayat itu? Yesus tidak tersentuh. Ya. Yesus terlihat oleh seorang pun. Bang Roy udah dulu ya, Bang Roy. Ini Bang Juma. Iya. Ya, gimana Bang? Kita sambit dulu teman kita yang baru naik nih. Oh iya siap. Aku tak mute dulu. Jaringan kita juga merah ini. Ya ada hahaha, ada Pak Anton. Silakan Bang. Senang kali Bang Roy malam ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dikasih kesempatan naik. Salam hormat kepada Abang Guru Zuma, Abang Guru Handi, dan Abang host siapa ya namanya saya belum kenal tuh. Adek Sadli. Iya, Abang Guru Sadi. Saya tuh kagum sama ya semua ustadz-ustadz yang ada di sini ya, guru-guru. Ilmunya tinggi-tinggi. Alhamdulillah saya banyak dapat ilmu juga dari sini. Ada yang mau saya tanya sedikit terkait sama tadi juga yang nanya kenapa nama Allah kok bisa dipakai di dalam Bible gitu. Saya terus terang memang agak terganggu juga ya dengarnya ya kalau nama Allah tuh dipakai di dalam Bible karena mereka kan mengatakan Yesus itu anak domba. Kalau Yesus anak domba, bapaknya berarti kan secara nggak langsung mengatakan bapaknya itu domba. Itu kayaknya nggak pantas gitu. Kalau seharusnya sih mereka kalau mau menulis nama Allah itu L-nya nggak usah 2 lah gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Bisa nggak kita tuntut ke LAI-nya itu supaya mereka merubah itu gimana caranya ya gitu ya. Kita udah laporan itu Bang. Tim kita udah pernah melapor ke mereka. Ke MUI juga sudah. Terus belum ada tanggapan ya Bang? Iya.
Karena kelihatannya kalau mereka menanggalkan kata Allah di kitab mereka Iya. itu entah larinya kemana kepada Kalau- siapa nanti. Iya. Memang sih kalau Teos. pendapat saya, kalau memang dia mereka sampai menanggalkan kata Allah dalam Bible mereka, akan banyak umat mereka goyang. Iya benar. Pasti banyak yang goyang. Bagaimana bisa kok kesalahan terfatal dari istilahnya nama Tuhan bisa diganti. Cuma bagaimana kalau kita bergabung ke semua jaringan seperti kayak Pemuda Pancasila, FBR, termasuk Stop bang, ormas jangan saya. sebut-sebut organisasi dulu bang. Oh iya ya, maaf. Maksudnya ke ormas-ormas gitu kita bergabung, berdemo, kita nggak puas dengan jawaban yang kita nggak pernah puas, apa yang kita tanya nggak pernah dijawab, bahkan nggak pernah dibahas soal itu. Padahal kita kan tentunya ada dalil ya, ada dalil-dalil yang kuat bahwasannya nama Allah itu nggak pantas disandang di dalam Bible gitu kan. Ini loh bang, supaya dijawab Iya. cepat. Inilah indahnya Islam itu dengan toleransinya yang sangat tinggi. Iya. Kita itu maunya mereka lah yang sadar Iya. bahwa mengakui kesalahan dan merubahnya sendiri. Indah sekali itu Islam di sini. Ini udah ada out ini, ada satu, Adi Stephen. Iya iya. Kalau iya sih ya, kalau cerita itu ada satu lagi juga itu yang saya sebetulnya pengen saya tanyain ya. Kenapa Indonesia menamakan hari yang seharusnya Ahad menjadi Minggu? Terus kenapa liburnya harus? Padahal kan kita kan mayoritas Muslim ya. Kenapa nggak liburnya Jumat gitu ya? Kita akan punya kalender Islam bang. Pakailah itu maksudnya kita. Kalau kita liburnya Jumat kan kayak saya pun kerja. Kadang-kadang terganggu mau ibadah tuh karena di waktu kerja gitu. Justru itu menguji keimanan kita di hari Jumat Ya, itu. Sampai di mana iman kita menghormati hari Jumat sambil kerja. Iya, Itulah betul. ujiannya sebagai umat Islam bang. Gitu loh. Disikapi kalau- positif aja bang. Kalau umpamanya bisa dirubah itu kan lebih baik ya, maksudnya jadi banyak. Cukup dulu ya bang. Ini makanya saya nggak mau tanyai teman Muslim mau naik karena banyak pertanyaan ini. Oke bang, terima kasih ya. Kita sapa dulu Mr. Adi Stephen. Oh, oke siap. Silakan Bang Ardi. Iya, ini room apa ya? Room. Lintas agama gitu. Iya, betul. Kecil banget ya. Suaranya kecil. Dialog lintas agama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ya, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Adi. Bang Adi baru ini ngeliat room seperti ini atau bagaimana? Iya, baru ini lihat ada debat-debat gini. Iya. Mungkin di Kristen ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sini, Bang. Gak ada sih di Kristen sih. Baik-baik aja. Gitu. Baik-baik aja sih sejauh ini menurut saya ya. Bang Adi Stephen ini sudah lama menjadi Kristen. Ya, dari lahir saya Kristen. Kristen itu menurut saya artinya pengikut Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. Yesus. Oh, jadi Kristen ini mengikuti Yesus ya Bang ya? Iya. Tapi bohong. Oh iya? Kok bohong Iya. ya? Kenapa ya? Coba Yesus banyak. itu bukan Kristen, Bang. Yesus Iya. itu agamanya Yahudi. Ya memang Yesus bukan itu pengen- Kristen. Nah, itu dia makanya. Nah, terus kenapa saudara mengaku pengikut? Oh, karena namanya kita fans ya, itu kan ibaratnya sebutan fans ya. Gak mungkin seorang Iya. seorang idola tuh ikutan Artinya ikut fans. juga. Artinya ngefans aja kepada Analoginya Yesus. gitu, analoginya begitu. Analoginya. Tapi Yesus mengatakan begini dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku Oke. mengenal aku
mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Terus? Sementara Anda tidak mengikuti Yesus. Dasarnya Anda cuma saya nggak ngefans. mengikuti. Dasarnya apa? Yesus itu menyembah Tuhan. Yesus menyembah Tuhan. Ya. Anda menyembah Yesus. Kan nggak nyambung kan, Bung? Ya, Yesus disembah kan nolak kok. Maksudnya? Yesus disembah kan nolak kok Yesus. Yesus disembah nggak nolak gitu? Iya. Tapi faktanya Matius 7 dia berpesan kepada pengikutnya agar jangan mengikuti pengajar palsu. Iya. Pengajar palsu itu pengikutnya menyembah dirinya. Loh, dia disembah nggak nolak tuh gimana dong? Di mana Yesus disembah? Oke. Kapan? Baca Yohanes 20:28. Yohanes 20 nomor 28. Apa yang diterangkan kemudian di sana ketika dikatakan adanya ucapan? Kamu kan menyinggung soal dia disembah kan? Iya. Dia nggak Mana nolak ada kan? disembah di sini? Mana ada disembah di sini? Oke. Mana ada disembah di sini? Thomas hanya mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Itu nggak penyembahan? Bukan. Oh bukan. Iya bukan. Sejak kapan Yesus dipanggil? Sejak kapan Yesus memperkenalkan dirinya Allah? Di mana Yesus mengajarkan akulah Allah? Di mana? Yohanes 10:30. Yohanes 30 apa yang dikatakan di sana? Aku adalah Allah gitu. Aku adalah Bapa adalah satu. Jadi kalau Anda dengan saya adalah satu berarti Anda adalah aku gitu. Oh enggak, saya nggak mau satu dengan Anda. Ya makanya. Anda siapa? Loh, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, Bung. Sadari itu. Itu pengakuan Yesus sendiri. Apa kata dia? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Setelah murid-muridnya menerima segala firman, muridnya percaya bahwa Yesus itu apa? Muridnya percaya bahwa Yesus adalah apa? Kok jadi tanya saya? Apa? Loh, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa di sana? Di mana? Lo belum tahu ya? Baik, biar tak iya, jadi. saya masih awal. Sebab segala firman, ini Yesus yang berkata nih. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka ini Bani Israel, bukan Kristen. Kristen kan dari luar, dari Roma Yunani. Kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Setelah mereka menerima, mereka tahu dengan benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa aku adalah rasulmu. Oke. Terus coba baca Matius 14:33. Anda mau ngapain? Mau membantai Yesus? Loh, kan ini kita konteksnya Yesus disembah kan? Enggak, ini murid-muridnya nih. Saya ngerti. Kristen menyembah Yesus. Matius 14:33. Matius 14:33. Saya ngerti. Kristen menyembah Yesus. Iya, baca Matius 14:33. Ayo. Iya, saya paham. Bisa enggak Anda itu bicara pakai otak? Loh, bisa nggak Anda bicara pakai otak? Kita adu otak aja sini. Siapa yang punya otak? Oke, sekarang begini, kalau kita adu kan kamu bilang di mana Yesus disembah ya kan? Iya, Yesus disembah oleh Kristen. Ya kan gitu. Matius 14:33, apakah ada sebutan Kristen di situ? Oke, baik. Matius 14:33. Oke. Matius 14:33. Anda hanya mencomot data kan? Apa bedanya sama Anda? Anda juga mencomot. Tidak, sadar, Bung. Yang Anda lawan di sini Yesus. Yang Anda lawan di sini Yesus, iya, bukan udah, saya. Baca aja Yang Matius Anda lawan Yesus, 14:33. bukan saya. Anda cuma comot data. Ya udah baca Matius 14:33, susah amat. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Yesus. Ya udah, kelar kan? Katanya sesungguhnya engkau adalah anak Theos. Anak apa? Iya, yang disembah siapa? Itu disembah di situ. Yesus disembah di sini dikatakan kata apa? Proskuneo. Proskuneo itu apa? Yesus disembah nggak di situ, saya tanya. Proskuneo artinya apa? Saya tanya, Yesus disembah nggak di situ? Iya, dalam bahasa Indonesianya menyembah, dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Arti proskuneo itu adalah membungkukkan diri, menghadap, memuja, berlutut, membungkukkan diri. Itu artinya menyembah gak? Itu artinya jadi kalau ada orang membungkukkan diri kepada orang tuanya itu menyembah. Iya dong. Iya dong, nyembah dong. Nyembah dong. Oke, baik. Sekarang giliran saya bicara nah. Di mute.
Tunggu, sabar. Gantian, Sabar. bro. Gantian. Saya lagi Yaudah, ayo. Anda sebenarnya tidak melawan saya nih. Anda melawan Yesus. Oh ya? Yes. Yohanes Kenapa? 17 nomor 8 ini ucapan siapa? Ucapan siapa kok? Ucapan siapa? Yesus, kenapa? Ucapan Yesus. Menurut Yesus, setelah semua ucapannya disampaikan kepada muridnya, menurut Yesus percaya kemudian bahwa Yesus adalah Apa? Lokut Bahlul. Jangan nanggung-nanggung bernarasi. Ini dalilnya, kamu baca, ini kitabmu baca. Iya. Menurut Jangan nanggung-nanggung baca. Menurut Yesus, setelah kemudian dia menyampaikan semua perkataannya, termasuk Matius 14 yang bukan perkataannya Yesus, kamu jadikan dasar untuk menuhankan Yesus. Saya tanya sama saudara, menurut Yesus, semua firman yang diterima setelah dia sampaikan kepada pengikutnya yang asli, Yesus mengatakan muridnya percaya bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan. Muridnya percaya dia utusan. Muridnya muridnya percaya dia utusan. Saya cuma menolong Anda untuk waras. Iya. Ini Yesus yang mengaku. Oke, kamu bilang begitu di situ dia sampaikan semua firman, begitu semua dia sampaikan segala firman, semua sabda yang bertinta merah di kitab saudara, muridnya percaya dia rasul. Murid. Sekarang di Lalu Yohanes Anda 20:28 itu muridnya bukan? Anda siapa yang menganggapnya Tuhan? Yohanes 20:28 itu Semua muridnya bukan? firman, Anda hanya mencomot. Iya. Anda cuma mencomot satu ayat. Apa bedanya sama kamu? Kamu juga satu mencomot. ayat. Kamu juga mencomot. Bedanya apa? Jangan saya. Iya, bedanya apa? Kamu Jangan mencomot juga saya. gak? Yesus. Kamu mencomot juga gak? La haula wala quwata illa billah. Sekali gue ngomong gue hajar nih. Kamu nggak paham, kamu nggak punya pengertian. Ini Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Semua firman, mau dia Yohanes 10:28, mau Yohanes apapun itu yang kamu jadikan sebagai dasar menuhankan Yesus, faktanya begitu perkataan-perkataan Yesus semuanya dirangkumkan kemudian untuk muridnya percaya Yesus hanya rasul. Oke. Terus apa lagi? Nah, terus ente siapa? Oke. Kenapa Anda menganggapnya Tuhan? Muridnya mengatakan dia rasul, tapi ada muridnya mengatakan dia Tuhan. Terus yang benar yang mana? Loh, berarti Yesus semuanya. bohong. Semuanya. Berarti Dia Yesus Tuhan, bohong. dia rasul, semuanya. Dia Tuhan, dia Berarti rasul. Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Berarti Kenapa Yesus bohong? bohong. Kenapa bohong? Murid-muridnya percaya bahwa dia adalah rasul. Oke. Ini pengakuan Yesus. Yohanes 13:13 pengakuan Yesus. Woi. Segala firman kamu hanya mencomot Yohanes 13:13. Sementara Yohanes Yesus mengatakan 13:13 dia mengaku apa? Astagfirullahaladzim. Bro itu. Yesus mengatakan segala firman, segala firman, mau dia Yohanes 13 nomor 13, Yohanes 13 nomor 14, semua firman setelah sampai kepada muridnya cuma percaya dia rasul. Ente siapa? Oke. Kasihan ente. Apa yang salah dengan kata kurios? Apa yang salah di situ? Enggak usah kau membawa itu. Menurut Yesus, semua firman bukan cuma comot-comot kayak ente. Muridnya Yesus. Ente juga nyomot. Jangan tanya saya. Ini pengakuan Yesus. Sama Yohanes 13:13 juga yuk mengaku. Susah dijelasin nih, Bahlul. Ente itu melawan Yesus. Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan ke pengikutku dan pengikutku percaya aku rasul. Oke. Ente hanya satu ayat loh, hanya Yohanes 13:13. Ente menuhankan dia. Sementara murid-muridnya semua firman menghasilkan keimanan Yesus rasul. Oke. Oke aja, oke Pak. Yohanes 3. Loh. Sini coba gue yang campur. Iya, biar kita fair. Iya, biar kita fair. Kau nakal. Iya, biar kita fair. Oke, bro, dengerin dulu, bro. Terus Dengerin kenapa? dulu. Apa? Dengerin dulu. Apa yang salah dengan Yohanes 13:13? Dengerin dulu. Yesus itu manusia atau Tuhan?
Tuhan dan manusia itu dua hal yang berbeda. Enggak, saya tanya, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan dan manusia itu Tuhan dan dua hal manusia. yang berbeda. Baik. Udah, Tuhannya Maria siapa? Tuhan itu gelar, manusia itu wujud. Sembahannya Itu Maria beda. siapa? Tuhan itu Sembahannya gelar. Maria siapa? Tuhan Jawab. itu gelar. Sembahannya Maria siapa? Loh, Tuhan itu makanya sembahannya Maria jelaskan, siapa? Saya Yang jelaskan. disembah Maria siapa? Tuhan itu gelar. Yang disembah Maria siapa? Tuhan itu Yang disembah gelar. Maria siapa? Manusia itu wujud. Iya, yang disembah Maria Tuhan siapa? itu gelar. Yang disembah Maria siapa? Tuhan itu gelar. Nggak bisa jawab pertanyaannya. Iya, kamu bisa bedain nggak? Yang Tuhan dan disembah manusia? Maria siapa? Enggak, kamu bisa jawab dulu ini. Yang disembah Maria itu siapa? Jawab. Tuhan. Maria Siapa menyembah yang Tuhan. disembah Maria? Jawab. Yotai Pape, ala Yotai Pape. Kenapa? Bukan Yesus. Ya Yesus Yotai Pape. Berarti sembahannya Maria anaknya. Loh, kan memang Allah langsung. anaknya ke situ. Subuh-subuh kena. Apanya kena? Apanya yang kena? Sembahannya Maria anaknya. Sekarang atau bukan? gini, ke konteks enggak, tar dulu. Jawab Jangan lari dulu. Enggak bisa lu lari kita ke ke gua. konteks dulu. Sembahannya Maria siapa? Kamu yang lari. Kita Sembahannya ke Maria konteks siapa? Yohanes 13:13 dulu. Sembahannya Kita ke konteks Maria Yohanes siapa? 13:13 dulu. Sembahannya Maria siapa? Woi. Cambuk dia. Enggak bisa jawab. Woi. 1, 2, 3. Sembahannya Maria siapa? Woi. Jawab. Woi. Yohanes 13:13 dulu. Sembahannya Maria siapa? Yohanes 13:13 dulu. Kamu kok nggak tahu sembahannya Maria? Yohanes 13:13 dulu. Gampang itu. Ini sembahannya Maria siapa? Yohanes 13:13 dulu. Woi. Sembahannya Maria siapa? Yohanes 13. Mampus lu di bawah lu. Ditanya apa-apa. Kena kan muridnya menyembah dia. Oke lah, gue ikutin karena kamu ngeyel sama Bang Juma. Langsung gue kasih lu pamungkasnya. Ya, dengarkan. Ya, kamu hanya bawa data Yohanes 13:13. Data itu semuanya sudah Yesus sampaikan ke muridnya. Dan muridnya hanya sampai kepada level percaya dia rasul. Kamu cuma modal Yohanes 13:13. Yesus mengatakan semua firman telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka semua telah menerimanya. Mereka semua tahu benar-benar bahwa aku ini datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid tidak comot-comot ayat. Yohanes 13:13. Dia adalah Tuhan. Lah bega. Kamar rupa. Tuyul. Itu buktinya Yesus Tuhan. Mana? Yohanes 13:13. Bahlul. Murid-muridnya tidak modal Yohanes 13:13 saja, tetapi muridnya semuanya firman telah disampaikan oleh Yesus. Mau dia Yohanes 13:13, mau dia data apapun, semuanya sudah disampaikan. Dan endingnya apa? Mereka percaya bahwa aku adalah rasul utusanmu. Kamu cuma modal satu, cuman Yohanes 13:13. Muridnya semuanya firman, termasuk Yohanes 13:13. Tetapi apa endingnya? Yesus rasul. Begitu. Naik ke sini cuman mau pamer congor. Gimana ceritanya? Pakai Yohanes 13:13. Gua hajar kalau mau ke situ. Yohanes 13:13 ini sampai nggak ke muridnya? Sampai Bang Suma. Setelah Yohanes 13:13 ini sampai ke sana, apakah muridnya percaya seperti Anda percaya? Tidak. Kata siapa? Kata Yesus. Muridku setelah sampai Yohanes 13:13 ke mereka, mereka percaya bahwa aku adalah rasul. Ke orang dungu nih, ketika Yohanes 13:13 sampai ke dia, ale Yesus Tuhan. Bahlul. Mana sih? Jangan bantah saya, bantah Yesus. Yesus mengatakan semua sabda, semua firman telah aku sampaikan. Mau dia Yohanes 13:13, Yohanes 10 nomor 30, atau apapun yang menyebabkan kalian menuhankan anak orang,
Ternyata data-data itu sudah sampai lebih dulu ke muridnya. Tapi muridnya hanya percaya Yesus levelnya hanya rasul. Kenapa sih susah ini orang-orang Kristen ini bisa gunakan akalnya ya? Sudah dungu, percaya diri lagi dalam kedunguannya. Ditanya siapa? Giliran gue tanya Banyuma siapa sembahannya Maria, pusing. 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 Itu sebabnya kenapa kalian pusing. Karena kalian melantik rasulnya Bani Israel, rasulnya orang Yahudi sebagai Tuhan. Kucluk. Makanya kau bingung. Kalau Yesus itu Tuhan yang lebih duluan menuhankan muridnya. Kalau Yesus itu Tuhan lebih duluan mamaknya yang sembah. Tapi itu tidak masuk akal. Gak pernah tuh ada data. Banyuma gak pernah ada data Bunda Maria menyembah bayi. Nah, gak ada. Yang ada Bunda Maria menyusui bayi. Masa Nina Bobo, Tuhanku gua sembah kau sambil gu gendong-gendong. Mana ada dananya begitu? Bukan begitu Bang Hadi. Tuhan Bobo, oh Tuhan Bobo, kalau tidak Bobo Bukan marahnya Tuhan. Enggak, kalau tidak Bobo bukan Tuhan. Allahu Akbar. Jadi tolonglah ya saudara-saudara Kristen, diskusi itu pakai otak, pakai akal gitu loh. Jangan ego. Diskusi santai aja kita. Kenapa saya nyolot? Kenapa saya kemudian menekankan tidak mau berhenti bicara? Karena ya kalian coba diskusinya baik-baik. Kasih ruang kita saling berbicara. Ini tidak. Kalian hanya memberikan satu pernyataan yang tidak rasional berdasarkan membantah dalil. Ini Yesus yang mengaku. Yesus berkata, sebab segala firman, ya termasuk Yohanes 13:13, telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 13:13, mereka sudah terima. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sudah. Yohanes 13:13 dan semua data-data sudah diterima. Dan apa endingnya? Muridnya percaya dia hanya rasul. Udah selesai. Anda datang 2000 tahun kemudian hanya comot Yohanes 13:13 menjadikan Yesus Tuhan. Ente siapa? Tapi dia akui Banyuma, Yesus itu Tuhan, dia juga utusan, dia juga guru gitu. Itulah kucluk. Artinya dia antikristus. Karena di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah antikristus itu? Bukankah dia? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menolak bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dan datang. Itu kan Yohanes 2 itu. Betul. Bunyinya kan gitu. Nah sekarang kalau dia menganggap Yesus Tuhan, berarti dia menolak Yesus itu Kristus. Dan datang sebagai manusia. Ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kalau ada yang menganggap Yesus Tuhan, berarti sudah menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapin. Kalau menganggap Yesus Tuhan, berarti menyangkal Yesus itu adalah Kristus. Begitu. Bahaya ini kalau merangkap jabatan nih. Presiden merangkap menteri, merangkap dosen. Aduh. Memang nggak bisa. Ini 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, orang-orang Kristen mengaku, menurut saudara Kristen, Yesus itu Kristus atau bukan? Kristus Bang Suma. Tepuk tangan. Terus kenapa kamu ke gereja menyembahnya? Karena dia juga Tuhan. Kucluk. Dengan Anda menuhankan dia, berarti Anda menyangkal dia adalah Kristus. Ya ampun. Sapi itu sapi. Betul Bang Sema, sapi adalah sapi. Tapi kenapa ke gereja menyembah sapi misalnya? Karena dia juga Tuhan. Berarti kamu menyangkal bahwa dia adalah sapi. Karena kau tuhankan, berarti kau anggap dia Tuhan. Padahal dia manusia, padahal dia sapi katamu. Kan lucu. Aneh, makanya muncul sapi bersayap. Kan gitu. Kalau Yesus Tuhan yang kau sembah, kok Tuhan sedang istirahat dari bayi, disusui gitu loh. Istirahat, tidur, lapar.
Jawabannya apa? Dia kan manusianya. Yeay. Dia Terus bagi kenapa bagi Anda anak orang. sembah? Karena dia 100% Tuhan. Berarti Anda antikristus. Berarti Anda itu pendusta. Jadi manusia ini ditambahkan gelar Tuhan sembahan. Ribet jadinya ya. Ribet. Ribet lah bro. Orang malu kok dituhankan, disembah. Baca Bang Juma, baca itu di Matius 14:33 dan ada orang-orang yang datang di perahu menyembah dia katanya. Sesungguhnya engkau siapa? Engkau anak Theos. Anak Theos. Anak Theos kok disembah, bapaknya enggak? Kena lagi kan? Padahal di situ bukan menyembah, di situ menghormati, membungkukkan diri sama dengan kita ini menghormati orang tua, bukan menyembah orang tua. Proskenes itu Bang Andi. Iya. Proskenes itu adalah berlutut membungkuk. Berlutut membungkuk artinya dia menghormat gitu. Menghormat. Iya, menghormat. Menghormati ya. Menghormat bukan menyembah. Datang lagi bawa-bawa kata Thomas, ya Tuhanku ya Allahku. Yeay. Bahaya itu. Hai. Susah memang membedakan. Iya. Ya, silakan Waalaikumsalam. Ini udah nggak ada autan lagi. Kalau ada autan saya mau nyimak dulu. Kalau nggak ada baru. Udah Bang, bentar lagi juga sahur Bang. Silakan Bang. Kita bentar lagi juga tutup. Jadi gini Bang Juma, sebelumnya Assalamualaikum. Ini kemarin saya nyimak. Ini benar-benar membuat juga, terutama ini buat muslim-muslim di bawah, mungkin penting juga penyampaian saya ini, karena kemarin saya nyimak tentang lintas agama Bang Juma bersama Kiamat, Sipi, sama itu tuh si PPJ, itu banyak banget. Dan saya masih anak muda, umur saya 22 tahun, dan saya bisa dibilang Islam awam gitu, karena kalau misalkan saya kan sering banget saya sering banget dengar komal Bang Juma itu tiap selesai kerja. Tapi sebelumnya kan, sebelum nunggu mulai lab itu saya suka dengar tuh komal penghujat. Saya sebagai awam kan, kalau dengar penghujat itu bahas Al-Quran, bahas hadis, itu kan ada setitik hati, oh kok kenapa gini, atau keraguan gitu dalam keislaman saya, meskipun setitik banget itu. Dan semua itu terbantahkan, terjawab oleh ucapan Bang Juma. Dan ini nambah wawasan juga, kalau penghujat itu atau kayak si Sipi sama si Kiamat itu, mereka tahu tentang berbicara tentang Al-Quran, namun tidak menguasai bahasa-bahasa Arab atau bahasa-bahasa dasar Arab. Karena mau kayak gimana pun orang yang ngebahas Al-Quran, tapi kalau tidak tahu bahasa Arab atau bahasa aslinya itu susah. Nah, itu menjawab semua gitu. Dan mungkin di sini ada muslim di bawah yang suka panas atau misalkan naik ke komal-komal Kristen, itu kalau menurut saya nggak perlu, karena poin pentingnya adalah mereka menghujat tanpa tahu dasar Al-Quran itu seperti apa. Kalau Bang Juma dan apologet Islam kan kalau bahas Injil itu mereka memahami bahasa Ibrani dan bahasa lainnya. Itu menurut saya. Bebal. Itu sih. Nah, kalau bisa Bang Juma boleh diingatkan lagi kepada muslim-muslim di bawah biar agar tidak banyak yang naik itu di komal-komal Kristen. Iya, baik. Oke. Boleh ya, host, saya boleh cerita sedikit ya, host? Harus Bang Juma. Enggak, siapa tahu dilarang. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai Islam, di Islam itu ada yang disebut ijazah. Jadi ijazah ini itu berasal dari tradisi Quran. Jadi umat Islam itu memahami Islam, apalagi sampai pada kritik Islam, itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena Islam itu disajikan dengan sistem ijazah, legalitas formal, pengakuan secara formal dari seorang tokoh atau lembaga dalam bidang keislaman.
Seorang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan Al-Quran. Contoh misalnya dalam bidang Al-Quran, ketika berbicara mengenai ijazah, itu bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada masa dahulu kemudian pada masa Rasulullah, para sahabat, para ulama yang pergi ke suatu negara kemudian yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah ijazah dari seorang guru itu memiliki syarat. Jadi untuk memahami Islam, untuk memahami Al-Quran, kudu wajib punya ijazah. Tidak bisa kemudian hanya modal terjemah. Modal sudahlah modal terjemah, diapit kebencian, diapit kesirikan, diapit kemunafikan, diapit kemudian dendam, kesumat, diapit lagi dengan kedunguan, kebahlulan. Tidak bisa paham Quran. Tidak bisa. Kita aja nih yang dengan hati yang suci, dengan hati yang tulus belajar. Apalagi dengan kebencian, apalagi yang dimakan selama ini adalah makanan-makanan yang diharamkan. Bagaimana bisa Al-Quran itu masuk ke dalam jiwa mereka? Bagaimana mungkin Al-Quran itu bisa masuk ke dalam akal mereka? Sementara yang mereka makan babi, kucing, anjing, ular, biawa, sapi, pararang, padale. Andaikan suster ngesot mereka bisa makan, mereka makan juga. Bagaimana mungkin kemudian kalam Allah, kalam bisa masuk ke dalam otak mereka? Nggak mungkin. Jadi kalau ada orang Islam kemudian masuk ke dalam komal mereka, lalu kemudian mereka percaya kepada penyampaian orang yang bahlul ini, itu artinya mereka lebih bahlul dari mereka yang menjelaskan itu. Islam, Bung, ketika masa Nabi Rasulullah Muhammad SAW, pemberian ijazah itu telah dijumpai pada masa itu. Bagaimana kemudian para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az dan Ubay bin Ka'ab, ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan apa? Khusu Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Ijazah dari Rasulullah. Ambil Al-Quran dari keempat orang ini. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Nah, ini berarti ijazah. Artinya, secara bahasa, ijazah ini adalah legalitas. Ijazah ini adalah putusan. Sedangkan dalam ranah ilmu, khususnya Al-Quran, sebuah persaksian atau pengakuan dari seorang mujiz atau guru yang memberikan ijazah kepada seorang mujiz yang mendapatkan ijazah atas keahlian dalam bidang Al-Quran. Seperti hafal Quran, hafal kemudian tafsir, paham tafsir, mengerti tentang ilmu sanad, mengerti tentang ilmu i'rab, mengerti tentang nahwu sharaf, mengerti tentang balaghah dan seterusnya. Jadi orang yang memiliki kecakapan, orang yang memiliki keahlian, orang yang kemudian memiliki kepiawaian dalam mengkaji Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, orang ini yang memiliki ijazah. Kalau si Congorpedia bisa apa? Hah? Membaca huruf hijaiyah saja kagak bisa. Sudah begitu, dia ingin mengatakan Islam itu salah dengan modal yang mereka punya hanya terjemahan saja gitu. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin itu bisa terjadi bagi orang yang berakal. Nah, kemudian yang perlu dipahami di sini yang pertama adalah Islam mengenal apa yang disebut ijazah ardan wa sima'an. Ijazah setoran dan sema'an. Kalau kita lihat secara praktik dalam kaidah ijazah ardan wa sima'an ini adalah seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid kudu wajib mengulang bacaan tersebut, harus sama seperti bacaan sang guru. Ini yang disebut ijazah ardan wa sima'an. Harus bersanad ilmunya. Contoh misalnya dikatakan dalam Al-Quran, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Sang murid kudu wajib melafalkan bacaan yang sama. Nggak bisa tidak. Jangan ya Bani Israila inni rasulallah. Tidak bisa. Anda tidak lulus. Ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Habis itu level ilmunya dinaikkan lagi. Belajar tentang tafsir, belajar tentang ilmu sanad, belajar tentang ulumul hadits atau ulumul Quran, belajar tentang nahwu sharaf. Jadi ada rentetan disiplin-disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang ulama Quran baru bisa mendapatkan ijazah ardan wa sima'an. Tidak bisa asal-asal.
Kalau bisa seperti congor pedia orang berislam, tidak perlu kita sekolah Quran, tidak perlu ada pesantren, tidak perlu kita belajar nahwu Arab. Ternyata hanya modal terjemah kemudian orang bisa menjelaskan Islam. Tapi itu tak mungkin. Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya manusia yang dititahkan oleh Allah untuk untuk menjelaskan kemudian uraian daripada Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengurai isi Al-Quran dari A sampai Z. Ilmunya ada sama beliau. Kenapa? Dada beliau dibelah, dada beliau disucikan, dada beliau dibersihkan, kalbu beliau dibersihkan oleh Allah, pikiran beliau disucikan oleh Allah. Memang dia manusia khusus untuk menjelaskan kalam ilahi. Ya CP congor apa? Mandi junub aja kagak pernah, sunat aja kagak. Mau menjelaskan Al-Quran, mau melemah-lemahkan Islam, tak mungkin, tak mungkin. Jadi saudara-saudara yang ada di bawah, terima kasih saudara kita HH ini sudah memperingatkan. Beliau masih muda tapi memiliki tingkat kecakapan untuk menangkap keadaan begitu bagus. Jangan pernah jatuh hanya gara-gara orang dungu. Jangan. Al-Quran tidak sesederhana yang kita pikirkan. Al-Quran tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Untuk mengerti tentang satu huruf dalam Al-Quran pun memiliki disiplin ilmu yang sangat luar biasa. Harus sekolah yang mendalami tentang kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, baru bisa mendapatkan ijazah. Habis itu baru menjelaskan. Coba lihat kemarin, coba lihat ketika ditanya, dia memperlihatkan data ini di dalam, tapi suruh baca kitab gundulnya, bisa? Tak bisa. Bagaimana mungkin seorang yang tidak mengerti komputer hanya karena melihat, oh ini kotak, oh ini ada huruf-huruf, ini ada keyboard, terus diminta untuk menjelaskan dan mengkritisi isi komputer? Kayak mana ceritanya? Pegang mouse aja kagak bisa. Coba tanya mereka tuh, sejauh mana Anda menyalah-nyalakan Islam? Oh Islam itu salah gini-gini. Berarti agama bahwa agamamu betul. Iya. Kamu menyalahkan Islam karena kamu menyadari agamamu benar. Oke, saya uji sekarang. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, berkata kepada sahabat-sahabatnya kemudian, bahwa segala firman telah dia sampaikan kepada pengikutnya, dan pengikutnya kemudian percaya. Lalu apa yang Anda tahu ketika ada pernyataan yang muncul di dalam surat? Dia menerima kemudian firman dari persaksian Yesus. Tetapi masalahnya adalah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Gio olah talogia po mau epios tos eko paradose kaite acen lafi. Nah, mana sanatnya sampai kepada Paulus? Sampaikan, tunjukkan kepada saya. Bisa Anda tunjukkan? Tunjukkan ayatnya Bang Suma. Itu di mana ayatnya Bang Suma? Bang Suma, itu ayatnya di mana? Loh, yang saya baca ini bukan ayat. Kamu pikir yang ku baca ini mantra gitu? Jelas-jelas saya baca. Gia ola talogia pau mos epestos eko paradose kaita echon lape. Exoron poli kara oten irna aposena. Kai peseton ote esi me esteiles. Ini ayat yang ku baca. Kucelup. Kenapa kau tidak mengerti? Sedangkan kalau Anda orang mengatakan di kuping saya, Bang Suma, ya, di dalam Al-Quran pengakuan Allah Subhanahu wa ta'ala konon ceritanya begini. Seperti apa? Alladzina idza asabathum musibah. Saya langsung tahu itu, meskipun kamu tidak menyebut nama surahnya dan ayatnya. Itu baru orang belajar tentang kitab sucinya. Bang Suma, ya, di dalam Quran mengatakan begini. Kayak mana bos? Mathaluhum kamathalil ladzi. Loh, saya langsung tahu itu surah apa, itu ayat berapa. Bang Suma, ya, di dalam kitabmu ada dikatakan seperti ini. Kayak mana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Saya langsung tahu surah apa, ayat berapa.
Lah saya bacakan kepada ente, exoron polikala oti irna aposena, kai pistipon oti sme estiles. Setujukan ayatnya. Ayatnya tunjukkan. Ayatnya tunjukkan. Dungu, ini sudah ayat aku bacakan gratis tanpa Anda harus bayar perpuluhan ke saya kok. La haula wala quwata illa billah. Itulah bukti bahwa Anda tajam menyerang tapi tidak punya pertahanan. Seperti itu ya saudara Haha, terima kasih banyak. Jadi kita umat Islam jangan pernah lemah diperbodoh anak TK. Jadi saya mengatakan kepada mereka, orang-orang di luar Islam yang membahas Islam, apalagi tujuannya menghujat, level dia hanya anak TK yang melihat kemudian buku kedokteran, baru sampulnya mereka dengan percaya diri buka praktek. Itulah si Congorpedia, itulah si kiamat, itulah mereka yang suka membahas-bahas Islam tanpa ilmu, itulah mereka. Jadi jangan mau percaya kepada mereka membaca kitab suci kita aja, tidak. Sumber Islam yang pertama kali kemudian Allah firmankan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Iqra. Seorang nabi, seorang rasul diperintahkan oleh Allah Iqra. Apa tujuannya Rasulullah diperintahkan membaca Iqra? Karena dialah yang memiliki kemudian tugas utama menyampaikan Al-Quran kepada umat Islam. Jadi kalau ada orang yang datang mau mengajari kita Al-Quran, maka yang pertama kita persyaratkan adalah Iqra. Ente mau ngajarin saya Quran? Ya. Rasulullah Muhammad SAW mengajari kami Al-Quran dengan cara satu, Iqra, bacakan saya. Mana Al-Qurannya? Bacakan. Kalau ente membacanya aja kagak, lu ke gereja, lalu di toiletnya, habis itu kau cebok 1 sendok, habis itu jilat kau punya tangan. Mudah-mudahan dengan cara itu kau bisa waras. Jadi saudara Haha, terima kasih banyak atas masukannya. Juga ini adalah sangat bermanfaat untuk kita semua, bahwa jangan mau diperbodoh oleh anak TK yang baca buku kedokteran atau ikan teri yang pakai helm. Itu besar kelihatan dari jauh karena dia pakai helm. Kalau tidak, kepalanya kecil kayak sang akrobat. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih. Silakan Bang Handi di monitor. Bang, udah sahur mau lanjut atau gimana? Ya, Bang Handi masih di sini. Mereka masih ada 1 jam 2 jam. Kita sahur aja dulu. Iya. Kita sahur dulu Bang Handi ya. Ditutup sekalian aja Bang Juma, sekalian. Baik. Oke, boleh. Iya. Guru Anda, Baik. terima kasih. Sehat selalu. Semoga puasanya sama-sama lancar, dan itu tolong diingat-ingat buat yang di bawah, terutama buat saya sendiri. Gitu. Saya izin pamit dulu, saya juga mau sahur. Bang Juma sekali lagi sehat selalu, guru-guru di sini, atau kalau ada guru Ustadz Abuya juga di bawah, sehat-sehat selalu buat semuanya dan yang ada di atas. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ditutup, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum ditutup dengan malam atau pagi kesempatan kali ini, tetap ditunggu ya amal jariannya yang ingin berbagi kegiatan kita di Masjid Nur Maulida di Bolangi, Sulawesi Selatan. Nomor rekennya masih yang sama, ditunggu. Aktivitas di sana nggak berasa udah 10 hari gitu. Ya tetap ditunggu. Nomor rekeningnya nanti disampaikan. Ade Sadi, kok sering menyebut nomor? Nggak mau. Tadi rungkat gara-gara itu. Iya. Akun saya kena terus menyebut nomor gitu loh ya. Jadi Anda tahu semua kan nomornya. Kalau enggak Anda hubungi nomor HP saya, atau hubungi saja atau di DM ke sahabat Bang Juma. Ditunggu ya, yang jelas banknya Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu kira-kira. Terima kasih buat yang telah beratensi semua ini. Semoga dipermudah segala urusannya, ditambahkan rezekinya, biar kita lebih bisa bersatu lagi dalam hal kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini. Gitu Bang Juma, silakan kembali ke Bang Juma, ditutup. Amin. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya ya. Dari malam sampai pagi hari ini, kiranya apa yang kita lakukan ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah
Ya, utamanya teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas, di Slebes dan juga teman-teman yang lain. Kenapa langsung bunyi Dan orang yang bulu? ada di mana? Di Komal kita ini. Semoga sekali lagi kita diberi kesehatan sampai kita kemudian bisa untuk agama kita dan negara kita. Samdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang mau cekot, ayo. RAM-nya 8, tapi speknya udah tinggi. Udah ada NFC-nya. Sudah ada NFC-nya.